Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. As-sabi'ata asyrata annahu yurithu jila'al qalbi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adz-dzikru wat tauba wal istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, yaitu masih kaitannya dengan faedah zikir. Seperti yang lalu kita katakan bahawa ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bernama Al-Wabilus Shayyib bil Kalimit Thayyib. Itu di sana disebutkan faedah zikir ada sekitar 100. Di sini tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa di antaranya. Yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu ke-16. Yang ke-16 yang lalu dikatakan bahwa zikir itu menyebabkan hati hidup. Bahkan dikatakan bahwa zikir itu di dalam hati diumpamakan sama dengan air dengan ikan. Kalau ikan keluar dari air pasti mati. Jadi demikian pula katanya kalau orang tidak berzikir sama dengan hatinya mati. Kemudian kita pindah kepada as-sabi'ata asyarah, manfaat zikir yang ke-17. Annahu yurithu jila'al qalbi min sada'i, bahwa zikir itu membersihkan karat-karat dari hati, membersihkan karatnya hati. Wa kullu syai'in lahu sada', segala sesuatu ada karatnya, bisa berkarat. Wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa, sedangkan karatnya hati ada dua. Pertama al-ghaflah, yaitu lalai, lupa, tidak berzikir. Wal hawa, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itulah penyebab berkaratnya hati. Kalau ada satu di antara dua ini, al-ghaflah wal hawa. Al-ghaflah lawannya az-zikru. Kapan az-zikru, al-hawa, al-ghaflah tidak ada. Kapan ada al-ghaflah berarti az-zikir tidak ada. Wal hawa yang kedua, al-hawa, keinginan nafsu. Nah, kalau penyebabnya berkaratnya hati ada dua, maka pembersihnya ada tiga. Wajilahu
untuk membersihkan, menghilangkan soda atau karatan itu ialah pertama az-zikr, berzikir, at-taubah, yang kedua bertaubat, yang ketiga al-istighfar. Sebenarnya al-istighfar atau taubah itu bisa disatukan, karena orang bertaubat pasti beristighfar. Hanya kalau beristighfar baru memiliki suatu syarat daripada taubat, karena taubat ada beberapa syaratnya, antara itu istighfar. Istighfar itu syarat daripada taubat. Jadi untuk menghilangkan, membersihkan karatannya hati, maka ialah menggunakan zikir, taubat dan istighfar. Kemudian as-saminatu asyarah, manfaat zikir yang ke-18, annahu yahuttul khataya wa yuzhibuha, fa innahu min a'dhamil hasanati, wal hasanati yuhibnas sayyi'at. Yaitu bahwa zikir itu meruntuhkan segala kesalahan, dosa-dosa, dan menghilangkannya. Meruntuhkan, menghancurkan dan menghilangkannya al-khataya, segala perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa-dosa. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena fa innahu min a'dhamil hasanat. Karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang besar, yang agung. Jadi zikir termasuk salah satu daripada al-hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan al-hasanat yuzhibnas sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang baik menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yuhibnas sayyi'at. Dalam Al-Quran itu ayat bahwa perbuatan-perbuatan yang baik menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyarah, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat yang ke-19, bahwa zikir itu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih, menghilangkan rasa terpencil, terkucil, menghilangkan rasa terkucil yang menyebabkan ada munculnya rasa takut antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Fa innal ghafila bainahu wa bainallah azza wa jalla wahsyah, karena di antara orang yang lalai tidak berzikir dengan di antara Allah ada namanya wahsyah, rasa keterpencilan, rasa sendirian, rasa terkucil, terkucil. La tazulu, rasa itu tidak akan hilang illa bizikri, kecuali dengan zikir. Jadi ada, kalau seorang ada merasa tersendiri, sendiriannya, terkadang ada rasa-rasa, mungkin ada rasa takut, berada dalam satu tempat yang terpencil. Nah, orang yang al-ghafil, yang tidak berzikir, tidak ingat pada Allah, itu merasakan demikian. Untuk menghilangkan rasa demikian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan zikir. Artinya kalau orang berzikir, dia merasa tidak sendirian, bersama dengan Allah, tidak pernah merasakan sepi, tidak merasa kesepian. Orang yang selalu berzikir. Kemudian seterusnya al-ishrun, manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fir rakha'i arafahu fi syiddah
Wa qad jaa atharun ma'nahu innal 'abdal muti'a adz-dzakira lillahi ta'ala idza asabatu shiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min 'abdin ma'rufin wal ghafil mu'ridu 'anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min 'abdin munkarin. Manfaat yang ke-20 bahawa seorang hamba apabila ia mengenal Allah melalui zikir kepadanya pada saat dalam keadaan senang, lapang, arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya pada saat kesulitan. Hanya biasa kita nanti ingat Allah kalau dalam keadaan susah, kalau dalam keadaan musibah baru kita ingat Allah. Pada di sini tidak. Dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, lapang, kita harus kenal Allah agar sebentar Allah mengenal kita, ingat kita ketika dalam kesulitan. Wa qad jaa asarun ma'nahu, disebutkan dalam satu hadis. Asar itu semacam hadis tapi disampaikan, diucapkan oleh sahabat, disebut al-asar, yang artinya innal 'abdal muti'a adz-dzakira lillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat melakukan zikir kepada Allah, selalu berzikir, idza asabatu syiddah, kalau ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, oh so'alallah hajat, atau yang meminta suatu hajat kepada Allah, maka qalatil malaika, malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdi mang, suara itu suara terkenal dari seorang hamba yang dikenal, karena sudah sering berzikir sehingga malaikat tahu suaranya. Biasa kita, teman kita kalau sering bersama-sama, kita suaranya saja kita kenal kan? Ya, oh hanya suaranya. Fa imam, oh ini yang imam, suaranya kita tahu itu. Yang azan kita juga tahu bahwa ini, oh yang azan ini. Karena sudah terbiasa, makanya itu kalau orang terbiasa berzikir, malaikat kenal suaranya. Maka kalau dia berzikir, malaikat mengatakan, ya Allah, itu suara si anu ini, suara dikenal dari seorang yang dikenal. Tapi sebaliknya, wal ghafilu mu'ridullah, orang yang lalai tidak ingat kepada Allah, apabila idza da'ahu, apabila berdoa, wa sa'alahu, dan meminta kepada Allah, qalatil malaika, maka malaikat mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sautu munkar, ada rupanya suara-suara yang kita tidak kenal. Sautu munkar, suara yang tidak dikenal dari orang yang tidak dikenal. Kalau ada orang langsung azan di sini belum pernah sebelumnya tamu, siapa suara itu? Atau ada imam tamu kita persilakan, kemudian jamaah yang tidak lihat, lalai kurasa suara itu. Nah, itu begitu. Nah, begitu kalau orang. Jadi orang berzikir sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Orangnya dikenal. Sautum ma'rufun min abdin ma'rufin. Kemudian seterusnya al-hadiyah wal ishrun, manfaat yang ke-21. Annahu munjin min azabillahi ta'ala, kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an, ma amila adamiyun amalan anja lahu min azabillahi azza wa jalla min zikrillahi ta'ala. Rawahu Tirmizi fi kitab ad-du'a. Manfaat yang ke-21 bahwa zikir itu munjin min azabillah, adalah ibadah yang melepaskan, menyelamatkan orang dari azabnya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, ini hadis marfu namanya,
Apa itu hadis? Ma'amila adamiyun amalan. Tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia, tidak ada amal suatu yang dilakukan yang lebih bisa menjamin keselamatannya dari azab Allah dibanding daripada berzikir kepada Allah. Itulah yang paling dijamin, yang bisa menyelamatkan seseorang yang banyak berzikir. Ya. Kenapa? Karena yang lalu kita sudah jelaskan, dikatakan bahwa karena zikir itu termasuk ibadah yang paling mulia, yang paling besar. Kenapa? Karena zikir bisa kita lakukan pada setiap saat, pada setiap waktu, dan di mana saja, pada setiap tempat. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Salat tidak mungkin kita salat kalau bukan waktunya, dan tidak bisa kita salat kalau tidak punya wudu. Tidak bisa, tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Kalau doa tidak ada wudu, tidak ada wudu boleh. Waktu apa saja, tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu tertentu. Kapan saja, di mana saja. Biar di PT mau, naik motor mau, zikir boleh. Mana bisa sembahyang kalau naik motor, kalau tidak jatuh, dan pasti orang dikira orang gila. Tapi kalau zikir boleh di mana saja. Orang berolahraga bisa, berenang bisa, lari-lari bisa, lari-lari pagi ya. Sehingga dikatakan itulah yang paling anja. Anja itu isim tafdhil, yang paling bisa dijamin menyelamatkan, zikir. Dan termasuk ibadah-ibadah juga ada zikirnya. Salat tempat berzikir, aqimis salata li zikri, haji tempat, pokoknya semuanya ibadah juga mengandung zikir. Jadi begitu pentingnya, manfaatnya berzikir. Namun meskipun kita katakan zikir itu, seperti kita berulang-ulang sampaikan, zikir itu adalah ibadah yang paling gampang dilakukan, tetapi paling banyak orang tidak mau. Paling gampang, Pak. Zikir yang paling afdal saja, yang gampang sekali, la ilaha illallah, paling gampang. Kenapa gampang? Tidak ada hurufnya, yang huruf bibir, tidak ada kan? La ilaha, tidak ada huruf ba, tidak ada ma. Makanya itu kalau orang dalam keadaan sakaratul maut bisa tidak sulit. Kenapa? Tidak perlu pakai bibir. Itu gampang sekali, Abdul la ilaha illallah. Tetapi Pak, sedikit saja orang yang mau. Kenapa sedikit orang yang mau? Karena sesuatu yang mahal kurang orang mau beli. Ya, yang biasa banyak orang beli cakar, yang murah. Kalau yang mahal sedikit orang. Makanya itu karena zikir la ilaha illallah afdal, lebih paling afdal, paling tinggi nilainya. Karena tinggi nilainya tidak banyak orang yang mau, karena mahal. Nah, itu sebabnya. Jadi bapak-bapak yang selalu bisa itu berarti mampu membeli yang mahal. Mampu membeli yang mahal. Di mana orang yang biasa gampang melakukan kalau masuk tarekat. Karena tarekat itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi silakan beli yang mahal. Afdal. Afdal itu paling mulia, paling mulia. As-saniyata wal ishrun, yang ke-22, annahu sababu tanazzulis sakinati wa ghasyanir rahmah wa hafufil malaikati bizzakiri kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Manfaat ke-22 bahwa berzikir itu penyebab turunnya ketenteraman, as-sakinah,
ketenteraman, ketenangan. Orang yang selalu berzikir selalu tenang, tenteram hatinya, tenteram perasaannya. Saya kira bisa dirasakan kalau kita berzikir, itu tenang. Wa ghasyanur rahmah, juga diliputi oleh rahmah. Rahmah tentunya ini luas pengertiannya. Rahmah dari Allah, anugerah-anugerah dari Allah. Ghasyanu ar-rahmah. Rahmah termasuk keselamatan, kesehatan. Itu termasuk semua itu. Ar-rahmah. Wa hafufil malaikati bidzikir, dan malaikat mengerumuni kalau orang berzikir. Orang berzikir. Jadi sekarang kita ini termasuk majlis zikir. Jadi sekarang kita meskipun tidak secara khusus tapi disebut majlis zikir. Dan seandainya kita lihat malaikat di sini banyaknya, mungkin kita tidak mau masuk. Kenapa? Penuh. Tidak ada tempat. Jadi begitu kalau ada majlis zikir penuh dengan malaikat hafuf, yang disebut hafuf itu malaikat berterbangan mencari tempat-tempat zikir. Karena memang ada malaikat diberi tugas oleh Allah, yatufuna, berkeliling mencari di mana majlis zikir. Kalau sudah ada dia satu di antara mereka menemukan, baku panggil, di sini ada, di Mesir Raya ada, datang semua. Itu wahafufi al-malaika nama. Dan itu ada hadis. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya sudah lewat yang lalu pada halaman hadis pertama yang lalu kita sudah jelaskan itu, bahwa malaikat rasa as-sakinah, tenteram turun pada mereka, datang malaikat berkerumun menghadiri majlis zikir. As-salisatu wal ishrun, manfaat yang ke-23, annahu sababun syigalil lisani anil ghibati wal namimah wal kadhibi wal fushi wal batil, fa innal abda la budda lahu min an yatakallam, wa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhihi al muharramati aw ba'dihha. ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك. فمن أول لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله يترتب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله. Manfaat yang ke-23, bahwa zikir itu menyebabkan terhalangnya, terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah, ghibah saya kira kita sudah tahu, itu mengumpat, bicara di belakang. Orang Bugis mengatakan mapau fauri munri. Apa disebut fauri munri? Membicarakan kejelekannya, kekurangannya orang ketika dia tidak ada. Buktinya kalau dia ada hadir tidak mau bicarakan, itu namanya fauri munri, rimundrina di belakangnya, bicara-bicara di belakangnya orang. Karena kalau dia ada kita tidak mau. Berarti yang mau disampaikan kurang baik bagi seorang yang mau dibicarakan. Karena seandainya orang baik dibicarakan, biar ada lebih senang lagi orang kalau dibicarakan kebaikannya. Itu namanya al-ghibah. Jadi ketika berzikir kita berarti menghalangi seseorang untuk berghibah. Kalau umpamanya kita banyak, kan banyak orang berzikir berjamaah. Kalau tidak berzikir pasti cerita-cerita. Dan yang seandainya kita di sini tidak pengajian, tidak zikir, pasti kita bicara, cerita. Dan ceritanya orang ketiga yang tidak ada, itu namanya ghibah. Dan itu dosanya sangat besar dalam Al-Quran.
Orang yang berghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Sama dengan memakan daging saudara kita. Ibaratnya kita makan dagingnya dalam keadaan bangkai. Kemudian ada an-namimah. Dengan berzikir menjauhkan diri kita dari namimah. Yang disebut namimah, kalau sekarang istilah kita, provokasi. Provokasi. An-namam, provokator. Yaitu yang disebut provokasi, dia mengadu domba orang. Bagaimana supaya orang ini pemainnya partai dengan partai yang lain, atau apa yang dicalonkan, mengadu domba. Itu namanya. Kenapa istilah adu domba? Mungkin biasa kita lihat pertandingan domba diadu, dan itu memang rupanya domba itu kalau dilatih itu memang jadi sama dengan itu. Kalau kita di kampung di patu diadu itu tedonge sampai ifat tumpu ya. Ifat tumpu, diadu itu ifat tumpu. Itu namanya an-namimah namanya. Jadi orang yang suka mengadu domba itu termasuk dosa yang besar. Karena menyebabkan orang saling bermusuhan, bahkan bisa berkelahi. Itu bahayanya kalau adu domba, provokator. Juga dengan berzikir tidak memberi peluang orang untuk berkata-kata bohong, al-kazib wal fuhsy, dan kata-kata yang keji, wal batil, dengan berkata-kata yang batil, yang tidak benar. Karena tidak ada peluang. Fa innal 'abda la budda lahu min ayatakallam. Seseorang mesti berbicara. Kita ini mesti berbicara. Tidak ada orang yang tidak mau berbicara. Orang biasa takallab bil muharramat wa ba'dha. Apabila orang tidak berbicara, tidak berzikir, atau mengingat menyebut perintah-perintah Allah, pasti berbicara dengan yang diharamkan atau sebahagian yang diharamkan tadi. Jadi kalau tidak berzikir, pasti salah satu dari yang tadi itu, dosa-dosa pasti ada dibicarakan. Wala sabila ila salamat min al-batta. Tidak ada jalan selamanya untuk selamat dari dosa-dosa itu tadi, al-ghibah, an-namimah, al-kazib, illa bizikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidan bidzalika. Buktinya dan pengalaman tentang itu membuktikan itu. Yang dapat disaksikan dan pengalaman itu membuktikan. Apa itu? Faman awwada lisanahu lizikrallahi su'ana lisanahu anil batili wal lagw. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, berarti dia memelihara lidahnya dari segala hal-hal yang batil dan hal-hal yang sia-sia. Yang batil, pembicara-pembicara yang Allah sia-sia. Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah. Siapa yang kering lidahnya tidak berzikir, tarattaba bi kulli batil, maka menjadi mudah basah mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan yang keji. Jadi ada istilah yabis. Yabisa itu kalau sesuatu yang kering. Kalau tarattab itu artinya basah, basah lembek. Jadi orang yang katanya kering lidahnya karena tidak berzikir, maka dia gampang basah lidahnya untuk melakukan, mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Minta berlindung katanya ke orang yang demikian. Ar-rabi'ata wal ishrun, ke-24. Anna majalis az-zikri
majalisul malaikah wa majalisul lagwi wal ghafla majalisus syayatin falyatahayyaril abdu a'jabahuma ilaihi wa awlahuma bihi wa huwa ma ahlihi fid dunya wal akhirah. Manfaat yang ke-24 bahwa majlis malaikat, karena bisa saja yang hadir, malaikat yang hadir melebihi jumlah manusia yang hadir. Wa majalis al-lagwi wal ghaflati majalisus syayatin, sementara majlis al-lagwi, yang majlis yang sia-sia, majlis yang lupa lalai adalah majlisnya syaitan. Jadi ada dua majlis, majlis malaikat, majlis syaitan. Oleh kerana itu, fal yatakhayyaril abdu a'jabahuma ilai, maka seorang hamba hendaklah memilih yang mana paling bagus menurut dia, yang mana paling menarik dan yang paling utama baginya. Ya, tinggal pilih. Mau yang enak dirasakan atau yang mau berat dirasakan, terserah kepada kita. Mau milih majlisnya malaikat, mau milih majlisnya syaitan, ya terserah kepada kita. Karena bahwa ma'ali fid dunya wal akhirah, karena itu sebentar, karena itu baik majlis bersama majlis malaikat, bersama majlis syaitan, itu akan bersama dengannya mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi kalau majlis syaitan di dunia, juga terus kita akan berada bersama syaitan di akhirat. Majlis malaikat di dunia juga akan kita bersama di akhirat bersama para malaikat. Tinggal milih yang mana dimau. Yang jelas biasa kalau masalah yang baik biasa berat itu. Kenapa berat? Karena ada nafsu. Nafsu itu kita mau ya enak-enak, Al-khamisata wal ishrun, yang ke-25, annahu yus'idu dzakira bi zikrihi wa yus'idu bihi jalisahu wa hadha huwa al-mubaraku aina ma kana wal ghafil wal laghi yashqa bi lagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Bahwa zikir itu memberikan kebahagiaan bagi orang yang berzikir melalui zikirnya, memberikan rasa bahagia, kebahagiaan, dan juga bukan hanya dia saja, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada orang yang duduk bersamanya, yang hadir di majelisnya, meskipun dia tidak ikut berzikir. Seperti apa yang lalu disampaikan, dalam zikir itu, karena malaikat hadir, setelah itu malaikat melapor kepada Allah, bagaimana kau tinggalkan dia, cerita bahwa ini anak. Kemudian malaikat mengatakan, ada yang hadir bukan anggota zikir, hanya secara kebetulan, lepas mi bawang, sudah bukan kelompok zikir, tidak ikut zikir, hanya kebetulan, hanya singgah-singgah saja. Bagaimana ya Allah? Itu juga termasuk kami ampuni dosanya. Tidak berzikir, bukan anggota, tapi karena ikut duduk-duduk, tidak mengganggu, dapat juga. Jadi itu namanya wa yus'idu bihi jalis. Orang yang duduk bersamanya dia juga akan mendapatkan kebahagiaan. Wa hadzal mubarak, ini yang disebut orang yang bisa memberikan berkah aina makana, di mana saja berada. Dia orang berzikir di mana saja berada selalu membawa berkah. Nampak barakah Allah Ta'ala di mana saja orang berada. Sebaliknya wal ghafil wal laghi, orang yang lalai, orang yang tidak berzikir, yashqa bilaghihi wa ghaflati, dia akan merasakan kecelakaan, kesengsaraan dengan perbuatan kelalaiannya dan kelupaannya. Wa yashqa bi mujalisu, juga ikut merasakan sebentar kecelakaan, kesengsaraan orang yang duduk bersama dengan orang yang hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bisa baca.
As-sadisata wal ishrun, yang ke-26. Kira-kira bisa diingat semua yang tadi? Mulai 17. Saya sendiri tidak hafal. Makanya itulah perlunya selalu kita berulang-ulang, diulang-ulangi, diingatkan. Saya tidak hafal kan? Yang penting kita tahu bahwa besar sekali manfaatnya berzikir. Besar sekali manfaatnya. Oleh karena jangan tinggalkan. Meskipun kita tidak hafal apa-apa, kita dapat semua itu. Dapat semua yang tidak dihafal. Yang ke-26, annahu yu'amminul 'abda min hasrati yaumil qiyamah. Fa inna kulla majlisin la yazkurul 'abdu fihi rabbahu ta'ala kana alaihi hasratan wa tiratan yaumil qiyamah. Bahwa berzikir itu memberikan rasa aman seorang hamba dari penyesalan di hari kemudian. Artinya tidak akan menyesal di hari kemudian. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwa sebentar dari kemudian ma min ahadin illa wa nadimah. Tidak ada seorang pun sebentar di kemudian kecuali semuanya menyesal. Nadimah, menyesal. Tapi beda nadimah dengan hasrah. Hasrah itu artinya ada unsur kerugian. Aman dari rasa kerugian. Karena sebentar di kemudian semuanya orang menyesal. Tidak ada tidak menyesal. Orang baik menyesal. Orang yang tidak baik lebih menyesal lagi. Orang yang banyak amalnya juga menyesal. Orang yang sedang amalnya mengatakan, kenapa saya tidak kasih banyak? Orang yang sedikit amalnya, kenapa tidak tambah-tambah? Orang yang tidak ada amalnya, kenapa tidak walaupun sedikit? Kenapa? Karena meriak pahala. Jadi semuanya kita menyesal. Kenapa dulu waktu saya duduk-duduk saja antara Maghrib dan Isya kok kenapa saya tidak gunakan? Waktu itu menjadi penyesalan sebentar, menjadi penyesalan. Kenapa? Karena melihat pahala. Melihat pahala. Seandainya pahala dilihat, harus semua masjid ditambah besar. Ya, tidak cukup itu. Tidak cukup. Masjid raya tidak cukup. Seandainya lihat pahala. Hanya karena tidak lihat pahala, itu. Karena pahala harus berdasarkan iman. Karena nanti kalau dilihat baru melakukan, bukan lagi beriman namanya, pasti cocok. Nanti mau kalau lihat, tidak, bukan beriman namanya itu. Kalau sudah beriman, kemudian melihat itu namanya memperkuat iman, memperkuat iman. Fa inna kulla majlisin la yazkuru abdu fi rabbahu ta'ala. Karena semua majlis yang tidak diadakan oleh seorang zikir ingat kepada Tuhannya, kan alai hasrah wa tirata yaumil qiyamah, maka di hari kemudian menjadi penyesalan dan kerugian. Menyesal dan rugi. Orang yang ada majlis tapi tidak ada dilakukan. Karena biasa kita kumpul-kumpul tapi hanya kumpul-kumpul makan-makan saja. Tidak ada sedikit pun nasihat-nasihat, pengajian-pengajian. Itu juga menjadi penyesalan, bukan dilarang, hanya sebentar termasuk disesali. Kenapa dulu saya ada perkumpulan, ada grup-grup, tapi kita tidak ada zikir-zikir. As-sabi'ata wal ishrun, manfaat yang ke-27. Annahu ma'al bukai fil khalwa sababun li idlalillahi ta'ala al-'abdu yawman harril akbar fi zilli arsyihi. Manfaat yang ke-27 bahwa orang yang berzikir di tempat yang sunyi, kemudian dia meneteskan, mencucurkan air mata, termasuk orang yang akan diberikan keistimewaan mendapatkan naungan di pada mahsyar ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang disiapkan oleh Allah untuk hanya 7 kelompok. Di antara 7 kelompok inilah orang yang berzikir di tempat sepi,
Ha? Jadi ada kita berzikir berjamaah, itu bagus, hadir malaikat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, berzikir sendirian di tempat yang sunyi, tidak ada yang melihatnya kecuali kemudian menangis. Apakah bisa kita menangis? Itu masalahnya. Tapi kalau sendirian bisa saja, bisa, sehingga bisa latihan menangis. Bagaimana latihan menangis? Nabi mengatakan, wa illam tabakau fatabakau, wa illam tabaku fatabakau. Jika kamu belum bisa menangis secara asli, fatabakau, pura-pura lah menangis. Arti buatlah suara-suara seperti menangis, tapi jangan di banyak orang, nanti dikira ria. Artinya untuk menangis pula ada latihannya. Ada latihannya. Kalau kita fokus hati itu ya bisa. Dan itulah sebab, karena mungkin berat itu ada jarak orang, maka diberikan keistimewaan ketika di pada masa sangat panas. Tidak panas, tapi ada tenda. Dan tidak bisa orang berebut. Sama kalau kita di sini, tidak bisa. Ada tenda di fase hujan atau panas, berlarian masuk di bawah tenda. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena ada hanya 7 kelompok saja yang bisa. Antara ini, zakarallah khalian fafadat aynahu, dalam hadisnya Nabi. Zakarallah khalian fafadat aynahu. Berzikir kepada Allah dalam tempat yang sunyi, kemudian dia mencucurkan air mata. Jadi sababul idlalillahi ta'ala al-abyam al-harri al-akbar, pada hari yang sangat keras, fi dhilli arsyih, di naungan arasy-Nya Allah. Kemudian as-saminata wal ishrun, yang ke-28, annal insyighala bihi sababun li ata'illahi lidzakiri afdala ma yu'ti as-sa'ilin. Fa fil hadits an Umar bin Khattab qala Rasulullah qala subhanahu wa ta'ala, man syagalahu qira'atal qur'ani wa zikri am mas'alati a'taitu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Bahwa menyibukkan diri berzikir menjadi sebab pemberian Allah melebihi apa yang diberikan orang yang meminta secara khusus. Hadisnya Nabi mengatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, man syagalahu qiraatul Qur'an, siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dan berzikir, ya ada 2, baca Quran, berzikir, sehingga tidak ada kesempatannya minta doa secara khusus, maka kata Allah, aku akan memberikan melebihi daripada aku yang berikan orang yang meminta secara khusus. Kita akan ada biasa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah secara khusus untuk pribadi kita, pokoknya kita khususkan doa. Tapi ada lebih mudah daripada itu, sibuk baca Al-Quran atau sibuk berzikir. Itu 2, baca Quran dan berzikir. Tapi selain Al-Quran sudah masuk zikir. Maka orang yang demikian Allah akan memberikan melebihi, lebih banyak dibanding daripada orang yang memang berdoa secara khusus. Jadi orang, karena kalau berzikir ada semua di situ, baca Quran ada semua, doa di situ ada semua. Jadi akan memang betul sekali akan mendapatkan pemberian dari Allah lebih daripada orang yang meminta secara khusus. Kalau orang sibuk mewajibkan dirinya membaca Al-Quran, berzikir. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana sabra wa thabbit aqdamana wa qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله الوافي لك بالطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. السابعة عشرة أنه يورث جلاء القلب من صدئه وكل شيء له صدأ وصدأ القلب الغفلة والهوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, yaitu masih kaitannya dengan faedah zikir. Seperti yang lalu kita katakan bahawa ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bernama Al-Wabilus Shayyib bil Kalimit Thayyib. Itu di sana disebutkan faedah zikir ada sekitar 100. Di sini tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa di antaranya. Yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu ke-16. Yang ke-16 yang lalu dikatakan bahwa zikir itu menyebabkan hati hidup. Bahkan dikatakan bahwa zikir itu di dalam hati diumpamakan sama dengan air dengan ikan. Kalau ikan keluar dari air pasti mati. Jadi demikian pula katanya kalau orang tidak berzikir sama dengan hatinya mati. Kemudian kita
pindah kepada as-sabi'ata asyarah. Manfaat zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sada'i. Bahwa zikir itu membersihkan karat-karat dari hati. Membersihkan karatnya hati. Wa kullu syai'in lahu sada'. Segala sesuatu ada karatnya, bisa berkarat. Wasadaul qalbi al-ghaflatu wal hawa. Sedangkan karatnya hati ada dua. Pertama al-ghaflah, yaitu lalai, lupa, tidak berzikir. Wal hawa, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itulah penyebab berkaratnya hati. Kalau ada satu di antara dua ini, al-ghaflah wal hawa. Al-ghaflah lawannya az-zikru. Kapan az-zikru, al-ghaflah tidak ada. Kapan ada al-ghaflah berarti az-zikir tidak ada. Wal hawa yang kedua, al-hawa, keinginan nafsu. Nah, kalau penyebabnya berkaratnya hati ada dua, maka pembersihnya ada tiga. Wajilahu, untuk membersihkan, menghilangkan sada atau karatan itu, ialah pertama az-zikr, berzikir, at-taubah, yang kedua bertaubat, yang ketiga al-istighfar. Sebenarnya al-istighfar atau taubah itu bisa disatukan, karena orang bertaubat pasti beristighfar. Hanya kalau beristighfar baru memiliki suatu syarat daripada taubat. Karena taubat ada beberapa syaratnya. Antara itu istighfar. Istighfar itu syarat daripada taubat. Jadi untuk menghilangkan, membersihkan karatannya hati, maka ialah menggunakan zikir, taubat dan istighfar. Kemudian as-saminatu asyarah, manfaat zikir yang ke-18. Annahu yahuttul khataya wa yuzhibuha, fa innahu min a'dhamil hasanati, wal hasanati yuhibna as-sayyi'at. Yaitu bahwa zikir itu meruntuhkan segala kesalahan, dosa-dosa, dan menghilangkannya. Meruntuhkan, menghancurkan dan menghilangkannya al-khataya, segala perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa-dosa. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena fa innahu min a'dhamil hasanat. Karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang besar, yang agung. Jadi zikir termasuk salah satu daripada al-hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang baik menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Dalam Al-Quran itu ayat bahwa perbuatan-perbuatan yang baik menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyarah, yang ke-19. Annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala. Fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat yang ke-19, bahwa zikir itu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbi, menghilangkan rasa terpencil, terkucil, menghilangkan rasa terkucil yang menyebabkan ada munculnya rasa takut antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Fa innal ghafila bainahu wa bainallah azza wa jalla wahsyah.
Karena di antara orang yang lalai tidak berzikir dengan di antara Allah ada namanya wahsyah, rasa keterpencilan, rasa sendirian, rasa terkucil. La tazulu, rasa itu tidak akan hilang illa bizikri, kecuali dengan zikir. Jadi ada, kalau seorang ada merasa tersendiri, sendiriannya, terkadang ada rasa-rasa, mungkin ada rasa takut berada dalam satu tempat yang terpencil. Nah, orang yang al-ghafil, yang tidak berzikir, tidak ingat pada Allah, itu merasakan demikian. Untuk menghilangkan rasa demikian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan zikir. Artinya kalau orang berzikir, dia merasa tidak sendirian, bersama dengan Allah, tidak pernah merasakan sepi, tidak merasa kesepian. Orang yang selalu berzikir. Kemudian seterusnya al-ishrun, manfaat yang ke-20. Annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fil rakha'i arafahu fi syiddah, wa qad jaa'a atharun ma'nahu innal 'abdal muti'a adh-dhakira lillahi ta'ala idza asabatu syiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min 'abdin ma'rufin, wal ghafil mu'ridu 'anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min 'abdin munkarin. Manfaat yang ke-20, bahwa seorang hamba apabila ia mengenal Allah melalui zikir kepadanya pada saat dalam keadaan senang, lapang, arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya pada saat kesulitan. Hanya biasa kita nanti ingat Allah kalau dalam keadaan susah, kalau dalam keadaan musibah baru kita ingat Allah. Pada di sini tidak. Dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, lapang, kita harus kenal Allah agar sebentar Allah mengenal kita, ingat kita ketika dalam kesulitan. Wa qad jaa'a asarun ma'nahu, disebutkan dalam satu hadis. Asar itu semacam hadis tapi disampaikan, diucapkan oleh sahabat, disebut al-asar, yang artinya innal abdal muti'adz-dzakira lillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat melakukan zikir kepada Allah, selalu berzikir, idza asabatu syiddah, kalau ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, sa'alallah hajat, atau yang meminta satu hajat kepada Allah, maka qalatil malaika, malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdi mang, suara itu suara terkenal dari seorang hamba yang dikenal, karena sudah sering berzikir sehingga malaikat tahu suaranya. Biasa kita, teman kita kalau sering bersama-sama, kita suaranya saja kita kenal kan. Ya, hanya suaranya. Fa imam, ini yang imam, suaranya kita tahu itu. Yang azan kita juga tahu bahwa ini, yang azan ini. Karena sudah terbiasa. Makanya itu kalau orang terbiasa berzikir, malaikat kenal suaranya. Maka kalau dia berzikir, malaikat mengatakan, ya Allah, itu suara si anu ini, suara dikenal dari seorang yang dikenal. Tapi sebaliknya, wal ghafilu mu'ridun, orang yang lalai tidak ingat kepada Allah, apabila idza da'ahu, apabila berdoa, wa sa'alahu, dan meminta kepada Allah, qalatil malaika, maka malaikat mengatakan, ya Rabb, ya Allah,
sautu munkar, ada rupanya suara-suara yang kita tidak kenal. Orang langsung azan di sini belum pernah sebelumnya tamu. Siapa suara itu? Atau ada imam tamu kita persilakan, kemudian jamaah yang tidak lihat lalai perasa suara itu. Itu begitu. Begitu kalau orang. Jadi orang berzikir sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Orangnya dikenal. Sautum ma'rufun min abdin ma'rufin. Kemudian seterusnya al-hadiyah wal ishrun, manfaat qala Mu'adz radhiyallahu anhu wa yurwa marfu'an ma amila adamiyun amalan anja lahu min azabillahi azza wa jalla tabi'ad du'a. Manfaat yang ke-21 bahwa zikir itu munjin min azabillah, adalah ibadah yang melepaskan, menyelamatkan orang dari azabnya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, "Yon amalan." Tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia, tidak ada amal suatu yang dilakukan yang lebih bisa menjamin keselamatannya dari azab Allah dibanding daripada berzikir kepada Allah. Itulah yang paling dijamin, yang bisa menyelamatkan seseorang yang banyak berzikir. Kenapa? Karena yang lalu kita sudah jelaskan, dikatakan bahwa karena zikir itu termasuk ibadah yang paling mulia, lakukan pada setiap saat, pada setiap waktu, dan di mana saja, pada setiap tempat. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Salat tidak mungkin kita salat kalau bukan waktunya, dan tidak bisa kita salat kalau tidak punya wudu. Tidak bisa, tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Kalau doa tidak ada, kapan saja, di mana saja. Biar di PT mau, naik motor mau, zikir boleh. Mana bisa sembahyang kalau naik motor, kalau tidak jatuh, dan pasti orang dikira orang gila. Tapi kalau zikir boleh di mana saja. Orang berolahraga bisa, berenang bisa, lari-lari bisa, lari-lari pagi, ya. Sehingga dikatakan itulah yang paling anja. Anja itu isim tafdhil, yang paling bisa dijamin menyelamatkan, zikir. Dan termasuk ibadah-ibadah juga ada zikirnya. Salat tempat berzikir, aqimis salata li zikri, haji tempat, pokoknya semuanya ibadah juga mengandung zikir. Jadi begitu pentingnya, manfaatnya berzikir. Namun meskipun kita katakan zikir itu, seperti kita berulang-ulang sampaikan, zikir itu adalah ibadah yang paling gampang dilakukan, tetapi paling banyak orang tidak mau. Paling gampang, Pak. Zikir yang paling afdal saja, yang gampang sekali, la ilaha illallah, paling gampang. Kenapa gampang? Tidak ada hurufnya, yang huruf bibir, tidak ada kan? La ilaha, tidak ada huruf ba, tidak ada ba, tidak ada ma. Makanya itu kalau orang dalam keadaan sakaratul maut bisa tidak sulit. Kenapa? Tidak perlu pakai bibir. Itu gampang sekali, Abdul la ilaha illallah. Tetapi Pak, sedikit saja orang yang mau. Kenapa sedikit orang yang mau? Karena sesuatu yang mahal kurang orang yang mau beli. Ya, yang biasa banyak orang beli cakar, yang murah. Kalau yang mahal sedikit orang. Makanya itu karena zikir la ilaha illallah afdal, lebih paling afdal, paling tinggi nilainya. Karena tinggi nilainya tidak banyak orang yang mau, karena mahal. Nah, itu sebabnya. Jadi bapak-bapak yang selalu bisa itu berarti mampu membeli yang mahal. Mampu membeli yang mahal. Di mana orang yang biasa gampang melakukan kalau masuk tarekat. Karena tarekat itu sudah menjadi makanan sehari-harinya.
Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi silakan beli yang mahal. Afdal itu paling mulia, paling mulia. As-saniyata wal ishrun, yang ke-22, annahu sababu tanazzulis sakinati wa ghashyanir rahmah wa hafufil malaikati bizzakiri kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat ke-22 bahwa berzikir itu penyebab turunnya ketenteraman, as-sakinah, ketenteraman, ketenangan. Orang yang selalu berzikir selalu tenang, tenteram hatinya, tenteram perasaannya. Saya kira bisa dirasakan kalau kita berzikir, itu tenang. Wa ghasyanur rahmah, juga diliputi oleh rahmah. Rahmah tentunya ini luas pengertiannya. Rahmah dari Allah, anugerah dari Allah. Ghasyanu ar-rahmah. Rahmah termasuk keselamatan, kesehatan. Itu termasuk semua itu. Ar-rahmah. Wa hafufil malaikati bidzikir, dan malaikat mengerumuni kalau orang berzikir. Orang berzikir. Jadi sekarang kita ini termasuk majlis zikir. Jadi sekarang kita meskipun tidak secara khusus tapi disebut majlis zikir. Dan seandainya kita lihat malaikat di sini banyaknya, mungkin kita tidak mau masuk. Kenapa? Penuh. Tidak ada tempat. Jadi begitu kalau ada majlis zikir penuh dengan malaikat hafuf, yang disebut hafuf itu malaikat berterbangan mencari tempat-tempat zikir. Karena memang ada malaikat diberi tugas oleh Allah, yatufuna, berkeliling mencari di mana majlis-majlis zikir. Kalau sudah ada dia satu di antara mereka menemukan, baku panggil, di sini ada, di Mesir Raya ada. Datang semua. Itu wahafu fi al-malaikah nama. Dan itu ada hadis. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya sudah lewat yang lalu pada halaman hadis pertama yang lalu kita sudah jelaskan itu, bahwa malaikat rasa as-sakinah, tenteram turun pada mereka. Datang malaikat berkerumun menghadiri majlis zikir. As-salisatu wal ishrun, manfaat yang ke-23, annahu sababun syigalil lisani anil ghibati wal namimah wal kadhibi wal fuhshi wal batil, fa innal abda la budda lahu min an yatakallam wa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhihi al muharramati aw ba'dihha wa la sabila ila as-salamati minha al-batta illa bi dzikrillah ta'ala wal musyahadatu wat tabri'u wat tajribatu syahidan bidzalika. Faman awwada lisanahu dzikrullah suana lisanahu anil batil wal laghwi, wa man yabisa lisanahu an dzikrillah tarattaba bi kulli batilin wa laghwin wa fuhshin wa la haula wa la quwwata illa billah. Manfaat yang ke-23, bahwa zikir itu menyebabkan terhalangnya, terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah, ghibah saya kira kita sudah tahu, itu mengumpat, bicara di belakang. Orang Bugis mengatakan mapau rimundri. Apa disebut mapau rimundri? Membicarakan kejelekannya, kekurangannya orang ketika dia tidak ada. Buktinya kalau dia ada hadir tidak mau bicarakan, itu namanya rimundri, rimundrina, di belakangnya bicara di belakangnya orang. Karena kalau dia ada kita tidak mau, berarti yang mau disampaikan kurang baik bagi seorang yang mau dibicarakan.
Karena seandainya orang baik dibicarakan, biar ada lebih senang lagi orang kalau dibicarakan kebaikannya. Itu namanya al-ghibah. Jadi ketika berzikir kita berarti menghalangi seseorang untuk berghibah. Kalau umpamanya kita banyak, kan banyak orang berzikir berjamaah. Kalau tidak berzikir pasti cerita-cerita. Dan yang biasa menjadi bahan cerita orang lain, biasa itu. Kalau kita ketemu berapa orang, seandainya kita di sini tidak pengajian, tidak zikir, pasti kita bicara, cerita. Dan ceritanya orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita. Itu namanya al-ghibah. Ghibah dia gaib tidak ada orangnya. Itu namanya ghibah. Dan itu dosanya sangat besar dalam Al-Quran. Orang yang berghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Sama dengan memakan daging saudara kita. Ibaratnya kita makan dagingnya dalam keadaan bangkai. Kemudian ada an-namimah. Dengan berzikir menjauhkan diri kita dari namimah. Yang disebut namimah, kalau sekarang istilah kita provokasi. Provokasi. An-namam, provokator. Yaitu yang disebut provokasi, dia mengadu domba orang. Bagaimana supaya orang ini bermusuhan dengan ini. Sekarang banyak mengadu domba antara pemainnya partai dengan partai lain, atau apa yang dicalonkan, mengadu domba. Itu namanya, kenapa istilah adu domba? Mungkin biasa kita lihat pertandingan domba diadu. Kenapa bukan adu kambing atau adu sapi? Tidak. Karena memang bisa itu diadu. Dan itu memang rupanya domba itu kalau dilatih itu memang. Jadi sama dengan itu kalau kita di kampung diadu itu tedonge. Sampai ifatumpu diadu itu ifatumpu. Itu namanya an-namimah namanya. Jadi orang yang suka mengadu domba itu termasuk dosa yang besar. Karena menyebabkan orang saling bermusuhan, bahkan bisa berkelahi. Itu bahayanya kalau adu domba, provokator. Juga dengan berzikir kata-kata yang batil, yang tidak benar. Karena tidak ada peluang. Fa innal 'abda la budda lahu min ayatakallam. Seseorang mesti berbicara. Kita ini mesti berbicara. Tidak ada orang yang tidak mau berbicara. Orang biasa pun mau berbicara. Jadi mesti orang berbicara. Jadi fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat wa ba'dha. Apabila orang tidak berbicara, tidak berzikir, atau mengingat menyebut perintah-perintah Allah, pasti berbicara dengan yang diharamkan atau sebahagian yang diharamkan tadi. Jadi kalau tidak berzikir, pasti salah satu dari yang tadi itu dosa-dosa pasti ada dibicarakan. Wala sabila ila salamat min al-batta. Tidak ada jalan selamanya untuk selamat dari dosa-dosa itu tadi, al-ghibah, an-namimah, al-kadzib, illa bi dzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidan bidzalika. Buktinya dan pengalaman tentang itu membuktikan itu. Yang dapat disaksikan dan pengalaman itu membuktikan. Apa itu? Faman awwada lisanahu lidzikrallahi su'ana lisanahu anil batili wal lagw. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, berarti dia memelihara lidahnya dari segala hal-hal yang batil dan hal-hal yang sia-sia.
Ya, orang yang biasakan lidahnya berzikir pasti terhindar dari ucapan-ucapan pembicaraan yang batil, pembicaraan yang Allah sia-sia. Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah, siapa yang kering lidahnya tidak berzikir, tarattaba bi kulli batil, maka menjadi mudah basah mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan yang keji. Jadi ada istilah yabis. Yabisa itu kalau sesuatu yang kering. Kalau tarattab itu artinya basah, basah lembek. Jadi orang yang katanya kering lidahnya karena tidak berzikir, maka dia gampang basah lidahnya untuk mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan keji. Wala haula wala quwwata illa billah, minta berlindung katanya ke orang yang demikian. Ar-rabi'ata wal ishrun, ke-24, anna majalis az-zikri majalisul malaikah wa majalisul lagwi wal ghafla majalisus syayatin, falyatahayyaril abdu a'jabahuma ilaihi wa awlahuma bihi wa huwa ma ahlihi fid dunya wal akhirah. Manfaat yang ke-24, bahwa majlis zikir itu disebut majlisnya malaikat. Seperti tadi kita, majlis zikir adalah majlisnya malaikat, karena bisa saja yang hadir, malaikat yang hadir melebihi jumlah manusia yang hadir. Wa majalis al-lagwi wal ghaflati majalisus syayatin, sementara majlis al-lagwi, yang majlis yang sia-sia, majlis yang lupa lalai, adalah majlisnya syaitan. Jadi ada dua majlis, majlis malaikat, majlis syaitan. Oleh kerana itu, fal yatakhayyaril abdu a'jabahuma ilaih, maka seorang hamba hendaklah memilih yang mana paling bagus menurut dia, yang mana paling menarik dan yang paling utama baginya. Ya, tinggal pilih. Mau yang enak dirasakan atau yang mau berat dirasakan, terserah kepada kita. Mau milih majlisnya malaikat, mau milih majlisnya syaitan, ya terserah kepada kita. Karena bahwa ma'ali fid dunya wal akhirah, karena itu sebentar, karena itu baik majlis bersama majlis malaikat, bersama majlis syaitan, itu akan bersama dengannya mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi kalau majlis syaitan di dunia, juga terus kita akan berada bersama syaitan di akhirat. Majlis malaikat di dunia juga akan kita bersama di akhirat bersama para malaikat. Tinggal milih yang mana dimau. Yang jelas biasa kalau masalah yang baik biasa berat itu. Kenapa berat? Karena ada nafsu. Nafsu itu kita mau ya enak-enak, ya enak-enak. Al-khamisata wal ishrun, yang ke-25, annahu yus'idu dzakira bi zikrihi wa yus'idu bihi jalisahu, wa hadha huwa al-mubaraku aina ma kana, wal ghafil wal laghi yashqa bi lagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Bahwa zikir itu memberikan kebahagiaan bagi orang yang berzikir melalui zikirnya, memberikan rasa bahagia, kebahagiaan, dan juga bukan hanya dia saja, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada orang yang duduk bersamanya, yang hadir di majelisnya, meskipun dia tidak ikut berzikir. Seperti yang lalu disampaikan, dalam zikir itu, karena malaikat hadir, setelah itu malaikat melapor kepada Allah, bagaimana kau tinggalkan dia, cerita bahwa ini anak. Kemudian malaikat mengatakan, ada
yang hadir bukan anggota zikir, hanya secara kebetulan. Lepas-lepas mi bawang. Tu dah aku. Bukan kelompok zikir, tidak ikut zikir, hanya kebetulan. Hanya singgah-singgah saja. Bagaimana ya Allah? Itu juga termasuk kami ampuni dosanya. Tidak berzikir, bukan anggota. Tapi karena ikut duduk-duduk, tidak mengganggu, dapat juga. Jadi itu namanya wa yus'idu bihi jalis. Orang yang duduk bersamanya dia juga akan mendapatkan kebahagiaan. Wa hadzal mubarak, ini yang disebut orang yang bisa memberikan berkah aina makana, di mana saja berada. Dia orang berzikir di mana saja berada selalu membawa berkah. Nampak barakah Allah Ta'ala di mana saja orang berada. Sebaliknya wal ghafil wal laghi, orang yang lalai, orang yang tidak berzikir, yashqa bilaguhi wa ghaflati, dia akan merasakan kecelakaan, kesengsaraan dengan perbuatan kelalaiannya dan kelupaannya. Wa yashqa bihi mujalisu, juga ikut merasakan sebentar kecelakaan, kesengsaraan orang yang duduk-duduk bersama dengan orang yang hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bisa baca. As-sadisata wal ishrun, yang ke-26. Kira-kira bisa diingat semua yang tadi. Mulai 17. Saya sendiri tidak hafal. Makanya itulah perlunya selalu kita berulang-ulang, diulang-ulangi, diingatkan. Saya tidak hafal kan. Yang penting kita tahu bahwa besar sekali manfaatnya berzikir. Besar sekali manfaatnya. Oleh karena jangan tinggalkan. Meskipun kita tidak hafal apa-apa, dapat semua itu. Dapat semua yang tidak dihafal. Yang ke-26, annahu yu'amminul abda min hasrati yaumil qiyamah. Fa inna kulla majlisin la yazkurul abdu fihi rabbahu ta'ala kana alaihi hasratun wa tiratan yaumil qiyamah. Bahwa berzikir itu memberikan rasa aman seorang hamba dari penyesalan di hari kemudian. Artinya tidak akan menyesal di hari kemudian. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwa sebentar dari kemudian ma min ahadin illa wa nadima. Tidak ada seorang pun sebentar di kemudian kecuali semuanya menyesal. Nadima, menyesal. Tapi beda nadima dengan hasrah. Hasrah itu artinya ada unsur kerugian. Aman dari rasa kerugian. Karena sebentar kemudian semuanya orang menyesal. Tidak ada tidak menyesal. Orang baik menyesal. Orang yang tidak baik lebih menyesal lagi. Orang yang banyak amalnya juga menyesal. Orang yang sedang amalnya mengatakan, kenapa saya tidak kasih banyak? Orang yang sedikit amalnya, kenapa tidak tambah-tambah? Orang yang tidak ada amalnya, kenapa tidak walaupun sedikit? Kenapa? Karena meriak pahala. Jadi semuanya kita menyesal. Kenapa dulu waktu saya duduk-duduk saja antara Maghrib dan Isya kok kenapa saya tidak gunakan? Waktu itu menjadi penyesalan sebentar, menjadi penyesalan. Kenapa? Karena melihat pahala. Melihat pahala. Seandainya pahala dilihat, harus semua masjid ditambah besar. Ya, tidak cukup itu. Tidak cukup. Masjid raya tidak cukup. Seandainya dilihat pahala. Hanya karena tidak lihat pahala, itu. Karena pahala harus berdasarkan iman. Karena nanti kalau dilihat baru melakukan, bukan lagi beriman namanya, pasti cocok. Nanti mau kalau nak lihat, tidak, bukan beriman namanya itu. Kalau sudah beriman, kemudian melihat, itu namanya memperkuat iman. Memperkuat iman.
Fa inna kulla majlisin la yazkuru abdu fi rabbahu ta'ala. Karena semua majlis yang tidak diadakan oleh seorang zikir ingat kepada Tuhannya, kan ala hasrah wa tirata yaumil qiyamah, maka di hari kemudian menjadi penyesalan dan kerugian. Menyesal dan rugi orang yang ada majlis tapi tidak ada dilakukan. Karena biasa kita kumpul-kumpul tapi hanya kumpul-kumpul makan-makan saja. Tidak ada sedikit pun nasihat-nasihat, pengajian-pengajian. Itu juga menjadi penyesalan, bukan dilarang, hanya sebentar termasuk disesali. Kenapa dulu saya ada perkumpulan, ada grup-grup, tapi kita tidak ada zikir-zikir. As-sabi'ata wal isrun, manfaat yang ke-27. Annahu ma'al bukai fil khalwa sababun li idlalillahi ta'ala al-'abdu yawman harril akbar fi zilli arsyihi. Manfaat yang ke-27 bahwa orang yang berzikir di tempat yang sunyi kemudian dia meneteskan, mencucurkan air mata, termasuk orang yang akan diberikan keistimewaan mendapatkan naungan di pada mahsyar ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang disiapkan oleh Allah untuk hanya 7 kelompok. Di antara 7 kelompok inilah orang yang berzikir di tempat sepi. Jadi ada kita berzikir berjamaah, itu bagus, hadir malaikat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, berzikir sendirian di tempat yang sunyi, tidak ada yang melihatnya kecuali kemudian menangis. Apakah bisa kita menangis? Itu masalahnya. Tapi kalau sendirian bisa saja, bisa, sehingga bisa latihan menangis. Bagaimana latihan menangis? Nabi mengatakan wa illam tabaqau fatabaqau wa illam tabaqu fatabaqau. Jika kamu belum bisa menangis secara asli, fatabaqau, pura-pura lah menangis. Arti buatlah suara-suara seperti menangis, tapi jangan di banyak orang, nanti dikira ria. Artinya untuk menangis pula ada latihannya. Ada latihannya. Kalau kita fokus hati itu ya bisa. Dan itulah sebab, karena mungkin berat itu ada jarak orang, maka diberikan keistimewaan ketika di pada masa sangat panas. Tidak panas, tapi ada tenda dan tidak bisa orang berebut. Sama kalau kita di sini, tidak bisa. Ada tenda di fase hujan atau panas, berlarian masuk di bawah tenda. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena ada hanya 7 kelompok saja yang bisa. Antara ini zakarallah khalian fafadat aynahu, dalam hadisnya Nabi, zakarallah khalian fafadat aynahu, berzikir kepada Allah dalam tempat yang sunyi kemudian dia mencucurkan air mata. Jadi sababul idlalillahi ta'ala al-abyam al-harri al-akbar, pada hari yang sangat keras, fi dhilli arsyih, di naungan arasy-Nya Allah. Kemudian as-saminata wal isrun, yang ke-28, annal insyighala bihi sababun li ata'illahi lidzakiri afdala ma yu'ti as-sa'ilin. Fa fil hadits an Umar bin al-Khattab qala Rasulullah sallallahu qala subhanahu wa ta'ala man syagalahu qira'atal qur'ani wa zikri am mas'alati a'taitu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Bahwa menyibukkan diri berzikir menjadi sebab pemberian Allah melebihi apa yang diberikan orang yang meminta secara khusus. Hadisnya Nabi mengatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, man syagalahu qiraatul Qur'an,
siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dan berzikir, ya ada dua, baca Quran berzikir, sehingga tidak ada kesempatannya minta doa secara khusus, maka kata Allah, aku akan memberikan melebihi daripada aku yang berikan orang yang meminta secara khusus. Kita akan ada biasa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah secara khusus untuk pribadi kita, pokoknya kita khususkan doa. Tapi ada lebih mudah daripada itu, sibuk baca Al-Quran atau sibuk berzikir. Itu dua, baca Quran dan berzikir. Tapi selain Al-Quran sudah masuk zikir. Maka orang yang demikian Allah akan memberikan melebihi, lebih banyak dibanding daripada orang yang memang berdoa secara khusus. Jadi orang, karena kalau berzikir ada semua di situ, baca Quran ada semua, doa di situ ada semua. Jadi akan memang betul sekali akan mendapatkan pemberian dari Allah lebih daripada orang yang meminta secara khusus. Karena orang sibuk mewajibkan dirinya membaca Al-Quran, berzikir. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana abrina sabra wa thabbit qadamana fil qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fi wa syarri ma qabla syarri ma ba'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahul wafiq bil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. As-sabi'ata asyrata annahu yurithu jila'al qalbi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adz-dzikru wat tauba wal istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita
pada malam hari ini, itu masih kaitannya dengan faedah zikir. Seperti yang lalu kita katakan bahawa ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bernama Al-Wabilus Shayyib bil Kalimit Thayyib. Itu di sana disebutkan faedah zikir ada sekitar 100. Di sini tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa di antaranya. Yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu ke-16. Yang ke-16 yang lalu dikatakan bahwa zikir itu menyebabkan hati hidup. Bahkan dikatakan bahwa zikir itu di dalam hati diumpamakan sama dengan air dengan ikan. Kalau ikan keluar dari air pasti mati. Jadi demikian pula katanya kalau orang tidak berzikir sama dengan hatinya mati. Kemudian kita pindah kepada as-sabi'ata asyarah. Manfaat zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sadai. Bahwa zikir itu membersihkan karat-karat dari hati. Membersihkan karatnya hati. Wa kullu syai'in lahu sada'. Segala sesuatu ada karatnya, bisa berkarat. Wasadul qalbi al-ghaflatu wal hawa. Sedangkan karatnya hati ada dua. Pertama al-ghaflah, yaitu lalai, lupa, tidak berzikir. Wal hawa, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itulah penyebab berkaratnya hati. Kalau ada satu di antara dua ini, al-ghaflah wal hawa. Al-ghaflah lawannya az-zikru. Kapan az-zikru, al-ghaflah tidak ada. Kapan ada al-ghaflah berarti az-zikir tidak ada. Wal hawa yang kedua, al-hawa, keinginan nafsu. Nah, kalau penyebabnya berkaratnya hati ada dua, maka pembersihnya ada 3. Wajilahu, untuk membersihkan, menghilangkan soda atau karatan itu ialah pertama az-zikru, berzikir, at-taubah, yang kedua bertaubat, yang ketiga al-istighfar. Sebenarnya al-istighfar atau taubah itu bisa disatukan, karena orang bertaubat pasti beristighfar. Hanya kalau beristighfar baru memiliki suatu syarat daripada taubat. Karena taubat ada beberapa syaratnya. Antara itu istighfar. Istighfar itu syarat daripada taubat. Jadi untuk menghilangkan, membersihkan karatannya hati, maka ialah menggunakan zikir, taubat dan istighfar. Kemudian as-saminatu asyarah. Manfaat zikir yang ke-18. Annahu yahuttul khataya wa yuzhibuha. Fa innahu min a'dhamil hasanati. Wal hasanati yuhibna as-sayyi'at. Yaitu bahwa zikir itu meruntuhkan segala kesalahan, dosa-dosa, dan menghilangkannya. Meruntuhkan, menghancurkan dan menghilangkannya al-khataya, segala perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa-dosa. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena fa innahu min a'dhamil hasanat.
Karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang besar, yang agung. Jadi zikir termasuk salah satu daripada al-hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang baik menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Dalam Al-Quran itu ayat bahwa perbuatan-perbuatan yang baik menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyarah, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat yang ke-19, bahwa zikir itu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbi, menghilangkan rasa terpencil, terkucil, menghilangkan rasa terkucil yang menyebabkan ada munculnya rasa takut antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Fa innal ghafila bainahu wa bainallah azza wa jalla wahsyah, karena di antara orang yang lalai tidak berzikir dengan di antara Allah ada namanya wahsyah, rasa keterpencilan, rasa sendirian, rasa terkucil. La tazulu, rasa itu tidak akan hilang illa bizikri, kecuali dengan zikir. Jadi ada, kalau seorang ada merasa tersendiri, sendiriannya, terkadang ada rasa-rasa, mungkin ada rasa takut berada dalam satu tempat yang terpencil. Nah, orang yang al-ghafil, yang tidak berzikir, tidak ingat pada Allah, itu merasakan demikian. Untuk menghilangkan rasa demikian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan zikir. Artinya kalau orang berzikir, dia merasa tidak sendirian, bersama dengan Allah, tidak pernah merasakan sepi, tidak merasa kesepian. Orang yang selalu berzikir. Kemudian seterusnya al-ishrun, manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fir rakha'i arafahu fi syiddah, wa qad jaa'a atharun ma'nahu innal abdal muti'a adz-dzakira lillahi ta'ala idza asabatu syiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min abdin ma'rufin, wal ghafil mu'ridu anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min abdin munkarin. Manfaat yang ke-20, bahwa seorang hamba apabila ia mengenal Allah melalui zikir kepadanya pada saat dalam keadaan senang, lapang, arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya pada saat kesulitan. Hanya biasa kita nanti ingat Allah kalau dalam keadaan susah, kalau dalam keadaan musibah baru kita ingat Allah. Pada di sini tidak. Dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, lapang, kita harus kenal Allah agar sebentar Allah mengenal kita, ingat kita ketika dalam kesulitan. Wa qad jaa'a asarun ma'nahu, disebutkan dalam satu hadis. Asar itu semacam hadis tapi disampaikan, diucapkan oleh sahabat, jadi disebut al-asar.
yang artinya innal abdal muti adzakira lillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat melakukan zikir kepada Allah, selalu berzikir, idza asabatu syiddah, kalau ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, oh so'alallah hajat, atau yang meminta satu hajat kepada Allah, maka qalatil malaika, malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdi mang, suara itu suara terkenal dari seorang hamba yang dikenal, karena sudah sering berzikir sehingga malaikat tahu suaranya. Biasa kita teman kita kalau sering bersama-sama, kita suaranya saja kita kenal kan. Ya, oh, hanya suaranya. Fa imam, oh ini yang imam, suaranya kita tahu itu. Yang azan kita juga tahu bahwa ini, oh yang azan ini. Karena sudah terbiasa, makanya itu kalau orang terbiasa berzikir, malaikat kenal suaranya. Maka kalau dia berzikir, malaikat mengatakan, ya Allah, itu suara si anu ini, suara dikenal dari seorang yang dikenal. Tapi sebaliknya, wal ghafilu mu'aridullah, orang yang lalai tidak ingat kepada Allah, apabila idza da'ahu, apabila berdoa, wa sa'alahu, dan meminta kepada Allah, qalatil malaika, maka malaikat mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sautu munkar, ada rupanya suara-suara yang kita tidak kenal. Sautu munkar, suara yang tidak dikenal dari orang yang tidak dikenal. Kalau ada orang langsung azan di sini belum pernah sebelumnya tamu, siapa suara itu? Atau ada imam tamu kita persilakan, kemudian jamaah yang tidak lihat, lalai kurasa suara itu. Nah, itu begitu. Nah, begitu kalau orang, jadi orang berzikir sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Nah, orangnya dikenal. Sautum ma'rufun min abdin ma'rufin. Kemudian seterusnya al-hadiyata wal ishrun, manfaat yang ke-21, annahu munjin min azabillahi ta'ala, kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an, ma amila adamiyyun amalan anja lahu min azabillahi azza wa jalla min zikrillahi ta'ala. Rawahu Tirmizi fi kitab ad-du'a. Manfaat yang ke-21, bahwa zikir itu munjin min azabillah, adalah ibadah yang melepaskan, menyelamatkan orang dari azabnya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, ini hadis marfu namanya. Apa itu hadis? Ma'amila adamiyyun amalan, tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia, tidak ada amal satu yang dilakukan yang lebih bisa menjamin keselamatannya dari azab Allah dibanding daripada berzikir kepada Allah. Itulah yang paling dijamin, yang bisa menyelamatkan seseorang yang banyak berzikir. Kenapa? Karena yang lalu kita sudah jelaskan, dikatakan bahwa karena zikir itu termasuk ibadah yang paling mulia, yang paling besar. Kenapa? Karena zikir bisa kita lakukan pada setiap saat, pada setiap waktu, dan di mana saja, pada setiap tempat. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Salat tidak mungkin kita salat kalau bukan waktunya, dan tidak bisa kita salat kalau tidak punya wudu. Tidak bisa, tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Kalau doa tidak ada wudu, tidak ada wudu boleh. Waktu apa saja, tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu tertentu. Kapan saja, di mana saja. Biar di PT mau, naik motor mau, zikir boleh. Mana bisa sembahyang kalau naik motor, kalau tidak jatuh? Dan pasti orang dikira orang gila. Tapi kalau zikir boleh.
di mana saja. Orang berolahraga bisa, berenang bisa, lari-lari bisa, lari-lari pagi. Ya. Sehingga dikatakan itulah yang paling anja. Anja itu isim tafdhil yang paling bisa dijamin menyelamatkan. Zikir. Dan termasuk ibadah-ibadah juga ada zikirnya. Salat tempat berzikir. Aqimis salata li zikri, haji tempat, pokoknya semuanya ibadah juga mengandung zikir. Jadi begitu pentingnya manfaatnya berzikir. Namun meskipun kita katakan zikir itu seperti kita berulang-ulang sampaikan, zikir itu adalah ibadah yang paling gampang dilakukan, tetapi paling banyak orang tidak mau. Paling gampang, Pak. Zikir yang paling afdal saja, yang gampang sekali, la ilaha illallah, paling gampang. Kenapa gampang? Tidak ada hurufnya, yang huruf bibir, tidak ada kan? La ilaha, tidak ada huruf ba, tidak ada ma. Makanya itu kalau orang dalam keadaan sakaratul maut bisa tidak sulit. Kenapa? Tidak perlu pakai bibir. Itu gampang sekali, Abdul la ilaha illallah. Tetapi Pak, sedikit saja orang yang mau. Kenapa sedikit orang yang mau? Karena sesuatu yang mahal kurang orang mau beli. Ya, yang biasa banyak orang beli cakar, yang murah. Kalau yang mahal sedikit orang. Makanya itu karena zikir la ilaha illallah afdal, lebih paling afdal, paling tinggi nilainya. Karena tinggi nilainya tidak banyak orang yang mau karena mahal. Nah, itu sebabnya. Jadi bapak-bapak yang selalu bisa itu berarti mampu membeli yang mahal. Mampu membeli yang mahal. Di mana orang yang biasa gampang melakukan kalau masuk tarekat. Karena tarekat itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi silakan beli yang mahal. Afdal itu paling mulia, paling mulia. As-saniyata wal ishrun, yang ke-22. Annahu sababu tanazzulis sakinati wa ghasyanir rahmah wa hafufil malaikati bizzakiri kama ahbar bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat ke-22 bahwa berzikir itu penyebab turunnya ketenteraman, as-sakinah, ketenteraman, ketenangan. Orang yang selalu berzikir selalu tenang, tenteram hatinya, tenteram perasaannya. Saya kira bisa dirasakan kalau kita berzikir itu tenang. Wa ghasyanur rahmah, juga diliputi oleh rahmah. Rahmah tentunya ini luas pengertiannya. Rahmah dari Allah, anugerah dari Allah. Ghasyanu ar-rahmah. Rahmah termasuk keselamatan, kesehatan. Itu termasuk semua itu. Ar-rahmah. Wa hafufil malaikati bidzikir, dan malaikat mengerumuni kalau orang berzikir. Orang berzikir. Jadi sekarang kita ini termasuk majelis zikir. Jadi sekarang kita meskipun tidak secara khusus tapi dimasuk majelis zikir. Dan seandainya kita lihat malaikat di sini banyaknya, mungkin kita tidak mau masuk. Kenapa? Penuh. Tidak ada tempat. Jadi begitu kalau ada majelis zikir penuh dengan malaikat hafuf, yang disuruh hafuf itu malaikat berterbangan mencari tempat-tempat zikir. Karena memang ada malaikat diberi tugas oleh Allah, yatufuna, berkeliling mencari di mana majelis zikir. Kalau sudah ada dia satu di antara mereka menemukan, baku panggil, di sini ada, di Mesir Raya ada. Datang semua.
Itu wahafu fi al-malaikah nama. Dan itu ada hadis. Kama akhbar Nabi sallallahu ada hadisnya sudah lewat yang lalu pada halaman hadis pertama yang lalu kita sudah jelaskan itu bahwa malaikat rasa as-sakinah tenteram turun pada mereka, datang malaikat berkerumun menghadiri majlis zikir. As-salisatu wal ishrun, manfaat yang ke-23, annahu sababun syigalil lisani anil ghibati wan namimah wal kadhibi wal fuhshi wal batil, fa innal abda la budda lahu min an yatakallam, wa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhihi al muharramati aw ba'daha. ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك. فمن أول لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترتب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله. Manfaat yang ke-23, bahwa zikir itu menyebabkan terhalangnya, terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah, ghibah saya kira kita sudah tahu itu mengumpat, bicara-bicara di belakang. Orang Bugis mengatakan mapau fauri munri. Apa disebut fauri munri? Membicarakan kejelekannya, kekurangannya orang ketika dia tidak ada. Buktinya kalau dia ada hadir tidak mau bicarakan, itu namanya fauri munri, rimunrina di belakangnya, bicara-bicara di belakangnya orang. Karena kalau dia ada kita tidak mau. Berarti yang mau disampaikan kurang baik bagi seorang yang mau dibicarakan. Karena seandainya orang baik dibicarakan, biar ada lebih senang lagi orang kalau dibicarakan kebaikannya. Itu namanya al-ghibah. Jadi ketika berzikir kita berarti menghalangi seseorang untuk berghibah. Kalau umpamanya kita banyak, kan banyak orang berzikir berjamaah. Kalau tidak berzikir pasti cerita-cerita. Dan yang biasa menjadi bahan cerita orang lain, biasa itu. Kalau kita ketemu berapa orang, seandainya kita di sini tidak pengajian, tidak zikir, pasti kita bicara, cerita. Dan ceritanya orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita. Itu namanya al-ghibah. Ghibah dia gaib. Gaib tidak ada orangnya. Itu namanya ghibah. Dan itu dosanya sangat besar dalam Al-Quran. Orang yang berghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Sama dengan memakan daging saudara kita. Ibaratnya kita makan dagingnya dalam keadaan bangkai. Kemudian ada an-namimah. Dengan berzikir menjauhkan diri kita dari namimah. Yang disebut namimah, kalau sekarang istilah kita, provokasi. Provokasi. An-nammam, provokator. Yaitu yang disebut provokasi, dia mengadu domba orang. Bagaimana supaya orang ini bermusuhan dengan ini. Sekarang banyak itu. Banyak mengadu domba antara pemainnya partai dengan partai lain, atau apa yang dicalonkan, mengadu domba. Itu namanya, kenapa istilah adu domba? Mungkin biasa kita lihat pertandingan domba diadu. Kenapa bukan adu kambing atau adu sapi? Tidak. Karena memang bisa itu diadu. Dan itu memang rupanya domba itu kalau dilatih itu memang. Jadi sama dengan itu kalau kita di kampung di patu diadu itu tedonge, sapi ipat tumpu ya.
Ifatumpu, diadu itu fatumpu. Itu namanya an-namimah namanya. Jadi orang yang suka mengadu domba itu termasuk dosa yang besar. Karena menyebabkan orang saling bermusuhan, bahkan bisa berkelahi. Itu bahayanya kalau adu domba, provokator. Juga dengan berzikir tidak memberi peluang orang untuk berkata-kata bohong, al-kazib wal fuhsy, dan kata-kata yang keji, wal batil, dengan kata-kata yang batil, yang tidak benar, karena tidak ada peluang. Fa innal 'abda la budda lahu min ayatakallam, seseorang mesti berbicara. Kita ini mesti berbicara. Tidak ada orang yang tidak mau berbicara. Orang biasa pun mau berbicara. Jadi mesti orang berbicara. Jadi fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat wa ba'dha. Apabila orang tidak berbicara, tidak berzikir, atau mengingat menyebut perintah-perintah Allah, pasti berbicara dengan yang diharamkan atau sebahagian yang diharamkan tadi. Jadi kalau tidak berzikir, pasti salah satu dari yang tadi itu, dosa-dosa pasti ada dibicarakan. Wala sabila ila salamat min al-batta. Tidak ada jalan selamanya untuk selamat dari dosa-dosa itu tadi, al-ghibah, an-namimah, al-kazib, illa bi dzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidan bidzalika. Buktinya dan pengalaman tentang itu membuktikan itu. Yang dapat disaksikan dan pengalaman itu membuktikan. Apa itu? Faman awwada lisanahu lizikrallahi su'ana lisanahu anil batili wal lagw. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, berarti dia memelihara lidahnya dari segala hal-hal yang batil dan hal-hal yang sia-sia. Ya, orang yang membiasakan lidahnya berzikir pasti terhindar dari ucapan-ucapan pembicaraan yang batil, pembicaraan yang Allah sia-sia. Wa may yabisa lisanu an dzikrillah. Siapa yang kering lidahnya tidak berzikir, tarattaba bi kulli batil, maka menjadi mudah basah mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan yang keji. Jadi ada istilah yabis. Yabisa itu kalau sesuatu yang kering. Kalau Rattab itu artinya basah, basah lembek. Jadi orang yang katanya kering lidahnya karena tidak berzikir, maka dia gampang basah lidahnya untuk mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Minta berlindung katanya ke orang yang demikian. Ar-rabi'ata wal ishrun, ke-24. Anna majalis az-zikri majalisul malaikah wa majalisul lagw wal ghafla majalisus syayatin. Falyatahayyaril 'abdu a'jabahuma ilaihi wa awlahuma bihi wa huwa ma ahlihi fid dunya wal akhirah. Manfaat yang ke-24, bahwa majlis zikir itu disebut majlisnya malaikat. Seperti tadi kita, majlis zikir adalah majlisnya malaikat, karena bisa saja yang hadir, malaikat yang hadir melebihi jumlah manusia yang hadir. Wa majalis al-lagwi wal ghaflati majalisus syayatin. Sementara majlis al-lagwi, yang majlis yang sia-sia, majlis yang lupa lalai, adalah majlisnya syaitan.
Jadi ada dua majlis, majlis malaikat, majlis syaitan. Oleh kerana itu, fal yatakhayyaril abdu a'jabahu ma ilai. Maka seorang hamba hendaklah memilih yang mana paling bagus menurut dia, yang mana paling menarik dan yang paling utama baginya. Ya, tinggal pilih. Tinggal pilih. Mau yang enak dirasakan atau yang mau berat dirasakan, terserah kepada kita. Mau milih majlisnya malaikat, mau milih majlisnya syaitan, ya terserah kepada kita. Karena bahwa ma'ali fid dunya wal akhirah. Karena itu sebentar. Karena itu baik majlis bersama majlis malaikat, bersama majlis syaitan, itu akan bersama dengannya mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi kalau majlis syaitan di dunia juga terus kita akan berada bersama syaitan di akhirat. Majlis malaikat di dunia juga akan kita bersama di akhirat bersama para malaikat. Tinggal milih yang mana dimau. Yang jelas biasa kalau masalah yang baik biasa berat itu. Kenapa berat? Karena ada nafsu. Nafsu itu kita mau ya enak-enak, ya enak-enak. Al-khamisata wal ishrun, yang ke-25, annahu yus'idu dzakira bi zikrihi wa yus'idu bihi jalisahu wa hadha huwa al-mubaraku aina ma kana wal ghafil wal laghi yashqa bi lagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Bahwa zikir itu memberikan kebahagiaan bagi orang yang berzikir melalui zikirnya, memberikan rasa bahagia, kebahagiaan, dan juga bukan hanya dia saja, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada orang yang duduk bersamanya, yang hadir di majelisnya, meskipun dia tidak ikut berzikir. Seperti apa yang lalu disampaikan, apa dalam zikir itu, karena malaikat hadir, setelah itu malaikat melapor kepada Allah. Bagaimana kau tinggalkan dia, cerita bahwa ini anak. Kemudian malaikat mengatakan, ada yang hadir bukan anggota zikir, hanya secara kebetulan, lepas-lepas mi bawang, sudah kau bukan kelompok zikir, tidak ikut zikir, hanya kebetulan, hanya singgah-singgah saja. Bagaimana ya Allah? Itu juga termasuk kami ampuni dosanya. Tidak berzikir, bukan anggota, tapi karena ikut duduk-duduk, tidak mengganggu, dapat juga. Jadi itu namanya wa yus'idu bihi jalis. Orang yang duduk bersamanya dia juga akan mendapatkan kebahagiaan. Wa hadzal mubarak, ini yang disebut orang yang bisa memberikan berkah aina makana, di mana saja berada. Dia orang berzikir di mana saja berada selalu membawa berkah. Nampak barakah Allah Ta'ala di mana saja orang berada. Sebaliknya wal ghafil wal laghi, orang yang lalai, orang yang tidak berzikir, yashqa bi lagwihi wa ghaflati, dia akan merasakan kecelakaan, kesengsaraan dengan perbuatan kelalaiannya dan kelupaannya. Wa yashqa bi mujalisu, juga ikut merasakan sebentar kecelakaan, kesengsaraan orang yang duduk-duduk bersama dengan orang yang hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bisa baca. As-sadisata wal ishrun, yang ke-26. Kira-kira bisa diingat semua yang tadi. Mulai 17. Saya sendiri tidak hafal. Makanya itulah perlunya selalu kita berulang-ulang, diulang-ulangi, diingatkan. Saya tidak hafal kan. Yang penting kita tahu bahwa besar sekali manfaatnya berzikir. Besar sekali manfaatnya. Oleh karena jangan tinggalkan. Meskipun kita tidak hafal apa-apa, kita dapat semua itu, dapat semua yang tidak dihafal. Yang ke-26, annahu yu'amminul abda min hasrati yaumil qiyamah. Fa inna kulla majlisin la yazkurul abdu fihi rabbahu ta'ala
kana alaihi hasratun hasratan wa tiratan yaumil qiyamah, bahwa berzikir itu memberikan rasa aman seorang hamba dari penyesalan di hari kemudian. Artinya tidak akan menyesal di hari kemudian. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwa sebentar dari kemudian ma min ahadin illa wa nadima, tidak ada seorang pun sebentar di kemudian kecuali semuanya menyesal. Nadima, menyesal. Tapi beda nadima dengan hasrah. Hasrah itu artinya ada unsur kerugian, aman dari rasa kerugian. Karena sebentar di kemudian semuanya orang menyesal. Tidak ada tidak menyesal. Orang baik menyesal, orang yang tidak baik lebih menyesal lagi. Orang yang banyak amalnya juga menyesal. Orang yang sedang amalnya mengatakan, kenapa saya tidak kasih banyak? Orang yang sedikit amalnya, kenapa tidak tambah-tambah? Orang yang tidak ada amalnya, kenapa tidak walaupun sedikit? Kenapa? Karena meriak pahala. Jadi semuanya kita menyesal. Kenapa dulu waktu saya duduk-duduk saja antara Maghrib dan Isya, kok kenapa saya tidak gunakan? Waktu itu menjadi penyesalan sebentar, menjadi penyesalan. Kenapa? Karena melihat pahala. Melihat pahala. Seandainya pahala dilihat, harus semua masjid ditambah besar. Lihat tidak cukup itu. Tidak cukup. Masjid raya tidak cukup. Seandainya lihat pahala. Hanya karena tidak lihat pahala, itu. Karena pahala harus berdasarkan iman. Karena nanti kalau dilihat baru melakukan, bukan lagi beriman namanya, apa sih cocok. Nanti mau kalau lihat, tidak, bukan beriman namanya itu. Kalau sudah beriman kemudian melihat, itu namanya memperkuat iman. Memperkuat iman. Fa inna kulla majlisin la yazkuru abdu fi rabbahu ta'ala, karena semua majlis yang tidak diadakan oleh seorang zikir ingat kepada Tuhannya, kan alai hasrah wa tirata yaumil qiyamah, maka di hari kemudian menjadi penyesalan dan kerugian. Menyesal dan rugi. Orang yang ada majlis tapi tidak ada dilakukan. Karena biasa kita kumpul-kumpul tapi hanya kumpul-kumpul makan-makan saja. Tidak ada sedikit pun nasihat-nasihat, pengajian-pengajian. Itu juga menjadi penyesalan, bukan dilarang, hanya sebentar termasuk disesali. Kenapa dulu saya ada perkumpulan, ada grup-grup, tapi kita tidak ada zikir-zikir. As-sabi'ata wal isrun, manfaat yang ke-27. Annahu ma'al bukai fil khalwa sababun li idlalillahi ta'ala al-'abdu yawman harril akbar fi zilli arsyihi. Manfaat yang ke-27 bahwa orang yang berzikir di tempat yang sunyi kemudian dia mencucurkan air mata, termasuk orang yang akan diberikan keistimewaan mendapatkan naungan di pada mahsyar ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang disiapkan oleh Allah untuk hanya 7 kelompok. Di antara 7 kelompok inilah orang yang berzikir di tempat sepi. Jadi ada kita berzikir berjamaah, itu bagus, hadir malaikat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, berzikir sendirian di tempat yang sunyi, tidak ada yang melihatnya kecuali kemudian menangis. Apakah bisa kita menangis? Itu masalahnya. Tapi kalau sendirian bisa saja, bisa, sehingga bisa latihan menangis. Bagaimana latihan menangis? Nabi mengatakan, wa illam tabakau fatabakau, wa illam tabaku fatabakau. Jika kamu belum bisa menangis secara asli, fatabakau, pura-pura lah menangis.
Hati buatlah suara-suara seperti menangis, tapi jangan di banyak orang, nanti dikira ria. Artinya untuk menangis pula ada latihannya. Ada latihannya. Kalau kita fokus hati itu ya bisa. Dan itulah sebab, karena mungkin berat itu ada jarak orang, maka diberikan keistimewaan ketika di pada masa sangat panas. Tidak panas, tapi ada tenda dan tidak bisa orang berebut. Sama kalau kita di sini, tidak bisa. Ada tenda di pasar, hujan atau panas, berlarian masuk di bawah tenda. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena ada hanya 7 kelompok saja yang bisa. Antara ini, zakarallah khalian fafadat aynahu, dalam hadisnya Nabi. Zakarallah khalian fafadat aynahu. Berzikir kepada Allah dalam tempat yang sunyi, kemudian dia mencucurkan air mata. Jadi sababul idlalillahi ta'ala al-abyam al-harri al-akbar, pada hari yang sangat keras, fi dhilli arsyih, di naungan arasy-Nya Allah. Kemudian as-saminata wal ishrun, yang ke ke-28, annal inshigala bihi sababul li'ata'illahi lidzakiri afdala ma yu'tis sa'ilin. Fa fil hadits an Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah qala subhanahu wa ta'ala man syagalahu qira'atal qur'ani wa zikri am mas'alati a'taitu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Bahwa menyibukkan diri berzikir menjadi sebab pemberian Allah melebihi apa yang diberikan orang yang meminta secara khusus. Hadisnya Nabi mengatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, man syagalahu qiraatul Qur'an, siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dan berzikir, ya ada dua, baca Quran, berzikir, sehingga tidak ada kesempatannya minta doa secara khusus, maka kata Allah, aku akan memberikan melebihi daripada aku yang berikan orang yang meminta secara khusus. Kita akan ada biasa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah secara khusus untuk pribadi kita. Pokoknya kita khususkan doa. Tapi ada lebih mudah daripada itu. Sibuk baca Al-Quran atau sibuk berzikir, itu dua. Baca Quran dan berzikir. Tapi selain Al-Quran sudah masuk zikir. Maka orang yang demikian Allah akan memberikan melebihi, lebih banyak dibanding daripada orang yang memang berdoa secara khusus. Jadi orang, karena kalau berzikir ada semua di situ, baca Quran ada semua, doa di situ ada semua. Jadi akan memang betul sekali akan mendapatkan pemberian dari Allah lebih daripada orang yang meminta secara khusus. Kalau orang sibuk mewajibkan dirinya membaca Al-Quran, berzikir. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana tahmil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana sabra wa thabbit aqdamana fil qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah al-wafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. As-sabi'ata asyrata annahu yurithu jila'al qalbi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adz-dzikru wat tauba wal istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, yaitu masih kaitannya dengan faedah zikir. Seperti yang lalu kita katakan bahawa ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bernama Al-Wabilus Shayyib bil Kalimit Thayyib. Itu di sana disebutkan faedah zikir ada sekitar 100. Di sini tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa di antaranya. Yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu ke-16. Yang ke-16 yang lalu dikatakan bahawa zikir itu menyebabkan hati hidup. Bahkan dikatakan bahawa zikir itu di dalam hati diumpamakan sama dengan air dengan ikan. Kalau ikan keluar dari air pasti mati. Jadi demikian pula katanya kalau orang tidak berzikir sama dengan hatinya mati. Kemudian kita pindah kepada as-sabi'ata asyarah, manfaat zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sada'i, bahwa zikir itu membersihkan karat-karat dari hati, membersihkan karatnya hati. Wa kullu syai'in lahu sada', segala sesuatu ada karatnya, bisa berkarat. Wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa, sedangkan karatnya hati ada dua. Pertama al-ghaflah, yaitu lalai, lupa, tidak berzikir. Wal hawa, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itulah penyebab berkaratnya hati kalau ada satu di antara dua ini, al-ghaflah wal hawa. Al-ghaflah lawannya az-zikru. Kapan az-zikru, al-hawa, al-ghaflah tidak ada. Kapan ada al-ghaflah berarti az-zikir tidak ada. Wal hawa yang kedua, al-hawa, keinginan nafsu. Nah, kalau penyebabnya berkaratnya hati ada dua, maka pembersihnya ada tiga. Wajilahu
untuk membersihkan, menghilangkan soda atau karatan itu ialah pertama az-zikr, berzikir, at-taubah, yang kedua bertaubat, yang ketiga al-istighfar. Sebenarnya al-istighfar atau taubah itu bisa disatukan, karena orang bertaubat pasti beristighfar. Hanya kalau beristighfar baru memiliki suatu syarat daripada taubat, karena taubat ada beberapa syaratnya, antara itu istighfar. Istighfar itu syarat daripada taubat. Jadi untuk menghilangkan, membersihkan karatannya hati, maka ialah menggunakan zikir, taubat dan istighfar. Kemudian as-saminata asyarah, manfaat zikir yang ke-18, annahu yahuttul khataya wa yuzhibuha fa innahu min a'dhamil hasanati wal hasanati yuhibna as-sayyi'at, yaitu bahwa zikir itu meruntuhkan segala kesalahan, dosa-dosa dan menghilangkannya. Meruntuhkan, menghancurkan dan menghilangkannya al-khataya, segala perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa-dosa. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena fa innahu min a'dhamil hasanat, karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang besar, yang agung. Jadi zikir termasuk salah satu daripada al-hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang baik menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yuhibna as-sayyi'at. Dalam Al-Quran itu ayat bahwa perbuatan-perbuatan yang baik menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyarah, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat yang ke-19, bahwa zikir itu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbi, menghilangkan rasa terpencil, terkucil, menghilangkan rasa terkucil yang menyebabkan ada munculnya rasa takut antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Fa innal ghafila bainahu wa bainallah azza wa jalla wahsyah, karena di antara orang yang lalai tidak berzikir dengan di antara Allah ada namanya wahsyah, rasa keterpencilan, rasa sendirian, rasa terkucil. La tazulu, rasa itu tidak akan hilang illa bizikri, kecuali dengan zikir. Jadi ada, kalau seorang ada merasa tersendiri, sendiriannya, terkadang ada rasa-rasa, mungkin ada rasa takut keberada dalam satu tempat yang terpencil. Nah, orang yang al-ghafil, yang tidak berzikir, tidak ingat pada Allah, itu merasakan demikian. Untuk menghilangkan rasa demikian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan zikir. Artinya kalau orang berzikir, dia merasa tidak sendirian, bersama dengan Allah, tidak pernah merasakan sepi, tidak merasa kesepian. Orang yang selalu berzikir. Kemudian seterusnya al-ishrun, manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fir rakha'i arafahu fi syiddah
Wa qad jaa atharun ma'nahu innal 'abdal muti'a adz-dzakira lillahi ta'ala idza asabatu shiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min 'abdin ma'rufin wal ghafil mu'rid 'anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min 'abdin munkarin. Manfaat yang ke-20 bahwa seorang hamba apabila ia mengenal Allah melalui zikir kepadanya pada saat dalam keadaan senang, lapang, arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya pada saat kesulitan. Hanya biasa kita nanti ingat Allah kalau dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan musibah baru kita ingat Allah. Pada di sini tidak. Dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, lapang, kita harus kenal Allah agar sebentar Allah mengenal kita, ingat kita ketika dalam kesulitan. Wa qad jaa asarun ma'nahu, disebutkan dalam satu hadis. Asar itu semacam hadis tapi disampaikan, diucapkan oleh sahabat, disebut al-asar, yang artinya innal 'abdal muti'a adz-dzakira lillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat melakukan zikir kepada Allah, selalu berzikir, idza asabatu syiddah, kalau ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, oh so'alallah hajat, atau yang meminta satu hajat kepada Allah, maka qalatil malaika, malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdi mang, suara itu suara terkenal dari seorang hamba yang dikenal, karena sudah sering berzikir sehingga malaikat tahu suaranya. Biasa kita, teman kita kalau sering bersama-sama, kita suaranya saja kita kenal kan? Ya, oh, hanya suaranya. Fa imam, oh ini yang imam, suaranya kita tahu itu. Yang azan kita juga tahu bahwa ini, oh yang azan ini. Karena sudah terbiasa, makanya itu kalau orang terbiasa berzikir, malaikat kenal suaranya. Maka kalau dia berzikir, malaikat mengatakan, ya Allah, itu suara si anu ini, suara dikenal dari seorang yang dikenal. Tapi sebaliknya, wal ghafilu mu'ridun, orang yang lalai tidak ingat kepada Allah, apabila idza da'ahu, apabila berdoa, wa sa'alahu, dan meminta kepada Allah, qalatil malaika, maka malaikat mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sautu munkar, ada rupanya suara-suara yang kita tidak kenal. Sautu munkar, suara yang tidak dikenal dari orang yang tidak dikenal. Kalau ada orang langsung azan di sini belum pernah sebelumnya, tamu, siapa suara itu? Atau ada imam tamu, kita persilakan, kemudian jamaah yang tidak lihat, lalai perasa suara itu. Nah, itu begitu. Nah, begitu kalau orang. Jadi orang berzikir sudah dikenal suaranya oleh malaikat, orangnya dikenal. Sautun ma'rufun min abdin ma'rufin. Kemudian seterusnya al-hadiyah wal ishrun, manfaat yang ke-21, annahu munjin min azabillahi ta'ala, kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an, ma amila adamiyun amalan anja lahu min azabillahi azza wa jalla min zikrillahi ta'ala. Rawahu Tirmizi fi kitab ad-du'a. Manfaat yang ke-21 bahwa zikir itu munjin min azabillah, adalah ibadah yang melepaskan, menyelamatkan orang dari azabnya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, ini hadis marfu namanya,
Apa itu hadis? Ma'amila adamiyun amalan. Tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia, tidak ada amal suatu yang dilakukan yang lebih bisa menjamin keselamatannya dari azab Allah dibanding daripada berzikir kepada Allah. Itulah yang paling dijamin, yang bisa menyelamatkan seseorang yang banyak berzikir. Ya. Kenapa? Karena yang lalu kita sudah jelaskan, dikatakan bahwa karena zikir itu termasuk ibadah yang paling mulia, yang paling besar. Kenapa? Karena zikir bisa kita lakukan pada setiap saat, pada setiap waktu, dan di mana saja, pada setiap tempat. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Salat tidak mungkin kita salat kalau bukan waktunya, dan tidak bisa kita salat kalau tidak punya wudu. Tidak bisa, tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Kalau doa tidak ada wudu, tidak ada wudu boleh. Waktu apa saja, tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu tertentu. Kapan saja, di mana saja. Biar di PT mau, naik motor mau, zikir boleh. Mana bisa sembahyang kalau naik motor, kalau tidak jatuh, dan pasti orang dikira orang gila. Tapi kalau zikir boleh di mana saja. Orang berolahraga bisa, berenang bisa, lari-lari bisa, lari-lari pagi ya. Sehingga dikatakan itulah yang paling anja. Anja itu isim tafdhil, yang paling bisa dijamin menyelamatkan, zikir. Dan termasuk ibadah-ibadah juga ada zikirnya. Salat tempat berzikir, aqimis salata li zikri, haji tempat, pokoknya semuanya ibadah juga mengandung zikir. Jadi begitu pentingnya, manfaatnya berzikir. Namun meskipun kita katakan zikir itu, seperti kita berulang-ulang sampaikan, zikir itu adalah ibadah yang paling gampang dilakukan, tetapi paling banyak orang tidak mau. Paling gampang, Pak. Zikir yang paling afdal saja, yang gampang sekali, la ilaha illallah, paling gampang. Kenapa gampang? Tidak ada hurufnya, yang huruf bibir, tidak ada kan? La ilaha, tidak ada huruf ba, tidak ada ma. Makanya itu kalau orang dalam keadaan sakaratul maut bisa tidak sulit. Kenapa? Tidak perlu pakai bibir. Itu gampang sekali, Abdul la ilaha illallah. Tetapi Pak, sedikit saja orang yang mau. Kenapa sedikit orang yang mau? Karena sesuatu yang mahal kurang orang yang mau beli. Ya, yang biasa banyak orang beli cakar, yang murah. Kalau yang mahal sedikit orang. Makanya itu karena zikir la ilaha illallah afdal, lebih paling afdal, paling tinggi nilainya. Karena tinggi nilainya tidak banyak orang yang mau, karena mahal. Nah, itu sebabnya. Jadi bapak-bapak yang selalu bisa itu berarti mampu membeli yang mahal. Mampu membeli yang mahal. Di mana orang yang biasa gampang melakukan kalau masuk tarekat. Karena tarekat itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi silakan beli yang mahal. Afdal itu paling mulia, paling mulia. As-saniyata wal ishrun, yang ke-22, annahu sababu tanazzulis sakinati wa ghashyanir rahmah wa hafufil malaikati bizzakiri kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat ke-22 bahwa berzikir itu penyebab turunnya ketenteraman, as-sakinah,
ketenteraman, ketenangan. Orang yang selalu berzikir selalu tenang, tenteram hatinya, tenteram perasaannya. Saya kira bisa dirasakan kalau kita berzikir, itu tenang. Wa ghasyanur rahmah juga diliputi oleh rahmah. Rahmah tentunya ini luas pengertiannya. Rahmah dari Allah, anugerah-anugerah dari Allah. Ghasyanu ar-rahmah. Rahmah termasuk keselamatan, kesehatan. Itu termasuk semua itu. Ar-rahmah. Wa hafufil malaikati bidzikir, dan malaikat mengerumuni kalau orang berzikir. Orang berzikir. Jadi sekarang kita ini termasuk majlis zikir. Jadi sekarang kita berzikir tidak secara khusus, tapi disebut majlis zikir. Dan seandainya kita lihat malaikat di sini banyaknya, mungkin kita tidak mau masuk. Kenapa? Penuh, tidak ada tempat. Jadi begitu kalau ada majlis zikir penuh dengan malaikat hafuf. Yang disebut hafuf itu malaikat berterbangan mencari tempat-tempat zikir. Karena memang ada malaikat diberi tugas oleh Allah, yatufuna, berkeliling mencari di mana majlis zikir. Kalau sudah ada dia satu di antara mereka menemukan, baku panggil, di sini ada, di Mesir Raya ada. Datang semua. Itu wahafu fi al-malaika nama. Dan itu ada hadis. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya sudah lewat yang lalu pada halaman hadis pertama yang lalu kita sudah jelaskan itu, bahwa malaikat rasa as-sakinah, tenteram turun pada mereka. Datang malaikat berkerumun menghadiri majlis zikir. As-salisatu wal ishrun, manfaat yang ke-23, annahu sababun syigalil lisani anil ghibati wal namimah wal kadhibi wal fuhshi wal batil, fa innal abda la budda lahu min an yatakallam, wa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhihi al muharramati aw ba'dihha. ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك. فمن أول لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترتب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله. Manfaat yang ke-23, bahwa zikir itu menyebabkan terhalangnya, terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah, ghibah saya kira kita sudah tahu, itu mengumpat, bicara di belakang. Orang Bugis mengatakan mapau di mundri. Apa disebut Fauri Mundri? Membicarakan kejelekannya, kekurangannya orang ketika dia tidak ada. Buktinya kalau dia ada hadir tidak mau bicarakan, itu namanya Fauri Mundri, rimundrina di belakangnya, bicara-bicara di belakangnya orang. Karena kalau dia ada kita tidak mau. Berarti yang mau disampaikan kurang baik bagi seorang yang mau dibicarakan. Karena seandainya orang baik dibicarakan, biar ada lebih senang lagi orang kalau dibicarakan kebaikannya. Itu namanya al-ghibah. Jadi ketika berzikir kita berarti menghalangi seseorang untuk berghibah. Kalau umpamanya kita banyak, kan banyak orang berzikir berjamaah. Kalau tidak berzikir pasti cerita-cerita. Dan yang biasa menjadi bahan cerita orang lain, biasa itu. Kalau kita ketemu berapa orang, seandainya kita di sini tidak pengajian, tidak zikir, pasti kita bicara, cerita. Dan ceritanya orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita. Itu namanya al-ghibah. Ghibah tidak gaib tidak ada orangnya. Itu namanya ghibah.
dan itu dosanya sangat besar dalam Al-Quran. Orang yang bergibah itu sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Sama dengan memakan daging saudara kita. Ibaratnya kita makan dagingnya dalam keadaan bangkai. Kemudian ada an-namimah. Dengan berzikir menjauhkan diri kita ada namimah. Yang disebut namimah, kalau sekarang istilah kita provokasi. Provokasi. An-namam, provokator. Yaitu yang disebut provokasi, dia mengadu domba orang. Bagaimana supaya orang ini bermusuhan dengan ini. Sekarang banyak itu. Banyak mengadu domba antara pemainnya partai dengan partai lain, atau apa yang dicalonkan, mengadu domba. Itu namanya, kenapa istilah adu domba? Mungkin biasa kita lihat pertandingan domba diadu. Kenapa bukan adu kambing atau adu sapi? Tidak. Karena memang bisa itu diadu. Dan itu memang rupanya domba itu kalau dilatih itu memang. Jadi sama dengan itu kalau kita di kampung diadu itu tedonge sapi ifatumpu ya. Diadu itu ifatumpu. Itu namanya an-namimah namanya. Jadi orang yang suka mengadu domba itu termasuk dosa yang besar. Karena menyebabkan orang saling bermusuhan, bahkan bisa berkelahi. Itu bahayanya kalau adu domba, provokasi, provokator. Juga dengan berzikir tidak memberi peluang orang untuk berkata-kata bohong, al-kazib, wal fuhsy, dan kata-kata yang keji, wal batil, dengan berkata-kata yang batil, yang tidak benar. Karena tidak ada peluang. Fa innal 'abda la budda lahu min ayatakallam. Seseorang mesti berbicara. Kita ini mesti berbicara. Tidak ada orang yang tidak mau berbicara. Orang biasa pun mau berbicara. Jadi mesti orang berbicara. Jadi fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat wa ba'dha. Apabila orang tidak berbicara, tidak berzikir, atau menyebut perintah-perintah Allah, pasti berbicara dengan yang diharamkan atau sebahagian yang diharamkan tadi. Jadi kalau tidak berzikir, pasti salah satu dari yang tadi itu dosa-dosa pasti ada dibicarakan. Wala sabila ila salamat min al-batta. Tidak ada jalan selamanya untuk selamat dari dosa-dosa itu tadi, al-ghibah, an-namimah, al-kazib, illa bi dzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidan bidzalika. Buktinya dan pengalaman tentang itu membuktikan itu. Yang dapat disaksikan dan pengalaman itu membuktikan. Apa itu? Faman awwada lisanahu lizikrallahi su'ana lisanahu anil batili wal lagw. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, berarti dia memelihara lidahnya dari segala hal-hal yang batil dan hal-hal yang sia-sia. Ya, orang yang membiasakan lidahnya berzikir pasti terhindar dari ucapan-ucapan pembicaraan yang batil, pembicaraan yang Allah sia-sia. Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah. Siapa yang kering lidahnya tidak berzikir, tarattaba bi kulli batil, maka menjadi mudah basah mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan yang keji. Jadi ada istilah yabis.
Ya bisa itu kalau sesuatu yang kering. Kalau rotab itu artinya basah, basah lembek. Jadi orang yang katanya kering lidahnya karena tidak berzikir, maka dia gampang basah lidahnya untuk mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Minta berlindung katanya ke orang yang demikian. Ar-rabi'ata wal ishrun, ke-24. Anna majalis az-zikri majalisul malaikah wa majalisul lagwal wal ghafla majalisus syayatin. Falyatahayyaril abdu a'jabahuma ilaihi wa awlahuma bihi wa huwa ma ahlihi fid dunya wal akhirah. Manfaat yang ke-24, bahwa majlis zikir itu disebut majlisnya malaikat. Seperti tadi kita, majlis zikir adalah majlisnya malaikat, karena bisa saja yang hadir, malaikat yang hadir melebihi jumlah manusia yang hadir. Wa majalis al-lagwi wal ghaflati majalisus syayatin. Sementara majlis al-lagwi, yang majlis yang sia-sia, majlis yang lupa lalai, adalah majlisnya syaitan. Jadi ada dua majlis, majlis malaikat, majlis syaitan. Oleh kerana itu, fal yatakhayyaril abdu a'jabahuma ilai, maka seorang hamba hendaklah memilih yang mana paling bagus menurut dia, yang mana paling menarik dan yang paling utama baginya. Ya, tinggal pilih. Mau yang enak dirasakan atau yang mau berat dirasakan, terserah kepada kita. Mau milih majlisnya malaikat, mau milih majlisnya syaitan, ya terserah kepada kita. Karena fahuwa ma'ali fid dunya wal akhirah. Karena itu sebentar, karena itu baik majlis bersama majlis malaikat, bersama majlis syaitan, itu akan bersama dengannya mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi kalau majlis syaitan di dunia, juga terus kita akan berada bersama syaitan di akhirat. Majlis malaikat di dunia juga akan kita bersama di akhirat bersama para malaikat. Tinggal milih yang mana dimau. Yang jelas biasa kalau masalah yang baik biasa berat itu. Kenapa berat? Karena ada nafsu. Nafsu itu kita mau yang enak-enak, Al-khamisata wal ishrun, yang ke-25, annahu yus'idu dzakira bi zikrihi wa yus'idu bihi jalisahu wa hadha huwa al-mubaraku aina ma kana wal ghafil wal laghi yashqa bi lagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Bahwa zikir itu memberikan kebahagiaan bagi orang yang berzikir melalui zikirnya, memberikan rasa bahagia, kebahagiaan, dan juga bukan hanya dia saja, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada orang yang duduk bersamanya, yang hadir di majelisnya, meskipun dia tidak ikut berzikir. Seperti apa yang lalu disampaikan, dalam zikir itu, karena malaikat hadir, setelah itu malaikat melapor kepada Allah. Bagaimana kau tinggalkan dia, cerita bahwa ini anak. Kemudian malaikat mengatakan, ada yang hadir bukan anggota zikir, hanya secara kebetulan, lepa-lepa mi bawang, bukan kelompok zikir, tidak ikut zikir, hanya kebetulan, hanya singgah-singgah saja. Bagaimana itu ya Allah? Itu juga termasuk kami ampuni dosanya. Tidak berzikir, bukan anggota, tapi karena ikut duduk-duduk, tidak mengganggu, dapat juga. Jadi itu namanya wa yus'idu bihi jalis. Orang yang duduk bersamanya dia juga akan mendapatkan kebahagiaan.
Wa hadzal mubarak, ini yang disebut orang yang bisa memberikan berkah aina makana, di mana saja berada. Dia orang berzikir di mana saja berada selalu membawa berkah. Nampak barakah Allah Ta'ala di mana saja orang berada. Sebaliknya wal ghafil wal laghi, orang yang lalai, orang yang tidak berzikir, yashqa bilaguhi wa ghaflati, dia akan merasakan kecelakaan, kesengsaraan dengan perbuatan kelalaiannya dan kelupaannya. Wa yashqa bihi mujalisu, juga ikut merasakan sebentar kecelakaan, kesengsaraan orang yang duduk-duduk bersama dengan orang yang hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bisa baca. As-sadisata wal ishrun, yang ke-26. Kira-kira bisa diingat semua yang tadi. Mulai 17. Saya sendiri tidak hafal. Makanya itulah perlunya selalu kita berulang-ulang, diulang-ulangi, diingatkan. Saya tidak hafal kan. Yang penting kita tahu bahwa besar sekali manfaatnya berzikir. Besar sekali manfaatnya. Oleh karena jangan tinggalkan. Meskipun kita tidak hafal apa-apa, dapat semua itu, dapat semua yang tidak dihafal. Yang ke-26, annahu yu'amminul abda min hasrati yaumil qiyamah. Fa inna kulla majlisin la yazkurul abdu fihi rabbahu ta'ala kana alaihi hasratan watiratan yaumil qiyamah. Bahwa berzikir itu memberikan rasa aman seorang hamba dari penyesalan di hari kemudian. Artinya tidak akan menyesal di hari kemudian. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwa sebentar dari kemudian ma min ahadin illa wa nadima. Tidak ada seorang pun sebentar di kemudian kecuali semuanya menyesal. Nadima, menyesal. Tapi beda nadima dengan hasrah. Hasrah itu artinya ada unsur kerugian. Aman dari rasa kerugian. Karena sebentar di kemudian semuanya orang menyesal. Tidak ada tidak menyesal. Orang baik menyesal. Orang yang tidak baik lebih menyesal lagi. Orang yang banyak amalnya juga menyesal. Orang yang sedang amalnya mengatakan, kenapa saya tidak kasih banyak? Orang yang sedikit amalnya, kenapa tidak tambah-tambah? Orang yang tidak ada amalnya, kenapa tidak walaupun sedikit? Kenapa? Karena meriak pahala. Jadi semuanya kita menyesal. Kenapa dulu waktu saya duduk-duduk saja antara Magda Isya kok, kenapa saya tidak gunakan? Waktu itu menjadi penyesalan sebentar, menjadi penyesalan. Kenapa? Karena melihat pahala. Melihat pahala. Seandainya pahala dilihat, harus semua masjid ditambah besar. Lihat tidak cukup itu. Tidak cukup. Masjid raya tidak cukup. Seandainya lihat pahala. Hanya karena tidak lihat pahala, itu. Karena pahala harus berdasarkan iman. Karena nanti kalau dilihat baru melakukan, bukan lagi beriman namanya, pasti cocok. Nanti mau kalau nak lihat, tidak, bukan beriman namanya itu. Kalau sudah beriman, kemudian melihat, itu namanya memperkuat iman. Memperkuat iman. Fa inna kulla majlisin la yazkuru abdu fi rabbahu ta'ala. Karena semua majlis yang tidak diadakan oleh seorang zikir ingat kepada Tuhannya, kan alai hasrah watirata yaumil qiyamah, maka di hari kemudian menjadi penyesalan dan kerugian. Menyesal dan rugi. Orang yang ada majlis tapi tidak ada dilakukan. Karena biasa kita kumpul-kumpul tapi hanya kumpul-kumpul makan-makan saja. Tidak ada sedikit pun nasihat-nasihat, pengajian-pengajian. Itu juga menjadi penyesalan, bukan dilarang, hanya sebentar termasuk disesali. Kenapa dulu saya
ada perkumpulan, ada grup-grup, tapi kita tidak ada zikir-zikir. As-sabi'ata wal isrun, manfaat yang ke-27, annahu ma'al bukai fil khalwa sababun li idlalillahi ta'ala al-'abdu yawman harril akbar fi zilli arsyihi. Manfaat yang ke-27 bahwa orang yang berzikir di tempat yang sunyi, kemudian dia meneteskan, mencucurkan air mata, termasuk orang yang akan diberikan keistimewaan mendapatkan naungan di pada mahsyar ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang disiapkan oleh Allah untuk hanya 7 kelompok. Di antara 7 kelompok inilah orang yang berzikir di tempat sepi. Jadi ada kita berzikir berjamaah, itu bagus, hadir malaikat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, berzikir sendirian di tempat yang sunyi, tidak ada yang melihatnya kecuali kemudian menangis. Apakah bisa kita menangis? Itu masalahnya. Tapi kalau sendirian bisa saja, bisa, sehingga bisa latihan menangis. Bagaimana latihan menangis? Nabi mengatakan, wa illam tabakau fatabakau, wa illam tabaku fatabakau. Jika kamu belum bisa menangis secara asli, fatabakau, pura-pura lah menangis. Arti buatlah suara-suara seperti menangis, tapi jangan di banyak orang, nanti dikira ria. Artinya untuk menangis pula ada latihannya. Ada latihannya. Kalau kita fokus hati itu ya bisa. Dan itulah sebab, karena mungkin berat itu ada jarak orang, maka diberikan keistimewaan ketika pada masa sangat panas. Tidak panas, tapi ada tenda dan tidak bisa orang berebut. Sama kalau kita di sini, tidak bisa ada tenda di fase hujan atau panas, berlarian masuk di bawah tenda. Itu tidak bisa, karena ada hanya 7 kelompok saja yang bisa. Antara ini zakarallah khalian fafadat aynahu, dalam hadisnya Nabi, zakarallah khalian fafadat aynahu, berzikir kepada Allah dalam tempat yang sunyi, kemudian dia mencucurkan air mata. Jadi sababul idlalillahi ta'ala al-abyam al-harri al-akbar, pada hari yang sangat keras, fi dhilli arsyih, di naungan arasy-Nya Allah. Kemudian as-saminata wal isrun, yang ke-28, annal inshigala bihi sababun li ata'illahi lidzakiri afdala ma yu'ti as-sa'ilin. Fa fil hadits an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallam qala subhanahu wa ta'ala, man syagalahu qira'atal qur'ani wa zikri am mas'alati a'taitu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Bahwa menyibukkan diri berzikir menjadi sebab pemberian Allah melebihi apa yang diberikan orang yang meminta secara khusus. Hadisnya Nabi mengatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, man syagalahu qiraatul Qur'an, siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dan berzikir, ya ada 2, baca Quran, berzikir, sehingga tidak ada kesempatannya minta doa secara khusus, maka kata Allah, aku akan memberikan melebihi daripada aku yang berikan orang yang meminta secara khusus. Kita akan ada biasa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah secara khusus untuk pribadi kita, pokoknya kita khususkan doa. Tapi ada lebih mudah daripada itu, sibuk baca Al-Quran atau sibuk berzikir, itu 2, baca Quran dan berzikir. Tapi selain Al-Quran sudah masuk zikir. Maka orang yang demikian Allah akan memberikan melebihi, lebih banyak
dibanding daripada orang yang memang berdoa secara khusus. Jadi orang, karena kalau berzikir ada semua di situ, baca Quran ada semua, doa di situ ada semua. Jadi akan memang betul sekali akan mendapatkan pemberian dari Allah lebih daripada orang yang meminta secara khusus. Kalau orang siap mewajibkan dirinya membaca Al-Quran, berzikir. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada perkara berikutnya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana sabra wa thabbit aqdamana wa qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fi wa syarri ma qabla syarri ma ba'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahul wafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. As-sabi'ata asyrata annahu yurithu jila'al qalbi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adz-dzikru wat tauba wal istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, yaitu masih kaitannya dengan faedah zikir. Seperti yang lalu kita katakan bahawa ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bernama Al-Wabilus Shayyib bil Kalimit Thayyib. Itu di sana disebutkan faedah zikir ada sekitar 100.
Di sini tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa di antaranya. Yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu ke-16. Yang ke-16 yang lalu dikatakan bahwa zikir itu menyebabkan hati hidup. Bahkan dikatakan bahwa zikir itu di dalam hati diumpamakan sama dengan air dengan ikan. Kalau ikan keluar dari air pasti mati. Jadi demikian pula katanya kalau orang tidak berzikir sama dengan hatinya mati. Kemudian kita pindah kepada as-sabi'ata asyarah. Manfaat zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sadai. Bahwa zikir itu membersihkan karat-karat dari hati. Membersihkan karatnya hati. Wa kullu syai'in lahu sada'. Segala sesuatu ada karatnya, bisa berkarat. Wasadul qalbi al-ghaflatu wal hawa. Sedangkan karatnya hati ada dua. Pertama al-ghaflah, yaitu lalai, lupa, tidak berzikir. Wal hawa, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itulah penyebab berkaratnya hati kalau ada satu di antara dua ini, al-ghaflah wal hawa. Al-ghaflah lawannya az-zikru. Kapan az-zikru, al-hawa, al-ghaflah tidak ada. Kapan ada al-ghaflah berarti az-zikir tidak ada. Wal hawa yang kedua, al-hawa, keinginan nafsu. Nah kalau penyebabnya berkaratnya hati ada dua, maka pembersihnya ada tiga. Wajilahu, untuk membersihkan, menghilangkan sada atau karatan itu ialah pertama az-zikr, berzikir, at-taubah, yang kedua bertaubat, yang ketiga al-istighfar. Sebenarnya al-istighfar atau taubah itu bisa disatukan, karena orang bertaubat pasti beristighfar. Hanya kalau beristighfar baru memiliki suatu syarat daripada taubat. Karena taubat ada beberapa syaratnya. Antara itu istighfar. Istighfar itu syarat daripada taubat. Jadi untuk menghilangkan, membersihkan karatannya hati, maka ialah menggunakan zikir, taubat dan istighfar. Kemudian as-saminatu asyarah. Manfaat zikir yang ke-18. Annahu yahuttul khataya wa yuzhibuha. Fa innahu min a'dhamil hasanati. Wal hasanati yuhibna as-sayyi'at. Yaitu bahwa zikir itu meruntuhkan segala kesalahan, dosa-dosa, dan menghilangkannya. Meruntuhkan, menghancurkan dan menghilangkannya al-khataya, segala perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa-dosa. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena fa innahu min a'dhamil hasanat. Karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang besar, yang agung. Jadi zikir termasuk salah satu daripada al-hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang baik menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Dalam Al-Quran itu ayat bahwa perbuatan-perbuatan yang baik menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya bisa menghapuskan dosa-dosa.
Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyrah, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat yang ke-19, bahwa zikir itu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbi, menghilangkan rasa terpencil, terkucil, menghilangkan rasa terkucil yang menyebabkan ada munculnya rasa takut antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Fa innal ghafila bainahu wa bainallah azza wa jalla wahsyah, karena di antara orang yang lalai tidak berzikir dengan di antara Allah ada namanya wahsyah, rasa keterpencilan, rasa sendirian, rasa terkucil. La tazulu, rasa itu tidak akan hilang illa bizikri, kecuali dengan zikir. Jadi ada, kalau seorang ada merasa tersendiri, sendiriannya, terkadang ada rasa-rasa, mungkin ada rasa takut berada dalam satu tempat yang terpencil. Nah, orang yang al-ghafil, yang tidak berzikir, tidak ingat pada Allah, itu merasakan demikian. Untuk menghilangkan rasa demikian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan zikir. Artinya kalau orang berzikir, dia merasa tidak sendirian, bersama dengan Allah, tidak pernah merasakan sepi, tidak merasa kesepian. Orang yang selalu berzikir. Kemudian seterusnya al-ishrun, manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fir rakha'i arafahu fi syiddah, wa qad jaa'a atharun ma'nahu innal abdal muti'adz dzakira lillahi ta'ala idza asabatu syiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min abdin ma'rufin, wal ghafil mu'ridu anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min abdin munkarin. Manfaat yang ke-20, bahwa seorang hamba apabila ia mengenal Allah melalui zikir kepadanya pada saat dalam keadaan senang, lapang, arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya pada saat kesulitan. Hanya biasa kita nanti ingat Allah kalau dalam keadaan susah, kalau dalam keadaan musibah baru kita ingat Allah. Pada di sini tidak. Dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, lapang, kita harus kenal Allah agar sebentar Allah mengenal kita, ingat kita ketika dalam kesulitan. Wa qad jaa'a asarun ma'nahu, disebutkan dalam satu hadis. Asar itu semacam hadis tapi disampaikan, diucapkan oleh sahabat, disebut al-asar, yang artinya innal abdal muti'adz dzakira lillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat melakukan zikir kepada Allah, selalu berzikir, idza asabatu syiddah, kalau ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, oh so'alallah hajat, atau yang meminta satu hajat kepada Allah, maka qalatil malaika, malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdi,
Suara itu suara terkenal dari seorang hamba yang dikenal, karena sudah sering berzikir sehingga malaikat tahu suaranya. Biasa kita, teman kita kalau sering bersama-sama, kita suaranya saja kita kenal kan? Ya, oh, hanya suaranya. Fa imam, oh ini yang imam, suaranya kita tahu itu. Yang azan kita juga tahu bahwa ini, oh yang azan ini. Karena sudah terbiasa, makanya itu kalau orang terbiasa berzikir, malaikat kenal suaranya. Maka kalau dia berzikir, malaikat mengatakan, ya Allah, itu suara si anu ini, suara dikenal dari seorang yang dikenal. Tapi sebaliknya, wal ghafilu mu'ridullah, orang yang lalai tidak ingat kepada Allah, apabila idza da'ahu, apabila berdoa, wa sa'alahu, dan meminta kepada Allah, qalatil malaika, maka malaikat mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sautu munkar, ada rupanya suara-suara yang kita tidak kenal. Sautu munkar, suara yang tidak dikenal dari orang yang tidak dikenal. Kalau ada orang langsung azan di sini belum pernah sebelumnya tamu, siapa suara itu? Atau ada imam tamu kita persilakan, kemudian jamaah yang tidak lihat, lalai kurasa suara itu. Nah, itu begitu. Nah, begitu kalau orang. Jadi orang berzikir sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Nah, orangnya dikenal. Sautum ma'rufun min abdin ma'rufin. Kemudian seterusnya al-hadiyah wal ishrun, manfaat yang ke-21. Annahu munjin min azabillahi ta'ala, kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an, ma amila adamiyyun amalan anja lahu min azabillahi azza wa jalla min zikrillahi ta'ala. Rawahu Tirmizi fi kitab ad-du'a. Manfaat yang ke-21, bahwa zikir itu munjin min azabillah, adalah ibadah yang melepaskan, menyelamatkan orang dari azabnya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, ini hadis marfu namanya. Apa itu hadis? Ma amila adamiyyun amalan, tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia, tidak ada amal satu yang dilakukan yang lebih bisa menjamin keselamatannya dari azab Allah dibanding daripada berzikir kepada Allah. Itulah yang paling dijamin, yang bisa menyelamatkan seseorang yang banyak berzikir. Ya. Kenapa? Karena yang lalu kita sudah jelaskan, dikatakan bahwa karena zikir itu termasuk ibadah yang paling mulia, yang paling besar. Kenapa? Karena zikir bisa kita lakukan pada setiap saat, pada setiap waktu, dan di mana saja, pada setiap tempat. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Salat tidak mungkin kita salat kalau bukan waktunya, dan tidak bisa kita salat kalau tidak punya wudu. Tidak bisa, tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Kalau doa tidak ada wudu, tidak ada wudu boleh. Waktu apa saja, tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu tertentu. Kapan saja, di mana saja. Biar di PT mau, naik motor mau, zikir boleh. Mana bisa sembahyang kalau naik motor, kalau tidak jatuh, dan pasti orang dikira orang gila. Tapi kalau zikir boleh di mana saja. Orang berolahraga bisa, berenang bisa, lari-lari bisa, lari-lari pagi. Ya. Sehingga dikatakan itulah yang paling anja. Anja itu isim tafdhil, yang paling bisa dijamin menyelamatkan. Zikir. Dan termasuk ibadah-ibadah juga ada zikirnya. Salat tempat berzikir. Aqimis salata li zikri, haji tempat, pokoknya semuanya ibadah juga mengandung zikir.
Jadi begitu pentingnya manfaatnya berzikir. Namun meskipun kita katakan zikir itu seperti kita berulang-ulang sampaikan, zikir itu adalah ibadah yang paling gampang dilakukan, tetapi paling banyak orang tidak mau. Paling gampang, Pak. Zikir yang paling afdal saja, yang gampang sekali, la ilaha illallah, paling gampang. Kenapa gampang? Tidak ada hurufnya, yang huruf bibir, tidak ada kan? La ilaha, tidak ada huruf ba, tidak ada ma. Makanya itu kalau orang dalam keadaan sakaratul maut bisa tidak sulit. Kenapa? Tidak perlu pakai bibir. Itu gampang sekali, Abdul la ilaha illallah. Tetapi Pak, sedikit saja orang yang mau. Kenapa sedikit orang yang mau? Karena sesuatu yang mahal kurang orang yang mau beli. Ya, yang biasa banyak orang beli cakar, yang murah. Kalau yang mahal sedikit orang. Makanya itu karena zikir la ilaha illallah afdal, lebih paling afdal, paling tinggi nilainya. Karena tinggi nilainya tidak banyak orang yang mau karena mahal. Nah, itu sebabnya. Jadi bapak-bapak yang selalu bisa itu berarti mampu membeli yang mahal. Mampu membeli yang mahal. Di mana orang yang biasa gampang melakukan kalau masuk tarekat. Karena tarekat itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi silakan beli yang mahal. Afdal. Afdal itu paling mulia, paling mulia. As-saniyata wal ishrun, yang ke-22. Annahu sababu tanazzulis sakinati wa ghasyanir rahmah wa hafufil malaikati bizzakiri kama ahbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat ke-22 bahwa berzikir itu penyebab turunnya ketenteraman, as-sakinah, ketenteraman, ketenangan. Orang yang selalu berzikir selalu tenang, tenteram hatinya, tenteram perasaannya. Saya kira bisa dirasakan kalau kita berzikir itu tenang. Wa ghasyanur rahmah, juga diliputi oleh rahmah. Rahmah tentunya ini luas pengertiannya. Rahmah dari Allah, anugerah dari Allah. Ghasyanu ar-rahmah. Rahmah termasuk keselamatan, kesehatan. Itu termasuk semua itu. Ar-rahmah. Wa hafufil malaikati bidzikir, dan malaikat mengerumuni kalau orang berzikir. Jadi sekarang kita ini termasuk majlis zikir. Jadi sekarang kita meskipun tidak secara khusus tapi disebut majlis zikir. Dan seandainya kita lihat malaikat di sini banyaknya, mungkin kita tidak mau masuk. Kenapa? Penuh, tidak ada tempat. Jadi begitu kalau ada majlis zikir penuh dengan malaikat hafuf. Yang disuruh hafuf itu malaikat berterbangan mencari tempat-tempat zikir. Karena memang ada malaikat diberi tugas oleh Allah, yatufuna, berkeliling mencari di mana majlis zikir. Kalau sudah ada dia satu di antara mereka menemukan, aku panggil, di sini ada, di Mesir Raya ada. Datang semua. Itu wahafufi al-malaika nama. Dan itu ada hadis. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya sudah lewat yang lalu pada halaman hadis pertama yang lalu kita sudah jelaskan itu, bahwa malaikat rasa as-sakinah, tenteram turun pada mereka. Datang malaikat berkerumun menghadiri majlis zikir. As-salisatu wal ishrun, manfaat yang ke-23. Annahu sababun syigalil lisani anil ghibati wan namimah
wal kadhibi wal fuhshi wal batil fa innal 'abda la budda lahu min ay yatakallam wa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhihi al muharramati aw ba'daha wa la sabila ila as-salamati minha al-batta illa bi dzikrillah ta'ala wal musyahadatu wat tabri'u wat tajribatu syahidan bidzalika faman awwada lisanahu dzikrullah suana lisanahu anil batil wal lagwi wa man yabisa lisanahu an dzikrillah tarattaba bi kulli batilin wa lagwin wa fuhshin wala haula wala quwwata illa billah. Manfaat yang ke-23 bahwa zikir itu menyebabkan terhalangnya, terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah, ghibah saya kira kita sudah tahu itu mengumpat, bicara di belakang. Orang Bugis mengatakan mapau fauri munri. Apa disebut fauri munri? Membicarakan kejelekannya, kekurangannya orang ketika dia tidak ada. Buktinya kalau dia ada hadir tidak mau bicarakan, itu namanya fauri munri, rimunrina di belakangnya, bicara-bicara di belakangnya orang. Karena kalau dia ada kita tidak mau, berarti yang mau disampaikan kurang baik bagi seorang yang mau dibicarakan. Karena seandainya orang baik dibicarakan, biar ada lebih senang lagi orang kalau dibicarakan kebaikannya. Itu namanya al-ghibah. Jadi ketika berzikir kita berarti menghalangi seseorang untuk bergibah. Kalau umpamanya kita banyak, kalau kita banyak, kan banyak orang berzikir berjamaah. Kalau tidak berzikir pasti cerita-cerita. Dan yang biasa menjadi bahan cerita orang lain, biasa itu. Itu kalau kita ketemu berapa orang. Seandainya kita di sini tidak pengajian, tidak zikir, pasti kita bicara, cerita. Dan ceritanya orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita. Itu namanya al-ghibah. Ghibah tidak gaib. Gaib tidak ada orangnya. Itu namanya ghibah. Dan itu dosanya sangat besar dalam Al-Quran. Orang yang berghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Sama dengan memakan daging saudara kita. Ibaratnya kita makan dagingnya dalam keadaan bangkai. Kemudian ada an-namimah. Dengan berzikir menjauhkan diri kita dari namimah. Yang disebut namimah, kalau sekarang istilah kita provokasi. Provokasi. An-nammam, provokator. Yaitu yang disebut provokasi, dia mengadu domba orang. Bagaimana supaya orang ini bermusuhan dengan ini. Sekarang banyak itu, banyak mengadu domba antara pemainnya partai dengan partai lain, atau apa yang dicalonkan, mengadu domba. Itu namanya, kenapa istilah adu domba? Mungkin biasa kita lihat pertandingan domba diadu. Kenapa bukan adu kambing atau adu sapi? Tidak. Karena memang bisa itu diadu. Dan itu memang rupanya domba itu kalau dilatih itu memang. Jadi sama dengan itu kalau kita di kampung di patu diadu itu tedonge sapi ifat tumpu ya. Ifat tumpu, diadu itu ifat tumpu. Itu namanya an-namimah namanya. Jadi orang yang suka mengadu domba itu termasuk dosa yang besar. Karena menyebabkan orang saling bermusuhan, bahkan bisa berkelahi. Itu bahayanya kalau adu domba, provokator. Juga dengan berzikir tidak memberi peluang orang untuk berkata-kata bohong, al-kazib, wal fuhsy, dan kata-kata yang keji, wal batil, dengan kata-kata yang batil, yang tidak benar. Karena tidak ada peluang.
Fa innal 'abda la budda lahu min ayatakallam. Seseorang mesti berbicara. Kita ini mesti berbicara. Tidak ada orang yang tidak mau berbicara. Orang biasa pun mau berbicara. Jadi mesti orang berbicara. Jadi fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat aw ba'dha. Apabila orang tidak berbicara, tidak berzikir atau mengingat menyebut perintah-perintah Allah, pasti berbicara dengan yang diharamkan atau sebahagian yang diharamkan tadi. Jadi kalau tidak berzikir, pasti salah satu dari yang tadi itu dosa-dosa pasti ada dibicarakan. Wala sabila ila salamat min al-batta. Tidak ada jalan selamanya untuk selamat dari dosa-dosa itu tadi, al-ghibah, an-namimah, al-kazib, illa bi dzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidan bidzalika. Buktinya dan pengalaman tentang itu membuktikan itu. Yang dapat disaksikan dan pengalaman itu membuktikan. Apa itu? Faman awwada lisanahu lidzikrallahi su'ana lisanahu anil batili wal lagw. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, berarti dia memelihara lidahnya dari segala hal-hal yang batil dan hal-hal yang sia-sia. Ya, orang yang membiasakan lidahnya berzikir pasti terhindar dari ucapan-ucapan pembicaraan yang batil, pembicaraan yang Allah sia-sia. Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah. Siapa yang kering lidahnya tidak berzikir, tarattaba bi kulli batil, maka menjadi mudah basah mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan yang keji. Jadi ada istilah yabis. Yabisa itu kalau sesuatu yang kering. Kalau tarattab itu artinya basah, basah lembek. Jadi orang yang katanya kering lidahnya karena tidak berzikir, maka dia gampang basah lidahnya untuk melakukan, mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Minta berlindung katanya ke orang yang demikian. Ar-rabi'ata wal ishrun, ke-24. Anna majalis az-zikri majalisul malaikah wa majalisul lagwi wal ghafla majalisus syayatin. Falyatahayyaril 'abdu a'jabahuma ilaihi wa awlahuma bihi wa huwa ma ahlihi fid dunya wal akhirah. Manfaat yang ke-24, bahwa majlis zikir itu disebut majlisnya malaikat. Seperti tadi kita, majlis zikir adalah majlisnya malaikat, karena bisa saja yang hadir, malaikat yang hadir melebihi jumlah manusia yang hadir. Wa majalis al-lagwi wal ghaflati majalisus syayatin. Sementara majlis al-lagwi, yang majlis yang sia-sia, majlis yang lupa lalai, adalah majlisnya syaitan. Jadi ada dua majlis, majlis malaikat, majlis syaitan. Oleh kerana itu, fal yatakhayyaril abdu a'jabahu ma ilaih. Maka seorang hamba hendaklah memilih yang mana paling bagus menurut dia, yang mana paling menarik dan yang paling utama baginya. Ya, tinggal pilih. Mau yang enak dirasakan atau yang mau berat dirasakan, terserah kepada kita. Mau milih majlisnya malaikat, mau milih majlisnya syaitan, ya terserah kepada kita. Karena bahwa ma'ali fid dunya wal akhirah. Karena itu sebentar. Karena itu baik majlis
bersama majlis malaikat, bersama majlis setan, itu akan bersama dengannya mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi kalau majlis setan di dunia juga terus kita akan berada bersama setan di akhirat. Majlis malaikat di dunia juga akan kita bersama di akhirat bersama para malaikat. Tinggal milih yang mana dimau. Yang jelas biasa kalau masalah yang baik biasa berat itu. Kenapa berat? Karena ada nafsu. Nafsu itu kita mau ya enak-enak. Ya enak-enak. Al-khamisata wal ishrun, yang ke-25, annahu yus'idu dzakira bi zikrihi wa yus'idu bihi jalisahu wa hadha huwa al-mubaraku aina ma kana wal ghafil wal laghi yashqa bi lagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Bahwa zikir itu memberikan kebahagiaan bagi orang yang berzikir melalui zikirnya, memberikan rasa bahagia, kebahagiaan, dan juga bukan hanya dia saja, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada orang yang duduk bersamanya, yang hadir di majelisnya, meskipun dia tidak ikut berzikir. Seperti apa yang lalu disampaikan, dalam zikir itu karena malaikat hadir, setelah itu malaikat melapor kepada Allah, bagaimana kau tinggalkan dia, cerita bahwa ini anak. Kemudian malaikat mengatakan ada yang hadir bukan anggota zikir, hanya secara kebetulan lepas-lepas mi bawang sudah bukan kelompok zikir, tidak ikut zikir, hanya kebetulan, hanya singgah-singgah saja. Bagaimana ya Allah? Itu juga termasuk kami ampuni dosanya. Tidak berzikir, bukan anggota, tapi karena ikut duduk-duduk, tidak mengganggu, dapat juga. Jadi itu namanya wa yus'idu bihi jalis. Orang yang duduk bersamanya dia juga akan mendapatkan kebahagiaan. Wa hadzal mubarak, ini yang disebut orang yang bisa memberikan berkah aina makana, di mana saja berada. Dia orang berzikir di mana saja berada selalu membawa berkah. Nampak barakah Allah Ta'ala di mana saja orang berada. Sebaliknya wal ghafil wal laghi, orang yang lalai, orang yang tidak berzikir, yashqa bilaghihi wa ghaflati, dia akan merasakan kecelakaan, kesengsaraan dengan perbuatan kelalaiannya dan kelupaannya. Wa yashqa bihi mujalisu, juga ikut merasakan sebentar kecelakaan, kesengsaraan orang yang duduk-duduk bersama dengan orang yang hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bisa baca. As-sadisata wal ishrun, yang ke-26. Kira-kira bisa diingat semua yang tadi? Mulai 17. Saya sendiri tidak hafal. Makanya itulah perlunya selalu kita berulang-ulang, diulang-ulangi, diingatkan. Saya tidak hafal kan? Yang penting kita tahu bahwa besar sekali manfaatnya berzikir. Besar sekali manfaatnya. Oleh karena jangan tinggalkan. Meskipun kita tidak hafal apa-apa, dapat semua itu, dapat semua yang tidak dihafal. Yang ke-26, annahu yu'amminul abda min hasrati yaumil qiyamah. Fa inna kulla majlisin la yazkurul abdu fihi rabbahu ta'ala kana alaihi hasratun wa tiratan yaumil qiyamah. Bahwa berzikir itu memberikan rasa aman seorang hamba dari penyesalan di hari kemudian. Artinya tidak akan menyesal di hari kemudian. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwa sebentar dari kemudian ma min ahadin illa wa nadimah.
Tidak ada seorang pun sebentar di kemudian kecuali semuanya menyesal. Nadimah menyesal. Tapi beda nadimah dengan hasrah. Hasrah itu artinya ada unsur kerugian. Aman dari rasa kerugian. Karena sebentar di kemudian semuanya orang menyesal. Tidak ada tidak menyesal. Orang baik menyesal. Orang yang tidak baik lebih menyesal lagi. Orang yang banyak amalnya juga menyesal. Orang yang sedang amalnya mengatakan, kenapa saya tidak kasih banyak? Orang yang sedikit amalnya, kenapa tidak tambah-tambah? Orang yang tidak ada amalnya, kenapa tidak walaupun sedikit? Kenapa? Karena meriak pahala. Jadi semuanya kita menyesal. Kenapa dulu waktu saya duduk-duduk saja antara Maghrib dan Isya kok kenapa saya tidak gunakan? Waktu itu menjadi penyesalan sebentar, menjadi penyesalan. Kenapa? Karena melihat pahala. Melihat pahala. Seandainya pahala dilihat, harus semua masjid ditambah besar. Ya, tidak cukup ini. Tidak cukup. Masjid raya tidak cukup. Seandainya dilihat pahala. Hanya karena tidak lihat pahala, itu. Karena pahala harus berdasarkan iman. Karena nanti kalau dilihat baru melakukan, bukan lagi beriman namanya, pasti cocok. Nanti mau kalau nak lihat, tidak, bukan beriman namanya itu. Kalau sudah beriman, kemudian melihat itu namanya memperkuat iman, memperkuat iman. Fa inna kulla majlisin la yuzkuru abdu fi rabbahu ta'ala. Karena semua majlis yang tidak diadakan oleh seorang zikir ingat kepada Tuhannya, kan ada hasrah wa tirata yaumil qiyamah, maka di hari kemudian menjadi penyesalan dan kerugian. Menyesal dan rugi. Orang yang ada majlis tapi tidak ada dilakukan. Karena biasa kita kumpul-kumpul tapi hanya kumpul-kumpul makan-makan saja. Tidak ada sedikit pun nasihat-nasihat, pengajian-pengajian. Itu juga menjadi penyesalan, bukan dilarang, hanya sebentar termasuk disesali. Kenapa dulu saya ada perkumpulan, ada grup-grup, tapi kita tidak ada zikir-zikir. As-sabi'ata wal isrun, manfaat yang ke-27. Annahu ma'al bukai fil khalwa sababun li idlalillahi ta'ala al-'abdu yawman harril akbar fi zilli arsyihi. Manfaat yang ke-27 bahwa orang yang berzikir di tempat yang sunyi, kemudian dia meneteskan, mencucurkan air mata, termasuk orang yang akan diberikan keistimewaan mendapatkan naungan di pada mahsyar ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang disiapkan oleh Allah untuk hanya 7 kelompok. Di antara 7 kelompok inilah orang yang berzikir di tempat sepi. Jadi ada kita berzikir berjamaah, itu bagus, hadir malaikat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, berzikir sendirian di tempat yang sunyi, tidak ada yang melihatnya kecuali kemudian menangis. Apakah bisa kita menangis? Itu masalahnya. Tapi kalau sendirian bisa saja, bisa, sehingga bisa latihan menangis. Bagaimana latihan menangis? Nabi mengatakan, wa illam tabakau fatabakau, wa illam tabaku fatabakau. Jika kamu belum bisa menangis secara asli, fatabakau, pura-pura lah menangis. Arti buatlah suara-suara seperti menangis, tapi jangan di banyak orang, nanti dikira ria. Artinya untuk menangis pula ada latihannya. Ada latihannya. Kalau kita fokus hati itu ya bisa. Dan itulah sebab, karena mungkin berat itu ada jarak orang, maka diberikan keistimewaan ketika di pada masa sangat panas. Tidak panas, tapi ada tenda dan tidak bisa orang berebut. Sama kalau kita di sini, tidak bisa. Ada tenda di fase hujan atau panas, berlarian masuk di bawah tenda. Itu tidak bisa.
Tidak bisa. Karena ada hanya 7 kelompok saja yang bisa. Antara ini, zakarallah khalian fafadat aynahu, dalam hadisnya Nabi. Zakarallah khalian fafadat aynahu, berzikir kepada Allah dalam tempat yang sunyi, kemudian dia mencucurkan air mata. Jadi sababul idlalillah ta'ala al-abyam al-harri al-akbar, pada hari yang sangat keras, fi dhilli arsyih, di naungan arasy-Nya Allah. Kemudian as-saminata wal ishrun, yang ke waktu ke-28, annal inshigala bihi sababun li ata'illahi lidzakiri afdala ma yu'ti as-sa'ilin. Fa fil hadits an Umar bin al-Khattab qala Rasulullah sallallahu qala subhanahu wa ta'ala, man syagalahu qira'atal qur'ani wa zikri am mas'alati a'taitu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Bahwa menyibukkan diri berzikir menjadi sebab pemberian Allah melebihi apa yang diberikan orang yang meminta secara khusus. Hadisnya Nabi mengatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, man syagalahu qiraatul Qur'an, siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dan berzikir, ya ada 2, baca Quran berzikir, sehingga tidak ada kesempatannya minta doa secara khusus, maka kata Allah, aku akan memberikan melebihi daripada aku yang berikan orang yang meminta secara khusus. Kita akan ada biasa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah secara khusus untuk pribadi kita. Pokoknya kita khususkan doa. Tapi ada lebih mudah daripada itu. Sibuk baca Al-Quran atau sibuk berzikir, itu 2. Baca Quran dan berzikir. Tapi selain Al-Quran sudah masuk zikir. Maka orang yang demikian Allah akan memberikan melebihi, lebih banyak dibanding daripada orang yang memang berdoa secara khusus. Jadi orang, karena kalau berzikir ada semua di situ, baca Quran ada semua, doa di situ ada semua. Jadi akan memang betul sekali akan mendapatkan pemberian dari Allah lebih daripada orang yang meminta secara khusus. Kalau orang sibuk mewajibkan dirinya membaca Al-Quran, berzikir. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana tahmil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana sabra wa thabbit qadamana wa qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahul wafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. As-sabi'ata asyrata annahu yurithu jila'al qalbi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adh-dhikru wat tauba wal istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, yaitu masih kaitannya dengan faedah zikir. Seperti yang lalu kita katakan bahawa ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bernama Al-Wabilus Shayyib bil Kalimit Thayyib. Itu di sana disebutkan faedah zikir ada sekitar 100. Di sini tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa di antaranya. Yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu ke-16. Yang ke-16 yang lalu dikatakan bahwa zikir itu menyebabkan hati hidup. Bahkan dikatakan bahwa zikir itu di dalam hati diumpamakan sama dengan air dengan ikan. Kalau ikan keluar dari air pasti mati. Jadi demikian pula katanya kalau orang tidak berzikir sama dengan hatinya mati. Kemudian kita pindah kepada as-sabi'ata asyarah, manfaat zikir yang ke-17. Annahu yurithu jila'al qalbi min sada'i, bahwa zikir itu membersihkan karat-karat dari hati, membersihkan karatnya hati. Wa kullu syai'in lahu sada', segala sesuatu ada karatnya, bisa berkarat. Wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa, sedangkan karatnya hati ada dua. Pertama al-ghaflah, yaitu lalai, lupa, tidak berzikir. Wal hawa, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itulah penyebab berkaratnya hati. Kalau ada satu di antara dua ini, al-ghaflah wal hawa. Al-ghaflah lawannya az-zikru. Kapan az-zikru, al-hawa, al-ghaflah tidak ada. Kapan ada al-ghaflah berarti az-zikir tidak ada. Wal hawa yang kedua, al-hawa, keinginan nafsu. Nah, kalau penyebabnya berkaratnya hati ada dua, maka pembersihnya ada tiga. Wajilahu
untuk membersihkan, menghilangkan soda atau karatan itu ialah pertama az-zikr, berzikir, at-taubah, yang kedua bertaubat, yang ketiga al-istighfar. Sebenarnya al-istighfar atau taubah itu bisa disatukan, karena orang bertaubat pasti beristighfar. Hanya kalau beristighfar baru memiliki suatu syarat daripada taubat, karena taubat ada beberapa syaratnya. Antara itu istighfar. Istighfar itu syarat daripada taubat. Jadi untuk menghilangkan, membersihkan karatannya hati, maka ialah menggunakan zikir, taubat dan istighfar. Kemudian as-saminatu asyarah, manfaat zikir yang ke-18, annahu yahuttul khataya wa yuzhibuha fa innahu min a'dhamil hasanati wal hasanati yuhibna as-sayyi'at, yaitu bahwa zikir itu meruntuhkan segala kesalahan, dosa-dosa dan menghilangkannya, meruntuhkan, menghancurkan dan menghilangkannya al-khataya, segala perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa-dosa. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena fa innahu min a'dhamil hasanat, karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang besar, yang agung. Jadi zikir termasuk salah satu daripada al-hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang baik menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Dalam Al-Quran itu ayat bahwa perbuatan-perbuatan yang baik menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyarah, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat yang ke-19, bahwa zikir itu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbi, menghilangkan rasa terpencil, terkucil, menghilangkan rasa terkucil yang menyebabkan ada munculnya rasa takut antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Fa innal ghafila baina wa baina Allah azza wa jalla wahsyah, karena di antara orang yang lalai tidak berzikir dengan di antara Allah ada namanya wahsyah, rasa keterpencilan, rasa sendirian, rasa terkucil. La tazulu, rasa itu tidak akan hilang illa bizikri, kecuali dengan zikir. Jadi ada, kalau seorang ada merasa tersendiri, sendiriannya, terkadang ada rasa-rasa, mungkin ada rasa takut berada dalam satu tempat yang terpencil. Nah, orang yang al-ghafil, yang tidak berzikir, tidak ingat pada Allah, itu merasakan demikian. Untuk menghilangkan rasa demikian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan zikir. Artinya kalau orang berzikir, dia merasa tidak sendirian, bersama dengan Allah, tidak pernah merasakan sepi, tidak merasa kesepian. Orang yang selalu berzikir. Kemudian seterusnya al-ishrun, manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fir rakha'i arafahu fi syiddah
Wa qad jaa atharun ma'nahu innal 'abdal muti'a adz-dzakira lillahi ta'ala idza asabatu shiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min 'abdin ma'rufin wal ghafil mu'ridu 'anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min 'abdin munkarin. Manfaat yang ke-20 bahwa seorang hamba apabila ia mengenal Allah melalui zikir kepadanya pada saat dalam keadaan senang, lapang, arafahu fisyiddah, maka Allah akan mengenalnya pada saat kesulitan. Hanya biasa kita nanti ingat Allah kalau dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan musibah baru kita ingat Allah. Pada di sini tidak. Dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, lapang, kita harus kenal Allah agar sebentar Allah mengenal kita, ingat kita ketika dalam kesulitan. Wa qad jaa asarun ma'nahu, disebutkan dalam satu hadis. Asar itu semacam hadis tapi disampaikan, diucapkan oleh sahabat, disebut al-asar, yang artinya innal abdal muti adz-dzakira lillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat melakukan zikir kepada Allah, selalu berzikir, idza asabatu syiddah, kalau ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, oh so'alallah hajat, atau yang meminta satu hajat kepada Allah, maka qalatil malaika, malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdi mang, suara itu suara terkenal dari seorang hamba yang dikenal, karena sudah sering berzikir sehingga malaikat tahu suaranya. Biasa kita, teman kita kalau sering bersama-sama, kita suaranya saja kita kenal kan? Ya, oh, hanya suaranya. Fa imam, oh ini yang imam, suaranya. Kita tahu itu. Yang azan kita juga tahu bahwa ini, oh yang azan ini. Karena sudah terbiasa, makanya itu kalau orang terbiasa berzikir, malaikat kenal suaranya. Maka kalau dia berzikir, malaikat mengatakan, ya Allah, itu suara si anu ini, suara dikenal dari seorang yang dikenal. Tapi sebaliknya, wal ghafilu mu'ridun, orang yang lalai tidak ingat kepada Allah, apabila idza da'ahu, apabila berdoa, wa sa'alahu, dan meminta kepada Allah, qalatil malaika, maka malaikat mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sautu munkar, ada rupanya suara-suara yang kita tidak kenal. Sautu munkar, suara yang tidak dikenal dari orang yang tidak dikenal. Kalau ada orang langsung azan di sini belum pernah sebelumnya tamu, siapa suara itu? Atau ada imam tamu kita persilakan, kemudian jamaah yang tidak lihat, lalai kurasa suara itu. Nah, itu begitu. Nah, begitu kalau orang. Jadi orang berzikir sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Orangnya dikenal. Sautum ma'rufun min abdin ma'rufin. Kemudian seterusnya al-hadiyah wal ishrun, manfaat yang ke-21. Annahu munjin min azabillahi ta'ala, kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an, ma amila adamiyun amalan anja lahu min azabillahi azza wa jalla min zikrillahi ta'ala. Rawahu Tirmizi fi kitab ad-du'a. Manfaat yang ke-21 bahwa zikir itu munjin min azabillah, adalah ibadah yang melepaskan, menyelamatkan orang dari azabnya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, ini hadis marfu namanya.
Apa itu hadis? Ma'amila adamiyun amalan. Tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia, tidak ada amal suatu yang dilakukan yang lebih bisa menjamin keselamatannya dari azab Allah dibanding daripada berzikir kepada Allah. Itulah yang paling dijamin, yang bisa menyelamatkan seseorang yang banyak berzikir. Ya. Kenapa? Karena yang lalu kita sudah jelaskan, dikatakan bahwa karena zikir itu termasuk ibadah yang paling mulia, yang paling besar. Kenapa? Karena zikir bisa kita lakukan pada setiap saat, pada setiap waktu, dan di mana saja, pada setiap tempat. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Salat tidak mungkin kita salat kalau bukan waktunya, dan tidak bisa kita salat kalau tidak punya wudu. Tidak bisa, tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Kalau doa tidak ada wudu, tidak ada wudu boleh. Waktu apa saja, tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu tertentu. Kapan saja, di mana saja. Biar dipetik-petik mau, naik motor mau, zikir boleh. Mana bisa sembahyang kalau naik motor, kalau tidak jatuh, dan pasti orang dikira orang gila. Tapi kalau zikir boleh di mana saja. Orang berolahraga bisa, berenang bisa, lari-lari bisa, lari-lari pagi ya. Sehingga dikatakan itulah yang paling anja. Anja itu isim tafdhil, yang paling bisa dijamin menyelamatkan, zikir. Dan termasuk ibadah-ibadah juga ada zikirnya. Salat tempat berzikir, aqimis salata li zikri, haji tempat, pokoknya semuanya ibadah juga mengandung zikir. Jadi begitu pentingnya, manfaatnya berzikir. Namun meskipun kita katakan zikir itu, seperti kita berulang-ulang sampaikan, zikir itu adalah ibadah yang paling gampang dilakukan, tetapi paling banyak orang tidak mau. Paling gampang, Pak. Zikir yang paling afdal saja, yang gampang sekali, la ilaha illallah, paling gampang. Kenapa gampang? Tidak ada hurufnya, yang huruf bibir, tidak ada kan? La ilaha, tidak ada huruf ba, tidak ada ba, tidak ada ma. Makanya itu kalau orang dalam keadaan sakaratul maut bisa tidak sulit. Kenapa? Tidak perlu pakai bibir. Itu gampang sekali, Abdul la ilaha illallah. Tetapi Pak, sedikit saja orang yang mau. Kenapa sedikit orang yang mau? Karena sesuatu yang mahal kurang orang mau beli. Ya, yang biasa banyak orang beli cakar, yang murah. Kalau yang mahal sedikit orang. Makanya itu karena zikir la ilaha illallah afdal, lebih paling afdal, paling tinggi nilainya. Karena tinggi nilainya tidak banyak orang yang mau, karena mahal. Nah, itu sebabnya. Jadi bapak-bapak yang selalu bisa itu berarti mampu membeli yang mahal. Mampu membeli yang mahal. Di mana orang yang biasa gampang melakukan kalau masuk tarekat. Karena tarekat itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi silakan beli yang mahal. Afdal. Afdal itu paling mulia, paling mulia. As-saniyata wal ishrun, yang ke-22, annahu sababu tanazzulis sakinati wa ghashyanir rahmah wa hafufil malaikati bizzakiri kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Manfaat ke-22 bahwa berzikir itu penyebab turunnya ketenteraman, as-sakinah,
ketenteraman, ketenangan. Orang yang selalu berzikir selalu tenang, tenteram hatinya, tenteram perasaannya. Saya kira bisa dirasakan kalau kita berzikir, itu tenang. Wa ghasyanur rahmah, juga diliputi oleh rahmah. Rahmah tentunya ini luas pengertiannya. Rahmah dari Allah, anugerah-anugerah dari Allah. Ghasyanu ar-rahmah. Rahmah termasuk keselamatan, kesehatan. Itu termasuk semua itu. Ar-rahmah. Wa hafufil malaikati bidzikir, dan malaikat mengerumuni kalau orang berzikir. Orang berzikir. Jadi sekarang kita ini termasuk majlis zikir. Jadi sekarang kita meskipun tidak secara khusus tapi dimasuk majlis zikir. Dan seandainya kita lihat malaikat di sini banyaknya, mungkin kita tidak mau masuk. Kenapa? Penuh. Tidak ada tempat. Jadi begitu kalau ada majlis zikir penuh dengan malaikat hafuf, yang disuruh hafuf itu malaikat berterbangan mencari tempat-tempat zikir. Karena memang ada malaikat diberi tugas oleh Allah, yatufuna, berkeliling mencari di mana majlis zikir. Kalau sudah ada dia satu di antara mereka menemukan, baku panggil-panggil, di sini ada, di Mesir Raya ada. Datang semua. Itu wahafu fi al-malaika nama. Dan itu ada hadis. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya sudah lewat yang lalu pada halaman hadis pertama yang lalu kita sudah jelaskan itu, bahwa malaikat rasa as-sakinah, tenteram turun pada mereka, datang malaikat berkerumun menghadiri majlis zikir. As-salisatu wal ishrun, manfaat yang ke-23, annahu sababun syigalil lisani anil ghibati wal namimah wal kadhibi wal fushi wal batil, fa innal abda la budda lahu min ay yatakallam, wa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhihi al muharramati aw ba'dihha, wa la sabila ila as-salamati minha al-batta illa bi dzikrillah ta'ala wal musyahadatu wat tabri'u wat tajribatu syahidan bidzalika. Faman awwada lisanahu dzikrullah suana lisanahu anil batil wal lagwi, wa may yabisa lisanahu an dzikrillah tarattaba bi kulli batilin wa lagwin wa fushin wa la haula wa la quwwata illa billah. Manfaat yang ke-23, bahwa zikir itu menyebabkan terhalangnya, terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah, ghibah saya kira kita sudah tahu, itu mengumpat, bicara di belakang. Orang Bugis mengatakan mapau fauri munri. Apa disebut fauri munri? Membicarakan kejelekannya, kekurangannya orang ketika dia tidak ada. Buktinya kalau dia ada hadir tidak mau bicarakan, itu namanya favori mundri, rimundrina, di belakangnya bicara di belakangnya orang. Karena kalau dia ada kita tidak mau, berarti yang mau disampaikan kurang baik bagi seorang yang mau dibicarakan. Karena seandainya orang baik dibicarakan, biar ada lebih senang lagi orang kalau dibicarakan kebaikannya. Itu namanya al-ghibah. Jadi ketika berzikir kita berarti menghalangi seseorang untuk bergibah. Kalau umpamanya kita banyak, kan banyak orang berzikir berjamaah. Kalau tidak berzikir pasti cerita-cerita. Dan yang biasa menjadi bahan cerita orang lain, biasa itu. Kalau kita ketemu berapa orang, seandainya kita di sini tidak pengajian, tidak zikir, pasti kita bicara, cerita. Dan ceritanya orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita. Itu namanya al-ghibah. Ghibah tidak gaib tidak ada orangnya. Itu namanya ghibah.
Dan itu dosanya sangat besar dalam Al-Quran. Orang yang berghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Sama dengan memakan daging saudara kita. Ibaratnya kita makan dagingnya dalam keadaan bangkai. Kemudian ada an-namimah. Dengan berzikir menjauhkan diri kita dari namimah. Yang disebut namimah, kalau sekarang istilah kita, provokasi. Provokasi. An-namam, provokator. Yaitu yang disebut provokasi, dia mengadu domba orang. Bagaimana supaya orang ini bermusuhan dengan ini. Sekarang banyak itu. Banyak mengadu domba antara pemainnya partai dengan partai lain, atau apa yang dicalonkan, mengadu domba. Itu namanya, kenapa istilah adu domba? Mungkin biasa kita lihat pertandingan domba diadu. Kenapa bukan adu kambing atau adu sapi? Tidak. Karena memang bisa itu diadu. Dan itu memang rupanya domba itu kalau dilatih itu memang. Jadi sama dengan itu kalau kita di kampung di patu diadu itu tedonge sampai ifat tumpu ya. Ifat tumpu, diadu itu ifat tumpu. Itu namanya an-namimah namanya. Jadi orang yang suka mengadu domba itu termasuk dosa yang besar. Karena menyebabkan orang saling bermusuhan, bahkan bisa berkelahi. Itu bahayanya kalau adu domba, provokator. Juga dengan berzikir tidak memberi peluang orang untuk berkata-kata bohong, al-kazib wal fuhsy, dan kata-kata yang keji, wal batil, dengan berkata-kata yang batil, yang tidak benar. Karena tidak ada peluang. Fa innal 'abda la budda lahu min ayatakallam. Seseorang mesti berbicara. Kita ini mesti berbicara. Tidak ada orang yang tidak mau berbicara. Orang biasa pun mau berbicara. Jadi mesti orang berbicara. Jadi fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat wa ba'dha. Apabila orang tidak berbicara, tidak berzikir, atau menyebut perintah-perintah Allah, pasti berbicara dengan yang diharamkan atau sebahagian yang diharamkan tadi. Jadi kalau tidak berzikir, pasti salah satu dari yang tadi itu, dosa-dosa pasti ada dibicarakan. Wala sabila ila salamat min al-batta. Tidak ada jalan selamanya untuk selamat dari dosa-dosa itu tadi, al-ghibah, an-namimah, al-kazib, illa bi dzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidan bidzalika. Buktinya dan pengalaman tentang itu membuktikan itu. Yang dapat disaksikan dan pengalaman itu membuktikan. Apa itu? Faman awwada lisanahu lizikrallahi su'ana lisanahu anil batili wal lagw. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, berarti dia memelihara lidahnya dari segala hal-hal yang batil dan hal-hal yang sia-sia. Ya, orang yang membiasakan lidahnya berzikir pasti terhindar dari ucapan-ucapan pembicaraan yang batil, pembicaraan yang Allah sia-sia. Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah. Siapa yang kering lidahnya tidak berzikir, tarattaba bi kulli batil, maka menjadi mudah basah mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan yang keji. Jadi ada istilah yabis.
Ya bisa itu kalau sesuatu yang kering. Kalau taratab itu artinya basah, basah lembek. Jadi orang yang katanya kering lidahnya karena tidak berzikir, maka dia gampang basah lidahnya untuk melakukan, mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Minta berlindung katanya ke orang yang demikian. Ar-rabi'ata wal ishrun, ke-24. Anna majalis az-zikri majalisul malaikah wa majalisul lagwi wal ghafla majalisus syayatin falyatahayyaril abdu a'jabahuma ilaihi wa awlahuma bihi wa huwa ma ahlihi fid dunya wal akhirah. Manfaat yang ke-24, bahwa majlis zikir itu disebut majlisnya malaikat. Seperti tadi kita, majlis zikir adalah majlisnya malaikat, karena bisa saja yang hadir, malaikat yang hadir melebihi jumlah manusia yang hadir. Wa majalis al-lagwi wal ghaflati majalisus syayatin, sementara majlis al-lagwi, yang majlis yang sia-sia, majlis yang lupa lalai, adalah majlisnya syaitan. Jadi ada dua majlis, majlis malaikat, majlis syaitan. Oleh kerana itu, fal yatakhayyaril abdu a'jabahuma ilai, maka seorang hamba hendaklah memilih yang mana paling bagus menurut dia, yang mana paling menarik dan yang paling utama baginya. Ya, tinggal pilih. Mau yang enak dirasakan atau yang mau berat dirasakan, terserah kepada kita. Mau milih majlisnya malaikat, mau milih majlisnya syaitan, ya terserah kepada kita. Karena bahwa ma'ali fid dunya wal akhirah, karena itu sebentar, karena itu baik majlis bersama majlis malaikat, bersama majlis syaitan, itu akan bersama dengannya mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi kalau majlis syaitan di dunia, juga terus kita akan berada bersama syaitan di akhirat. Majlis malaikat di dunia juga akan kita bersama di akhirat bersama para malaikat. Tinggal milih yang mana dimau. Yang jelas biasa kalau masalah yang baik biasa berat itu. Kenapa berat? Karena ada nafsu. Nafsu itu kita mau ya enak-enak, Al-khamisata wal ishrun, yang ke-25, annahu yus'idu dzakira bi zikrihi wa yus'idu bihi jalisahu wa hadha huwa al-mubaraku aina ma kana wal ghafil wal laghi yashqa bi lagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Bahwa zikir itu memberikan kebahagiaan bagi orang yang berzikir melalui zikirnya, memberikan rasa bahagia, kebahagiaan, dan juga bukan hanya dia saja, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada orang yang duduk bersamanya, yang hadir di majelisnya, meskipun dia tidak ikut berzikir. Seperti apa yang lalu disampaikan, dalam zikir itu, karena malaikat hadir, setelah itu malaikat melapor kepada Allah, bagaimana kau tinggalkan dia, cerita bahwa ini anak. Kemudian malaikat mengatakan, ada yang hadir bukan anggota zikir, hanya secara kebetulan, lepas mi bawang, sudah kau bukan kelompok zikir, tidak ikut zikir, hanya kebetulan, hanya singgah-singgah saja. Bagaimana ya Allah? Itu juga termasuk kami ampuni dosanya. Tidak berzikir, bukan anggota, tapi karena ikut duduk-duduk, tidak mengganggu, dapat juga. Jadi itu namanya wa yus'idu bihi jalis. Orang yang duduk bersamanya dia juga akan mendapatkan kebahagiaan.
Wa hadzal mubarak, ini yang disebut orang yang bisa memberikan berkah aina makana, di mana saja berada. Dia orang berzikir di mana saja berada selalu membawa berkah. Nampak barakah Allah Ta'ala di mana saja orang berada. Sebaliknya wal ghafil wal laghi, orang yang lalai, orang yang tidak berzikir, yashqa bilaghi wa ghaflati, dia akan merasakan kecelakaan, kesengsaraan dengan perbuatan kelalaiannya dan kelupaannya. Wa yashqa bihi mujalisu, juga ikut merasakan sebentar kecelakaan, kesengsaraan orang yang duduk-duduk bersama dengan orang yang hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bisa dibaca. As-sadisata wal ishrun, yang ke-26. Kira-kira bisa diingat semua yang tadi. Mulai 17. Saya sendiri tidak hafal. Makanya itulah perlunya selalu kita berulang-ulang, diulang-ulangi, diingatkan. Saya tidak hafal kan. Yang penting kita tahu bahwa besar sekali manfaatnya berzikir. Besar sekali manfaatnya. Oleh karena jangan tinggalkan. Meskipun kita tidak hafal apa-apa, itu dapat semua itu. Dapat semua yang tidak dihafal. Yang ke-26, annahu yu'amminul abda min hasrati yaumil qiyamah. Fa inna kulla majlisin la yazkurul abdu fihi rabbahu ta'ala kana alaihi hasratan watiratan yaumil qiyamah. Bahwa berzikir itu memberikan rasa aman seorang hamba dari penyesalan di hari kemudian. Artinya tidak akan menyesal di hari kemudian. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwa sebentar dari kemudian mamin ahadin illa wa nadimah, tidak ada seorang pun sebentar di kemudian kecuali semuanya menyesal. Nadimah, menyesal. Tapi beda nadimah dengan hasrah. Hasrah itu artinya ada unsur kerugian, aman dari rasa kerugian. Karena sebentar di kemudian semuanya orang menyesal. Tidak ada tidak menyesal. Orang baik menyesal, orang yang tidak baik lebih menyesal lagi. Orang yang banyak amalnya juga menyesal. Orang yang sedang amalnya mengatakan, kenapa saya tidak kasih banyak? Orang yang sedikit amalnya, kenapa tidak tambah-tambah? Orang yang tidak ada amalnya, kenapa tidak walaupun sedikit? Kenapa? Karena meriak pahala. Jadi semuanya kita menyesal. Kenapa dulu waktu saya duduk-duduk saja antara maghrib dan isya, kok kenapa saya tidak gunakan? Waktu itu menjadi penyesalan sebentar, menjadi penyesalan. Kenapa? Karena melihat pahala. Melihat pahala. Seandainya pahala dilihat, harus semua masjid ditambah besar. Ya, tidak cukup itu. Tidak cukup. Masjid raya tidak cukup. Seandainya lihat pahala. Hanya karena tidak lihat pahala, itu. Karena pahala harus berdasarkan iman. Karena nanti kalau dilihat baru melakukan, bukan lagi beriman namanya, pasti cocok. Nanti mau kalau lihat, tidak, bukan beriman namanya itu. Kalau sudah beriman kemudian melihat, itu namanya memperkuat iman. Memperkuat iman. Fa inna kulla majlisin la yazkuru abdu fi rabbahu ta'ala, karena semua majlis yang tidak diadakan oleh seorang zikir ingat kepada Tuhannya, kan alai hasrah wa tirata yaumil qiyamah, maka di hari kemudian menjadi penyesalan dan kerugian. Menyesal dan rugi. Orang yang ada majlis tapi tidak ada dilakukan. Karena biasa kita kumpul-kumpul tapi hanya kumpul-kumpul makan-makan saja. Tidak ada sedikit pun nasihat-nasihat, pengajian-pengajian. Itu juga menjadi penyesalan, bukan dilarang, hanya sebentar termasuk disesali. Kenapa dulu saya
ada perkumpulan, ada grup-grup, tapi kita tidak ada zikir-zikir. As-sabi'ata wal isrun, manfaat yang ke-27. Annahu ma'al bukai fil khalwa sababun li idlalillahi ta'ala al-'abdu yawman harril akbar fi zilli arsyihi. Manfaat yang ke-27 bahwa orang yang berzikir di tempat yang sunyi, kemudian dia mencucurkan air mata, termasuk orang yang akan diberikan keistimewaan mendapatkan naungan di pada mahsyar ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang disiapkan oleh Allah untuk hanya 7 kelompok. Di antara 7 kelompok inilah orang yang berzikir di tempat sepi. Jadi ada kita berzikir berjamaah, itu bagus, hadir malaikat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, berzikir sendirian di tempat yang sunyi, tidak ada yang melihatnya kecuali kemudian menangis. Apakah bisa kita menangis? Itu masalahnya. Tapi kalau sendirian bisa saja, bisa, sehingga bisa latihan menangis. Bagaimana latihan menangis? Nabi mengatakan, wa illam tabakau fatabakau, wa illam tabaku fatabakau. Jika kamu belum bisa menangis secara asli, fatabakau, pura-pura lah menangis. Arti buatlah suara-suara seperti menangis, tapi jangan di banyak orang, nanti dikira ria. Artinya untuk menangis pula ada latihannya. Ada latihannya. Kalau kita fokus hati itu ya bisa. Dan itulah sebab, karena mungkin berat itu ada jarak orang, maka diberikan keistimewaan ketika di pada masa sangat panas. Tidak panas, tapi ada tenda dan tidak bisa orang berebut. Sama kalau kita di sini, tidak bisa. Ada tenda di pasar, hujan atau panas, berlarian masuk di bawah tenda. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena ada hanya 7 kelompok saja yang bisa. Antara ini, zakarallah khalian fafadat aynahu, dalam hadisnya Nabi. Zakarallah khalian fafadat aynahu. Berzikir kepada Allah dalam tempat yang sunyi, kemudian dia mencucurkan air mata. Jadi sababul idlalillahi ta'ala al-abyam al-harri al-akbar, pada hari yang sangat keras, fi dhilli arsyih, di naungan arasy-Nya Allah. Kemudian as-saminata wal isrun, yang ke-28. Annal insyighala bihi sababun li ata'illahi lidzakiri afdala ma yu'ti as-sa'ilin. Fa fil hadits an Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah qala subhanahu wa ta'ala, man syaghalahu qira'atal qur'ani wa zikri am mas'alati a'taitu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Bahwa menyibukkan diri berzikir menjadi sebab pemberian Allah melebihi apa yang diberikan orang yang meminta secara khusus. Hadisnya Nabi mengatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, man syaghalahu qiraatul Qur'an, siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dan berzikir, ya ada 2, baca Quran, berzikir, sehingga tidak ada kesempatannya minta doa secara khusus, maka kata Allah, aku akan memberikan melebihi daripada aku yang berikan orang yang meminta secara khusus. Kita akan ada biasa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah secara khusus untuk pribadi kita. Pokoknya kita khususkan doa. Tapi ada lebih mudah daripada itu. Sibuk baca Al-Quran atau sibuk berzikir, itu 2. Baca Quran dan berzikir. Tapi selain Al-Quran sudah masuk zikir. Maka orang yang demikian Allah akan memberikan melebihi, lebih banyak
dibanding daripada orang yang memang berdoa secara khusus. Jadi orang, karena kalau berzikir ada semua di situ, baca Quran ada semua, doa di situ ada semua. Jadi akan memang betul sekali akan mendapatkan pemberian dari Allah lebih daripada orang yang meminta secara khusus. Kalau orang siap mewajibkan dirinya membaca Al-Quran, berzikir. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana sabra wa thabbit aqdamana wa qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fi wa syarri ma qabla syarri ma ba'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahul wafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. As-sabi'ata asyrata annahu yurithu jila'al qalbi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adz-dzikru wat tauba wal istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, yaitu masih kaitannya dengan faedah zikir. Seperti yang lalu kita katakan bahawa ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bernama Al-Wabilus Shayyib bil Kalimit Thayyib. Itu di sana disebutkan faedah zikir ada sekitar 100.
Di sini tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa di antaranya. Yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu ke-16. Yang ke-16 yang lalu dikatakan bahwa zikir itu menyebabkan hati hidup. Bahkan dikatakan bahwa zikir itu di dalam hati diumpamakan sama dengan air dengan ikan. Kalau ikan keluar dari air pasti mati. Jadi demikian pula katanya, kalau orang tidak berzikir sama dengan hatinya mati. Kemudian kita pindah kepada as-sabi'ata asyarah, manfaat zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sada'i, bahwa zikir itu membersihkan karat-karat dari hati, membersihkan karatnya hati. Wa kullu syai'in lahu sada', segala sesuatu ada karatnya, bisa berkarat. Wasadaul qalbi al-ghaflatu wal hawa, sedangkan karatnya hati ada dua. Pertama al-ghaflah, yaitu lalai, lupa, tidak berzikir. Wal hawa, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itulah penyebab berkaratnya hati. Kalau ada satu di antara dua ini, al-ghaflah wal hawa. Al-ghaflah lawannya az-zikru. Kapan az-zikru, al-hawa, al-ghaflah tidak ada. Kapan ada al-ghaflah berarti az-zikir tidak ada. Wal hawa yang kedua, al-hawa, keinginan nafsu. Nah, kalau penyebabnya berkaratnya hati ada dua, maka pembersihnya ada tiga. Wajilahu, untuk membersihkan, menghilangkan soda atau karatan itu, ialah pertama az-zikru, berzikir, at-taubah, yang kedua bertaubat, yang ketiga al-istighfar. Sebenarnya al-istighfar atau taubah itu bisa disatukan, karena orang bertobat pasti beristighfar. Hanya kalau beristighfar baru memiliki suatu syarat daripada taubat. Karena taubat ada beberapa syaratnya. Antara itu istighfar. Istighfar itu syarat daripada taubat. Jadi untuk menghilangkan, membersihkan karatannya hati, maka ialah menggunakan zikir, taubat dan istighfar. Kemudian as-saminata asyarah, manfaat zikir yang ke-18. Annahu yahuttul khataya wa yuzhibuha, fa innahu min a'dhamil hasanati, wal hasanati yuhibna as-sayyi'at. Yaitu bahwa zikir itu meruntuhkan segala kesalahan, dosa-dosa, dan menghilangkannya. Meruntuhkan, menghancurkan dan menghilangkannya al-khataya, segala perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa-dosa. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena fa innahu min a'dhamil hasanat. Karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang besar, yang agung. Jadi zikir termasuk salah satu daripada al-hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang baik menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yuhibna as-sayyi'at. Dalam Al-Quran itu ayat bahwa perbuatan-perbuatan yang baik menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya bisa menghapuskan dosa-dosa.
Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyrah, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat yang ke-19, bahwa zikir itu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbi, menghilangkan rasa terpencil, terkucil, menghilangkan rasa terkucil yang menyebabkan ada munculnya rasa takut antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Fa innal ghafila bainahu wa bainallah azza wa jalla wahsyah, karena di antara orang yang lalai tidak berzikir dengan di antara Allah ada namanya wahsyah, rasa keterpencilan, rasa sendirian, rasa terkucil. La tazulu, rasa itu tidak akan hilang illa bizikri, kecuali dengan zikir. Jadi ada, kalau seorang ada merasa tersendiri, sendiriannya, terkadang ada rasa-rasa, mungkin ada rasa takut berada dalam satu tempat yang terpencil. Nah, orang yang al-ghafil, yang tidak berzikir, tidak ingat pada Allah, itu merasakan demikian. Untuk menghilangkan rasa demikian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan zikir. Artinya kalau orang berzikir, dia merasa tidak sendirian, bersama dengan Allah, tidak pernah merasakan sepi, tidak merasa kesepian. Orang yang selalu berzikir. Kemudian seterusnya al-ishrun, manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fir rakha'i arafahu fis shiddah, wa qad jaa'a atharun ma'nahu innal abdal muti'a adh-dhakira lillahi ta'ala idza asabatu shiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min abdin ma'rufin, wal ghafil mu'aridu anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min abdin munkarin. Manfaat yang ke-20, bahwa seorang hamba apabila ia mengenal Allah melalui zikir kepadanya pada saat dalam keadaan senang, lapang, arafahu fisyiddah, maka Allah akan mengenalnya pada saat kesulitan. Hanya biasa kita nanti ingat Allah kalau dalam keadaan susah, kalau dalam keadaan musibah baru kita ingat Allah. Pada di sini tidak. Dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, lapang, kita harus kenal Allah agar sebentar Allah mengenal kita, ingat kita ketika dalam kesulitan. Wa qad jaa'a asarun ma'nahu, disebutkan dalam satu hadis. Asar itu semacam hadis tapi disampaikan, diucapkan oleh sahabat, disebut al-asar, yang artinya innal abdal muti adz-dzakira lillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat melakukan zikir kepada Allah, selalu berzikir, idza asabatu syiddah, kalau ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, sa'alallah hajat, atau yang meminta satu hajat kepada Allah, maka qalatil malaika, malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdi
Suara itu suara terkenal dari seorang hamba yang dikenal, karena sudah sering berzikir sehingga malaikat tahu suaranya. Biasa kita, teman kita kalau sering bersama-sama, kita suaranya saja kita kenal kan. Ya, oh, hanya suaranya. Fa imam, oh ini yang imam, suaranya. Kita tahu itu. Yang azan kita juga tahu bahwa ini, oh yang azan ini. Karena sudah terbiasa, makanya itu kalau orang terbiasa berzikir, malaikat kenal suaranya. Maka kalau dia berzikir, malaikat mengatakan, ya Allah, itu suara si anu ini. Suara dikenal dari seorang yang dikenal. Tapi sebaliknya, wal ghafilu mu'aridullah, orang yang lalai tidak ingat kepada Allah, apabila idza da'ahu, apabila berdoa, wa sa'alahu, dan meminta kepada Allah, qalatil malaika, maka malaikat mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sautu munkar, ada rupanya suara-suara yang kita tidak kenal. Sautu munkar, suara yang tidak dikenal dari orang yang tidak dikenal. Kalau ada orang langsung azan di sini belum pernah sebelumnya tamu, siapa suara itu? Atau ada imam tamu kita persilakan, kemudian jamaah yang tidak lihat, lalai perasa suara itu. Nah, itu begitu. Nah, begitu kalau orang, jadi orang berzikir sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Nah, orangnya dikenal. Sautum ma'rufun min abdin ma'rufin. Kemudian seterusnya al-hadiyah wal ishrun, manfaat yang ke-21. Annahu munjin min azabillahi ta'ala, kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an, ma amila adamiyyun amalan anja lahu min azabillahi azza wa jalla min zikrillahi ta'ala. Rawahu Tirmizi fi kitab ad-du'a. Manfaat yang ke-21, bahwa zikir itu munjin min azabillah, adalah ibadah yang melepaskan, menyelamatkan orang dari azabnya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, ini hadis marfu namanya. Apa itu hadis? Ma amila adamiyyun amalan, tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia, tidak ada amal suatu yang dilakukan yang lebih bisa menjamin keselamatannya dari azab Allah dibanding daripada berzikir kepada Allah. Itulah yang paling dijamin, yang bisa menyelamatkan seseorang yang banyak berzikir. Kenapa? Karena yang lalu kita sudah jelaskan, dikatakan bahwa karena zikir itu termasuk ibadah yang paling mulia, yang paling besar. Kenapa? Karena zikir bisa kita lakukan pada setiap saat, pada setiap waktu, dan di mana saja, pada setiap tempat. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Salat tidak mungkin kita salat kalau bukan waktunya, dan tidak bisa kita salat kalau tidak punya wudu. Tidak bisa, tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Kalau doa tidak ada wudu, tidak ada wudu boleh. Waktu apa saja, tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu tertentu. Kapan saja, di mana saja. Biar di PT mau, naik motor mau, zikir boleh. Mana bisa sembahyang kalau naik motor, kalau tidak jatuh, dan pasti orang dikira orang gila. Tapi kalau zikir boleh di mana saja. Orang berolahraga bisa, berenang bisa, lari-lari bisa, lari-lari pagi, ya. Sehingga dikatakan itulah yang paling anja. Anja itu isim tafdhil, yang paling bisa dijamin menyelamatkan, zikir. Dan termasuk ibadah-ibadah juga ada zikirnya. Salat tempat berzikir, aqimis salata li zikri, haji tempat, pokoknya semuanya ibadah juga mengandung zikir.
Jadi begitu pentingnya manfaatnya berzikir. Namun meskipun kita katakan zikir itu seperti kita berulang-ulang sampaikan, zikir itu adalah ibadah yang paling gampang dilakukan, tetapi paling banyak orang tidak mau. Paling gampang, Pak. Zikir yang paling afdal saja, yang gampang sekali, la ilaha illallah, itu paling gampang. Kenapa gampang? Tidak ada hurufnya, yang huruf bibir, tidak ada kan? La ilaha, tidak ada huruf ba, tidak ada ma. Makanya itu kalau orang dalam keadaan sakaratul maut bisa tidak sulit. Kenapa? Tidak perlu pakai bibir. Itu gampang sekali, Abdul la ilaha illallah. Tetapi Pak, sedikit saja orang yang mau. Kenapa sedikit orang yang mau? Karena sesuatu yang mahal kurang orang yang mau beli. Ya, yang biasa banyak orang beli cakar, yang murah. Kalau yang mahal sedikit orang. Makanya itu karena zikir la ilaha illallah afdal, lebih paling afdal, paling tinggi nilainya. Karena tinggi nilainya tidak banyak orang yang mau karena mahal. Nah, itu sebabnya. Jadi bapak-bapak yang selalu bisa itu berarti mampu membeli yang mahal. Mampu membeli yang mahal. Di mana orang yang biasa gampang melakukan kalau masuk tarekat. Karena tarekat itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi silakan beli yang mahal. Afdal itu paling mulia, paling mulia. As-saniyata wal ishrun, yang ke-22, annahu sababu tanazzulis sakinati wa ghasyanir rahmah wa hafufil malaikati bizzakiri kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat ke-22 bahwa berzikir itu penyebab turunnya ketenteraman, as-sakinah, ketenteraman, ketenangan. Orang yang selalu berzikir selalu tenang, tenteram hatinya, tenteram perasaannya. Saya kira bisa dirasakan kalau kita berzikir itu tenang. Wa ghasyanur rahmah, juga diliputi oleh rahmah. Rahmah tentunya ini luas pengertiannya. Rahmah dari Allah, anugerah dari Allah. Ghasyanu ar-rahmah. Rahmah termasuk keselamatan, kesehatan. Itu termasuk semua itu. Ar-rahmah. Wa hafufil malaikati bidzikir, dan malaikat mengerumuni kalau orang berzikir. Jadi sekarang kita ini termasuk majelis zikir. Jadi sekarang kita meskipun tidak secara khusus tapi disebut majelis zikir. Dan seandainya kita lihat malaikat di sini banyaknya, mungkin kita tidak mau masuk. Kenapa? Penuh, tidak ada tempat. Jadi begitu kalau ada majelis zikir penuh dengan malaikat hafuf, yang disebut hafuf itu malaikat berterbangan mencari tempat-tempat zikir. Karena memang ada malaikat diberi tugas oleh Allah, yatufuna, berkeliling mencari di mana majelis zikir. Kalau sudah ada dia satu di antara mereka menemukan, baku panggil, di sini ada, di Mesir Raya ada. Datang semua. Itu wahafu fi al-malaikah nama. Dan itu ada hadis. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya sudah lewat yang lalu pada halaman hadis pertama yang lalu kita sudah jelaskan itu, bahwa malaikat rasa as-sakinah, tenteram turun pada mereka. Datang malaikat berkerumun menghadiri majlis zikir. As-salisatu wal ishrun, manfaat yang ke-23, annahu sababun syigalil lisani anil ghibati wan namimah
wal kadhibi wal fuhshi wal batil fa innal 'abda la budda lahu min an yatakallam wa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhihi al muharramati aw ba'dihha wa la sabila ila as-salamati minha al-batta illa bi dzikrillah ta'ala wal musyahadatu wat tabri'u wat tajribatu syahidan bidzalika faman awwada lisanahu dzikrallah suana lisanahu anil batil wal lagwi wa man yabisa lisanahu an dzikrillah tarattaba bi kulli batilin wa lagwin wa khushin wala haula wala quwwata illa billah. Manfaat yang ke-23 bahwa zikir itu menyebabkan terhalangnya, terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah, ghibah saya kira kita sudah tahu itu mengumpat, bicara di belakang. Orang Bugis mengatakan mapau rimundri. Apa disebut mapau rimundri? Membicarakan kejelekannya, kekurangannya orang ketika dia tidak ada. Buktinya kalau dia ada hadir tidak mau bicarakan, itu namanya pau rimundrina, di belakangnya bicara di belakangnya orang. Karena kalau dia ada kita tidak mau, berarti yang mau disampaikan kurang baik bagi seorang yang mau dibicarakan. Karena seandainya orang baik dibicarakan, biar ada lebih senang lagi orang kalau dibicarakan kebaikannya. Itu namanya al-ghibah. Jadi ketika berzikir kita berarti menghalangi seseorang untuk berghibah. Kalau umpamanya kita banyak, kan banyak orang berzikir berjamaah. Kalau tidak berzikir pasti cerita-cerita. Dan yang biasa menjadi bahan cerita orang lain, biasa itu. Kalau kita ketemu berapa orang, seandainya kita di sini tidak pengajian, tidak zikir, pasti kita bicara, cerita. Dan ceritanya orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita. Itu namanya al-ghibah. Ghibah dia gaib tidak ada orangnya. Itu namanya ghibah. Dan itu dosanya sangat besar dalam Al-Quran. Orang yang berghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Sama dengan memakan daging saudara kita. Ibaratnya kita makan dagingnya dalam keadaan bangkai. Kemudian ada an-namimah. Dengan berzikir menjauhkan diri kita dari namimah. Yang disebut namimah, kalau sekarang istilah kita provokasi. Provokasi. An-nammam, provokator. Yaitu yang disebut provokasi, dia mengadu domba orang. Bagaimana supaya orang ini bermusuhan dengan ini. Sekarang banyak mengadu domba antara pemainnya partai dengan partai lain, atau apa yang dicalonkan, mengadu domba. Itu namanya, kenapa istilah adu domba? Mungkin biasa kita lihat pertandingan domba diadu. Kenapa bukan adu kambing atau adu sapi? Tidak. Karena memang bisa itu diadu. Dan itu memang rupanya domba itu kalau dilatih itu memang. Jadi sama dengan itu kalau kita di kampung di patu diadu itu tedonge sapi ifatumpu ya. Diadu itu ifatumpu. Itu namanya an-namimah namanya. Jadi orang yang suka mengadu domba itu termasuk dosa yang besar. Karena menyebabkan orang saling bermusuhan, bahkan bisa berkelahi. Itu bahayanya kalau adu domba, provokator. Juga dengan berzikir tidak memberi peluang orang untuk berkata-kata bohong, al-kadzib wal fuhsy, dan kata-kata yang keji, wal batil, dengan berkata-kata yang batil, yang tidak benar. Karena tidak ada peluang.
Fa innal 'abda la budda lahu min ayatakallam. Seseorang mesti berbicara. Kita ini mesti berbicara. Tidak ada orang yang tidak mau berbicara. Orang biasa pun mau berbicara. Jadi mesti orang berbicara. Jadi fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat aw ba'dha. Apabila orang tidak berbicara, tidak berzikir atau mengingat menyebut perintah-perintah Allah, pasti berbicara dengan yang diharamkan atau sebahagian yang diharamkan tadi. Jadi kalau tidak berzikir, pasti salah satu dari yang tadi itu dosa-dosa pasti ada dibicarakan. Wala sabila ila salamat min al-batta. Tidak ada jalan selamanya untuk selamat dari dosa-dosa itu tadi, al-ghibah, an-namimah, al-kazib, illa bi dzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidan bidzalika. Buktinya dan pengalaman tentang itu membuktikan itu. Yang dapat disaksikan dan pengalaman itu membuktikan. Apa itu? Faman awwada lisanahu lizikrallahi su'ana lisanahu anil batili wal lagw. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, berarti dia memelihara lidahnya dari segala hal-hal yang batil dan hal-hal yang sia-sia. Ya, orang yang membiasakan lidahnya berzikir pasti terhindar dari ucapan-ucapan pembicaraan yang batil, pembicaraan yang Allah sia-sia. Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah. Siapa yang kering lidahnya tidak berzikir, tarattaba bi kulli batil, maka menjadi mudah basah mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan yang keji. Jadi ada istilah yabis. Yabis itu kalau sesuatu yang kering. Kalau taratab itu artinya basah, basah lembek. Jadi orang yang katanya kering lidahnya karena tidak berzikir, maka dia gampang basah lidahnya untuk mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Minta berlindung katanya ke orang yang demikian. Ar-rabi'ata wal ishrun, ke-24. Anna majalis az-zikri majalisul malaikah wa majalisul lagwi wal ghafla majalisus syayatin. Falyatahayyaril 'abdu a'jabahuma ilaihi wa awlahuma bihi wa huwa ma ahlihi fid dunya wal akhirah. Manfaat yang ke-24, bahwa majlis zikir itu disebut majlisnya malaikat. Seperti tadi kita, majlis zikir adalah majlisnya malaikat, karena bisa saja yang hadir, malaikat yang hadir melebihi jumlah manusia yang hadir. Wa majalis al-lagwi wal ghaflati majalisus syayatin. Sementara majlis al-lagwi, yang majlis yang sia-sia, majlis yang lupa lalai, adalah majlisnya syaitan. Jadi ada dua majlis, majlis malaikat, majlis syaitan. Oleh kerana itu, fal yatakhayyaril 'abdu a'jabahuma ilai. Maka seorang hamba hendaklah memilih yang mana paling bagus menurut dia, yang mana paling menarik dan yang paling utama baginya. Ya, tinggal pilih. Mau yang enak dirasakan atau yang mau berat dirasakan, terserah kepada kita. Mau milih majlisnya malaikat, mau milih majlisnya syaitan, ya terserah kepada kita. Karena bahwa ma'ali fid dunya wal akhirah. Karena itu sebentar, karena itu baik majlis
bersama majlis malaikat, bersama majlis syaitan, itu akan bersama dengannya mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi kalau majlis syaitan di dunia juga terus kita akan berada bersama syaitan di akhirat. Majlis malaikat di dunia juga akan kita bersama di akhirat bersama para malaikat. Tinggal milih yang mana dimau. Yang jelas biasa kalau masalah yang baik biasa berat itu. Kenapa berat? Karena ada nafsu. Nafsu itu kita mau ya enak-enak, ya enak-enak. Al-khamisata wal ishrun, yang ke-25, annahu yus'idu dzakira bi zikrihi wa yus'idu bihi jalisahu wa hadha huwa al-mubaraku aina ma kana wal ghafil wal laghi yashqa bi lagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Bahwa zikir itu memberikan kebahagiaan bagi orang yang berzikir melalui zikirnya, memberikan rasa bahagia, kebahagiaan, dan juga bukan hanya dia saja, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada orang yang duduk bersamanya, yang hadir di majelisnya, meskipun dia tidak ikut berzikir. Seperti apa yang lalu disampaikan, dalam zikir itu karena malaikat hadir, setelah itu malaikat melapor kepada Allah, bagaimana kau tinggalkan dia, cerita bahwa ini anak. Kemudian malaikat mengatakan ada yang hadir bukan anggota zikir, hanya secara kebetulan lepa-lepa mi bawang tudakul, bukan kelompok zikir, tidak ikut zikir, hanya kebetulan, hanya singgah-singgah saja. Bagaimana itu ya Allah? Itu juga termasuk kami ampuni dosanya. Tidak berzikir, bukan anggota, tapi karena ikut duduk-duduk, tidak mengganggu, dapat juga. Jadi itu namanya wa yus'idu bihi jalis. Orang yang duduk bersamanya dia juga akan mendapatkan kebahagiaan. Wa hadzal mubarak, ini yang disebut orang yang bisa memberikan berkah aina makana, di mana saja berada. Dia orang berzikir di mana saja berada selalu membawa berkah. Nampak barakah Allah Ta'ala di mana saja orang berada. Sebaliknya wal ghafil wal laghi, orang yang lalai, orang yang tidak berzikir, yashqa bilaghihi wa ghaflati, dia akan merasakan kecelakaan, kesengsaraan dengan perbuatan kelalaiannya dan kelupaannya. Wa yashqa bihi mujalisu, juga ikut merasakan sebentar kecelakaan, kesengsaraan orang yang duduk bersama dengan orang yang hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bisa baca. As-sadisata wal ishrun, yang ke-26. Kira-kira bisa diingat semua yang tadi. Mulai 17. Saya sendiri tidak hafal. Makanya itulah perlunya selalu kita berulang-ulang, diulang-ulangi, diingatkan. Saya tidak hafal kan. Yang penting kita tahu bahwa besar sekali manfaatnya berzikir. Besar sekali manfaatnya. Oleh karena jangan tinggalkan. Meskipun kita tidak hafal apa-apa, dapat semua itu, dapat semua yang tidak dihafal. Yang ke-26, annahu yu'amminul abda min hasrati yaumil qiyamah. Fa inna kulla majlisin la yazkurul abdu fihi rabbahu ta'ala kana alaihi hasratan watiratan yaumil qiyamah. Bahwa berzikir itu memberikan rasa aman seorang hamba dari penyesalan di hari kemudian. Artinya tidak akan menyesal di hari kemudian. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwa sebentar dari kemudian ma min ahadin illa wa nadima.
Tidak ada seorang pun sebentar di kemudian kecuali semuanya menyesal. Nadimah menyesal. Tapi beda nadimah dengan hasrah. Hasrah itu artinya ada unsur kerugian. Aman dari rasa kerugian. Karena sebentar di kemudian semuanya orang menyesal. Tidak ada tidak menyesal. Orang baik menyesal. Orang yang tidak baik lebih menyesal lagi. Orang yang banyak amalnya juga menyesal. Orang yang sedang amalnya mengatakan, kenapa saya tidak kasih banyak? Orang yang sedikit amalnya, kenapa tidak tambah-tambah? Orang yang tidak ada amalnya, kenapa tidak walaupun sedikit? Kenapa? Karena meriak pahala. Jadi semuanya kita menyesal. Kenapa dulu waktu saya duduk-duduk saja antara Maghrib Isya kok kenapa saya tidak gunakan? Waktu itu menjadi penyesalan sebentar, menjadi penyesalan. Kenapa? Karena melihat pahala. Melihat pahala. Seandainya pahala dilihat, harus semua masjid ditambah besar. Lihat tidak cukup itu. Tidak cukup. Masjid raya tidak cukup. Seandainya lihat pahala. Hanya karena tidak lihat pahala, itu. Karena pahala harus berdasarkan iman. Karena nanti kalau dilihat baru melakukan, bukan lagi beriman namanya, pasti cocok. Nanti mau kalau nak lihat, tidak, bukan beriman namanya itu. Kalau sudah beriman, kemudian melihat itu namanya memperkuat iman, memperkuat iman. Fa inna kulla majlisin la yuzkuru abdu fi rabbihi ta'ala. Karena semua majlis yang tidak diadakan oleh seorang zikir ingat kepada Tuhannya, kan alai hasrah wa tirata yaumil qiyamah, maka di hari kemudian menjadi penyesalan dan kerugian. Menyesal dan rugi. Orang yang ada majlis tapi tidak ada dilakukan. Karena biasa kita kumpul-kumpul tapi hanya kumpul-kumpul makan-makan saja. Tidak ada sedikit pun nasihat-nasihat, pengajian-pengajian. Itu juga menjadi penyesalan, bukan dilarang, hanya sebentar termasuk disesali. Kenapa dulu saya ada perkumpulan, ada grup-grup, tapi kita tidak ada zikir-zikir. As-sabi'ata wal isrun, manfaat yang ke-27. Annahu ma'al bukai fil khalwa sababun li idlalillahi ta'ala al-'abdu yawman harril akbar fi zilli arsyihi. Manfaat yang ke-27 bahwa orang yang berzikir di tempat yang sunyi, kemudian dia meneteskan, mencucurkan air mata, termasuk orang yang akan diberikan keistimewaan mendapatkan naungan di pada mahsyar ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang disiapkan oleh Allah untuk hanya 7 kelompok. Di antara 7 kelompok inilah orang yang berzikir di tempat sepi. Jadi ada kita berzikir berjamaah, itu bagus, hadir malaikat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, berzikir sendirian di tempat yang sunyi, tidak ada yang melihatnya kecuali kemudian menangis. Apakah bisa kita menangis? Itu masalahnya. Tapi kalau sendirian bisa saja, bisa, sehingga bisa latihan menangis. Bagaimana latihan menangis? Nabi mengatakan, wa illam tabakau fatabakau, wa illam tabaku fatabakau. Jika kamu belum bisa menangis secara asli, fatabakau, pura-pura lah menangis. Arti buatlah suara-suara seperti menangis, tapi jangan di banyak orang, nanti dikira ria. Artinya untuk menangis pula ada latihannya. Ada latihannya. Kalau kita fokus hati itu ya bisa. Dan itulah sebab, karena mungkin berat itu ada jarak orang, maka diberikan keistimewaan ketika pada masa sangat panas. Tidak panas, tapi ada tenda dan tidak bisa orang berebut. Sama kalau kita di sini, tidak bisa ada tenda di fase hujan atau panas, berlarian masuk di bawah tenda, itu tidak bisa.
Tidak bisa. Karena ada hanya 7 kelompok saja yang bisa. Antara ini zakarallah khalian fafadat aynahu, dalam hadisnya Nabi. Zakarallah khalian fafadat aynahu, berzikir kepada Allah dalam tempat yang sunyi, kemudian dia mencucurkan air mata. Jadi sababul idlalillahi ta'ala al-abyam al-harri al-akbar, pada hari yang sangat keras, fi dhilli arsyih, di naungan arasy-Nya Allah. Kemudian as-saminata wal ishrun, yang ke waktu ke-28, annal inshigala bihi sababun li ata'illahi lidzakiri afdala ma yu'ti as-sa'ilin. Fa fil hadits an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallam qala subhanahu wa ta'ala man syagalahu qira'atal qur'ani wa zikri am mas'alati a'taitu afdala ma u'ti as-sa'ilin, bahwa menyibukkan diri berzikir menjadi sebab pemberian Allah melebihi apa yang diberikan orang yang meminta secara khusus. Hadisnya Nabi mengatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, man syagalahu qiraatul Qur'an, siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dan berzikir, ya ada 2, baca Quran berzikir, sehingga tidak ada kesempatannya minta doa secara khusus, maka kata Allah, aku akan memberikan melebihi daripada aku yang berikan orang yang meminta secara khusus. Kita akan ada biasa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah secara khusus untuk pribadi kita. Pokoknya kita khususkan doa. Tapi ada lebih mudah daripada itu. Sibuk baca Al-Quran atau sibuk berzikir, itu 2. Baca Quran dan berzikir. Tapi selain Al-Quran sudah masuk zikir. Maka orang yang demikian Allah akan memberikan melebihi, lebih banyak dibanding daripada orang yang memang berdoa secara khusus. Jadi orang, karena kalau berzikir ada semua di situ, baca Quran ada semua, doa di situ ada semua. Jadi akan memang betul sekali akan mendapatkan pemberian dari Allah lebih daripada orang yang meminta secara khusus. Karena orang sibuk mewajibkan dirinya membaca Al-Quran, berzikir. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana sabra wa thabbit qadamana wa qawmil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبل شر ما بعده. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahul wafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. As-sabi'ata asyrata annahu yurithu jila'al qalbi min sada'ihi wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adz-dzikru wat tauba wal istighfar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, yaitu masih kaitannya dengan faedah zikir. Seperti yang lalu kita katakan bahawa ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bernama Al-Wabilus Shayyib bil Kalimit Thayyib. Itu di sana disebutkan faedah zikir ada sekitar 100. Di sini tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa di antaranya. Yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu ke-16. Yang ke-16 yang lalu dikatakan bahawa zikir itu menyebabkan hati hidup. Bahkan dikatakan bahawa zikir itu di dalam hati diumpamakan sama dengan air dengan ikan. Kalau ikan keluar dari air pasti mati. Jadi demikian pula katanya kalau orang tidak berzikir sama dengan hatinya mati. Kemudian kita pindah kepada as-sabi'ata asyarah, manfaat zikir yang ke-17. Annahu yurisu jila'al qalbi min sada'i, bahwa zikir itu membersihkan karat-karat dari hati, membersihkan karatnya hati. Wa kullu syai'in lahu sada', segala sesuatu ada karatnya, bisa berkarat. Wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa, sedangkan karatnya hati ada dua. Pertama al-ghaflah, yaitu lalai, lupa, tidak berzikir. Wal hawa, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itulah penyebab berkaratnya hati kalau ada satu di antara dua ini, al-ghaflah wal hawa. Al-ghaflah lawannya az-zikru. Kapan az-zikru, al-hawa, al-ghaflah tidak ada. Kapan ada al-ghaflah berarti az-zikir tidak ada. Wal hawa yang kedua, al-hawa, keinginan nafsu. Nah, kalau penyebabnya berkaratnya hati ada dua, maka pembersihnya ada tiga. Wajilahu
untuk membersihkan, menghilangkan soda atau karatan itu ialah pertama az-zikr, berzikir, at-taubah, yang kedua bertaubat, yang ketiga al-istighfar. Sebenarnya al-istighfar atau taubah itu bisa disatukan, karena orang bertaubat pasti beristighfar. Hanya kalau beristighfar baru memiliki suatu syarat daripada taubat, karena taubat ada beberapa syaratnya, antara itu istighfar. Istighfar itu syarat daripada taubat. Jadi untuk menghilangkan, membersihkan karatannya hati, maka ialah menggunakan zikir, taubat dan istighfar. Kemudian as-saminata asyarah, manfaat zikir yang ke-18, annahu yahuttul khataya wa yuzhibuha fa innahu min a'dhamil hasanati wal hasanati yuhibna as-sayyi'at, yaitu bahwa zikir itu meruntuhkan segala kesalahan, dosa-dosa dan menghilangkannya. Meruntuhkan, menghancurkan dan menghilangkannya al-khataya, segala perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa-dosa. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena fa innahu min a'dhamil hasanat, karena zikir itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang besar, yang agung. Jadi zikir termasuk salah satu daripada al-hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang baik menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, innal hasanat yuhibna as-sayyi'at. Dalam Al-Quran itu ayat bahwa perbuatan-perbuatan yang baik menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu yang ke-18. At-tasi'ata asyarah, yang ke-19, annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wahsyah la tazulu illa bizikri. Bahwa manfaat yang ke-19, bahwa zikir itu yuzilul wahsyata bainal abdi wa rabbi, menghilangkan rasa terpencil, terkucil, menghilangkan rasa terkucil yang menyebabkan ada munculnya rasa takut antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Fa innal ghafila bainahu wa bainallah azza wa jalla wahsyah, karena di antara orang yang lalai tidak berzikir dengan di antara Allah ada namanya wahsyah, rasa keterpencilan, rasa sendirian, rasa terkucil. La tazulu, rasa itu tidak akan hilang illa bizikri, kecuali dengan zikir. Jadi ada, kalau seorang ada merasa tersendiri, sendiriannya, terkadang ada rasa-rasa, mungkin ada rasa takut keberada dalam satu tempat yang terpencil. Nah, orang yang al-ghafil, yang tidak berzikir, tidak ingat pada Allah, itu merasakan demikian. Untuk menghilangkan rasa demikian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dengan zikir. Artinya kalau orang berzikir, dia merasa tidak sendirian, bersama dengan Allah, tidak pernah merasakan sepi, tidak merasa kesepian. Orang yang selalu berzikir. Kemudian seterusnya al-ishrun, manfaat yang ke-20, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fir rakha'i arafahu fi syiddah
Wa qad jaa atharun ma'nahu innal 'abdal muti'a adz-dzakira lillahi ta'ala idza asabatu shiddatun aw sa'ala Allah hajatan qalatil malaika ya rabbi sautun ma'rufun min 'abdin ma'rufin wal ghafil mu'rid 'anillahi ta'ala idza da'ahu wa sa'alahu qalatil malaika ya rabbi sautun munkarun min 'abdin munkarin. Manfaat yang ke-20 bahwa seorang hamba apabila ia mengenal Allah melalui zikir kepadanya pada saat dalam keadaan senang, lapang, arafahu fisyiddah, maka Allah akan mengenalnya pada saat kesulitan. Hanya biasa kita nanti ingat Allah kalau dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan musibah baru kita ingat Allah. Pada di sini tidak. Dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, lapang, kita harus kenal Allah agar sebentar Allah mengenal kita, ingat kita ketika dalam kesulitan. Wa qad jaa asarun ma'nahu, disebutkan dalam satu hadis. Asar itu semacam hadis tapi disampaikan, diucapkan oleh sahabat, disebut al-asar, yang artinya innal 'abdal muti' adz-dzakira lillahi ta'ala, bahwa seorang hamba yang taat melakukan zikir kepada Allah, selalu berzikir, idza asabatu syiddah, kalau ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, oh so'alallah hajat, atau yang meminta satu hajat kepada Allah, maka qalatil malaika, malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, sautun ma'rufun min abdi mang, suara itu suara terkenal dari seorang hamba yang dikenal, karena sudah sering berzikir sehingga malaikat tahu suaranya. Biasa kita, teman kita kalau sering bersama-sama, kita suaranya saja kita kenal kan? Ya, oh, hanya suaranya. Fa imam, oh ini yang imam, suaranya kita tahu itu. Yang azan kita juga tahu bahwa ini, oh yang azan ini. Karena sudah terbiasa, makanya itu kalau orang terbiasa berzikir, malaikat kenal suaranya. Maka kalau dia berzikir, malaikat mengatakan, ya Allah, itu suara si anu ini, suara dikenal dari seorang yang dikenal. Tapi sebaliknya, wal ghafilu mu'ridullah, orang yang lalai tidak ingat kepada Allah, apabila idza da'ahu, apabila berdoa, wa sa'alahu, dan meminta kepada Allah, qalatil malaika, maka malaikat mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sautu munkar, ada rupanya suara-suara yang kita tidak kenal. Sautu munkar, suara yang tidak dikenal dari orang yang tidak dikenal. Kalau ada orang langsung azan di sini belum pernah sebelumnya tamu, siapa suara itu? Atau ada imam tamu kita persilakan, kemudian jamaah yang tidak lihat, lalai perasa suara itu. Nah, itu begitu. Nah, begitu kalau orang. Jadi orang berzikir sudah dikenal suaranya oleh malaikat. Orangnya dikenal. Sautun ma'rufun min abdin ma'rufin. Kemudian seterusnya al-hadiyata wal ishrun, manfaat yang ke-21. Annahu munjin min azabillahi ta'ala, kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an, ma amila adamiyun amalan anja lahu min azabillahi azza wa jalla min zikrillahi ta'ala. Rawahu Tirmizi fi kitab ad-du'a. Manfaat yang ke-21 bahwa zikir itu munjin min azabillah, adalah ibadah yang melepaskan, menyelamatkan orang dari azabnya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, ini hadis marfu namanya,
Apa itu hadis? Ma'amila adamiyun amalan. Tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh manusia, tidak ada amal suatu yang dilakukan yang lebih bisa menjamin keselamatannya dari azab Allah dibanding daripada berzikir kepada Allah. Itulah yang paling dijamin, yang bisa menyelamatkan seseorang yang banyak berzikir. Kenapa? Karena yang lalu kita sudah jelaskan, dikatakan bahwa karena zikir itu termasuk ibadah yang paling mulia, yang paling besar. Kenapa? Karena zikir bisa kita lakukan pada setiap saat, pada setiap waktu, dan di mana saja, pada setiap tempat. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Salat tidak mungkin kita salat kalau bukan waktunya, dan tidak bisa kita salat kalau tidak punya wudu. Tidak bisa, tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Kalau doa tidak ada wudu, tidak ada wudu boleh. Waktu apa saja, tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu tertentu. Kapan saja, di mana saja. Biar di PT mau, naik motor mau, zikir boleh. Mana bisa sembahyang kalau naik motor, kalau tidak jatuh, dan pasti orang dikira orang gila. Tapi kalau zikir boleh di mana saja. Orang berolahraga bisa, berenang bisa, lari-lari bisa, lari-lari pagi ya. Sehingga dikatakan itulah yang paling anja. Anja itu isim tafdhil, yang paling bisa dijamin menyelamatkan, zikir. Dan termasuk ibadah-ibadah juga ada zikirnya. Salat tempat berzikir, aqimis salata li zikri, haji tempat, pokoknya semuanya ibadah juga mengandung zikir. Jadi begitu pentingnya, manfaatnya berzikir. Namun meskipun kita katakan zikir itu, seperti kita berulang-ulang sampaikan, zikir itu adalah ibadah yang paling gampang dilakukan, tetapi paling banyak orang tidak mau. Paling gampang, Pak. Zikir yang paling afdal saja, yang gampang sekali, la ilaha illallah, paling gampang. Kenapa gampang? Tidak ada hurufnya, yang huruf bibir, tidak ada kan? La ilaha, tidak ada huruf ba, tidak ada ma. Makanya itu kalau orang dalam keadaan sakaratul maut bisa tidak sulit. Kenapa? Tidak perlu pakai bibir. Itu gampang sekali, Abdul la ilaha illallah. Tetapi Pak, sedikit saja orang yang mau. Kenapa sedikit orang yang mau? Karena sesuatu yang mahal kurang orang yang mau beli. Ya, yang biasa banyak orang beli cakar, yang murah. Kalau yang mahal sedikit orang. Makanya itu karena zikir la ilaha illallah afdal, lebih paling afdal, paling tinggi nilainya. Karena tinggi nilainya tidak banyak orang yang mau, karena mahal. Nah, itu sebabnya. Jadi bapak-bapak yang selalu bisa itu berarti mampu membeli yang mahal. Mampu membeli yang mahal. Di mana orang yang biasa gampang melakukan kalau masuk tarekat. Karena tarekat itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi silakan beli yang mahal. Afdal itu paling mulia, paling mulia. As-saniyata wal ishrun, yang ke-22, annahu sababu tanazzulis sakinati wa ghashyanir rahmah wa hafufil malaikati bizzakiri kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat ke-22 bahwa berzikir itu penyebab turunnya ketenteraman, as-sakinah,
ketenteraman, ketenangan. Orang yang selalu berzikir selalu tenang, tenteram hatinya, tenteram perasaannya. Saya kira bisa dirasakan kalau kita berzikir, itu tenang. Wa ghasyanur rahmah juga diliputi oleh rahmah. Rahmah tentunya ini luas pengertiannya. Rahmah dari Allah, anugerah dari Allah. Ghasyanu ar-rahmah. Rahmah termasuk keselamatan, kesehatan. Itu termasuk semua itu. Ar-rahmah. Wa hafufil malaikati bidzikir, dan malaikat mengerumuni kalau orang berzikir. Jadi sekarang kita ini termasuk majlis zikir. Jadi sekarang kita meskipun tidak secara khusus tapi disebut majlis zikir. Dan seandainya kita lihat malaikat di sini banyaknya, mungkin kita tidak mau masuk. Kenapa? Penuh, tidak ada tempat. Jadi begitu kalau ada majlis zikir penuh dengan malaikat hafuf. Yang disebut hafuf itu malaikat berterbangan mencari tempat-tempat zikir. Karena memang ada malaikat diberi tugas oleh Allah, yatufuna, berkeliling mencari di mana majlis zikir. Kalau sudah ada dia satu di antara mereka menemukan, baku panggil, di sini ada, di Mesir Raya ada. Datang semua. Itu wahafu fi al-malaika nama. Dan itu ada hadis. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya sudah lewat yang lalu pada halaman hadis pertama yang lalu kita sudah jelaskan itu, bahwa malaikat rasa as-sakinah, tenteram turun pada mereka. Datang malaikat berkerumun menghadiri majlis zikir. As-salisatu wal ishrun, manfaat yang ke-23, annahu sababun syigalil lisani anil ghibati wal namimah wal kadhibi wal fuhshi wal batil, fa innal abda la budda lahu min an yatakallam, wa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bi hadhihi al muharramati aw ba'daha. ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك. فمن أول لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله يترتب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله. Manfaat yang ke-23, bahwa zikir itu menyebabkan terhalangnya, terganggunya lidah melakukan ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah, ghibah saya kira kita sudah tahu, itu mengumpat, bicara di belakang. Orang Bugis mengatakan mapau di mundri. Apa disebut fauri mundri? Membicarakan kejelekannya, kekurangannya orang ketika dia tidak ada. Buktinya kalau dia ada hadir tidak mau bicarakan, itu namanya fauri mundri, rimundrina, di belakangnya bicara di belakangnya orang. Karena kalau dia ada kita tidak mau. Berarti yang mau disampaikan kurang baik bagi seorang yang mau dibicarakan. Karena seandainya orang baik dibicarakan, biar ada lebih senang lagi orang kalau dibicarakan kebaikannya. Itu namanya al-ghibah. Jadi ketika berzikir kita berarti menghalangi seseorang untuk berghibah. Kalau umpamanya kita banyak, kan banyak orang berzikir berjamaah. Kalau tidak berzikir pasti cerita-cerita. Dan yang biasa menjadi bahan cerita orang lain, biasa itu. Kalau kita ketemu berapa orang, seandainya kita di sini tidak pengajian, tidak zikir, pasti kita bicara, cerita. Dan ceritanya orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita. Itu namanya al-ghibah. Ghibah tidak gaib tidak ada orangnya. Itu namanya ghibah.
Dan itu dosanya sangat besar dalam Al-Quran. Orang yang bergibah itu sama dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Sama dengan memakan daging saudara kita. Ibaratnya kita makan dagingnya dalam keadaan bangkai. Kemudian ada an-namimah. Dengan berzikir menjauhkan diri kita ada namimah. Yang disebut namimah, kalau sekarang istilah kita provokasi. Provokasi. An-namam, provokator. Yaitu yang disebut provokasi, dia mengadu domba orang. Bagaimana supaya orang ini bermusuhan dengan ini. Sekarang banyak itu. Banyak mengadu domba antara pemainnya partai dengan partai lain, atau apa yang dicalonkan, mengadu domba. Itu namanya. Kenapa istilah adu domba? Mungkin biasa kita lihat pertandingan domba diadu. Kenapa bukan adu kambing atau adu sapi? Tidak. Karena memang bisa itu diadu. Dan itu memang rupanya domba itu kalau dilatih itu memang. Jadi sama dengan itu kalau kita di kampung diadu itu tedonge sapi ifatumpu ya. Ifatumpu, diadu itu ifatumpu. Itu namanya an-namimah namanya. Jadi orang yang suka mengadu domba itu termasuk dosa yang besar. Karena menyebabkan orang saling bermusuhan, bahkan bisa berkelahi. Itu bahayanya kalau adu domba, provokasi, provokator. Juga dengan berzikir tidak memberi peluang orang untuk berkata-kata bohong, al-kazib, wal fuhsy, dan kata-kata yang keji, wal batil, dengan berkata-kata yang batil, yang tidak benar. Karena tidak ada peluang. Fa innal 'abda la budda lahu min ayatakallam. Seseorang mesti berbicara. Kita ini mesti berbicara. Tidak ada orang yang tidak mau berbicara. Orang biasa pun mau berbicara. Jadi mesti orang berbicara. Jadi fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamiri takallam bi muharramat wa ba'dha. Apabila orang tidak berbicara, tidak berzikir, atau menyebut perintah-perintah Allah, pasti berbicara dengan yang diharamkan atau sebahagian yang diharamkan tadi. Jadi kalau tidak berzikir, pasti salah satu dari yang tadi itu dosa-dosa pasti ada dibicarakan. Wala sabila ila salamat min al-batta. Tidak ada jalan selamanya untuk selamat dari dosa-dosa itu tadi, al-ghibah, an-namimah, al-kazib, illa bi dzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidan bidzalika. Buktinya dan pengalaman tentang itu membuktikan itu. Yang dapat disaksikan dan pengalaman itu membuktikan. Apa itu? Faman awwada lisanahu lizikrallahi suana lisanahu anil batili wal lagw. Siapa yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, berarti dia memelihara lidahnya dari segala hal-hal yang batil dan hal-hal yang sia-sia. Ya, orang yang membiasakan lidahnya berzikir pasti terhindar dari ucapan-ucapan pembicaraan yang batil, pembicaraan yang Allah sia-sia. Wa may yabisa lisanahu an dzikrillah. Siapa yang kering lidahnya tidak berzikir, tarattaba bi kulli batil, maka menjadi mudah basah mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan yang keji. Jadi ada istilah yabis.
Ya bisa itu kalau sesuatu yang kering. Kalau rotab itu artinya basah, basah lembek. Jadi orang yang katanya kering lidahnya karena tidak berzikir, maka dia gampang basah lidahnya untuk mengucapkan semua yang batil dan yang sia-sia dan keji. Wala haula wala quwwata illa billah. Minta berlindung katanya ke orang yang demikian. Ar-rabi'ata wal ishrun, ke-24. Anna majalis az-zikri majalisul malaikah wa majalisul lagwal wal ghafla majalisus syayatin. Falyatahayyaril abdu a'jabahuma ilaihi wa awlahuma bihi wa huwa ma ahlihi fid dunya wal akhirah. Manfaat yang ke-24, bahwa majlis zikir itu disebut majlisnya malaikat. Seperti tadi kita, majlis zikir adalah majlisnya malaikat, karena bisa saja yang hadir, malaikat yang hadir melebihi jumlah manusia yang hadir. Wa majalis al-lagwi wal ghaflati majalisus syayatin. Sementara majlis al-lagwi, yang majlis yang sia-sia, majlis yang lupa lalai, adalah majlisnya syaitan. Jadi ada dua majlis, majlis malaikat, majlis syaitan. Oleh kerana itu, fal yatakhayyaril abdu a'jabahuma ilaih, maka seorang hamba hendaklah memilih yang mana paling bagus menurut dia, yang mana paling menarik dan yang paling utama baginya. Ya, tinggal pilih. Mau yang enak dirasakan atau yang mau berat dirasakan, terserah kepada kita. Mau milih majlisnya malaikat, mau milih majlisnya syaitan, ya terserah kepada kita. Karena fahuwa ma'ali fid dunya wal akhirah. Karena itu sebentar, karena itu baik majlis bersama majlis malaikat, bersama majlis syaitan, itu akan bersama dengannya mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi kalau majlis syaitan di dunia, juga terus kita akan berada bersama syaitan di akhirat. Majlis malaikat di dunia juga akan kita bersama di akhirat bersama para malaikat. Tinggal milih yang mana dimau. Yang jelas biasa kalau masalah yang baik biasa berat itu. Kenapa berat? Karena ada nafsu. Nafsu itu kita mau yang enak-enak, Al-khamisata wal ishrun, yang ke-25, annahu yus'idu dzakira bi zikrihi wa yus'idu bihi jalisahu wa hadha huwa al-mubaraku aina ma kana wal ghafil wal laghi yashqa bi lagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Bahwa zikir itu memberikan kebahagiaan bagi orang yang berzikir melalui zikirnya, memberikan rasa bahagia, kebahagiaan, dan juga bukan hanya dia saja, tapi juga memberikan kebahagiaan kepada orang yang duduk bersamanya, yang hadir di majelisnya, meskipun dia tidak ikut berzikir. Seperti apa yang lalu disampaikan, dalam zikir itu, karena malaikat hadir, setelah itu malaikat melapor kepada Allah, bagaimana kau tinggalkan dia, cerita bahwa ini anak. Kemudian malaikat mengatakan, ada yang hadir bukan anggota zikir, hanya secara kebetulan, lepas-lepas mi bawang, bukan kelompok zikir, tidak ikut zikir, hanya kebetulan, hanya singgah-singgah saja. Bagaimana itu ya Allah? Itu juga termasuk kami ampuni dosanya. Tidak berzikir, bukan anggota, tapi karena ikut duduk-duduk, tidak mengganggu, dapat juga. Jadi itu namanya wa yus'idu bihi jalis. Orang yang duduk bersamanya dia juga akan mendapatkan kebahagiaan.
Wa hadzal mubarak, ini yang disebut orang yang bisa memberikan berkah aina makana, di mana saja berada. Dia orang berzikir di mana saja berada selalu membawa berkah. Nampak barakah Allah Ta'ala di mana saja orang berada. Sebaliknya wal ghafil wal laghi, orang yang lalai, orang yang tidak berzikir, yashqa bilaguhi wa ghaflati, dia akan merasakan kecelakaan, kesengsaraan dengan perbuatan kelalaiannya dan kelupaannya. Wa yashqa bihi mujalisu, juga ikut merasakan sebentar kecelakaan, kesengsaraan orang yang duduk-duduk bersama dengan orang yang hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bisa baca. As-sadisata wal ishrun, yang ke-26. Kira-kira bisa diingat semua yang tadi. Mulai 17. Saya sendiri tidak hafal. Makanya itulah perlunya selalu kita berulang-ulang, diulang-ulangi, diingatkan. Saya tidak hafal kan. Yang penting kita tahu bahwa besar sekali manfaatnya berzikir. Besar sekali manfaatnya. Oleh karena jangan tinggalkan. Meskipun kita tidak hafal apa-apa, dapat semua itu, dapat semua yang tidak dihafal. Yang ke-26, annahu yu'amminul abda min hasrati yaumil qiyamah. Fa inna kulla majlisin la yazkurul abdu fihi rabbahu ta'ala kana alaihi hasratan watiratan yaumil qiyamah. Bahwa berzikir itu memberikan rasa aman seorang hamba dari penyesalan di hari kemudian. Artinya tidak akan menyesal di hari kemudian. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan bahwa sebentar dari kemudian ma min ahadin illa wa nadima. Tidak ada seorang pun sebentar di kemudian kecuali semuanya menyesal. Nadima, menyesal. Tapi beda nadima dengan hasrah. Hasrah itu artinya ada unsur kerugian. Aman dari rasa kerugian. Karena sebentar di kemudian semuanya orang menyesal. Tidak ada tidak menyesal. Orang baik menyesal. Orang yang tidak baik lebih menyesal lagi. Orang yang banyak amalnya juga menyesal. Orang yang sedang amalnya mengatakan, kenapa saya tidak kasih banyak? Orang yang sedikit amalnya, kenapa tidak tambah-tambah? Orang yang tidak ada amalnya, kenapa tidak walaupun sedikit? Kenapa? Karena meriak pahala. Jadi semuanya kita menyesal. Kenapa dulu waktu saya duduk-duduk saja antara maghrib dan isya kok kenapa saya tidak gunakan? Waktu itu menjadi penyesalan sebentar, menjadi penyesalan. Kenapa? Karena melihat pahala. Melihat pahala. Seandainya pahala dilihat, harus semua masjid ditambah besar. Lihat tidak cukup itu. Tidak cukup. Masjid raya tidak cukup. Seandainya lihat pahala. Hanya karena tidak lihat pahala, itu. Karena pahala harus berdasarkan iman. Karena nanti kalau dilihat baru melakukan, bukan lagi beriman namanya, pasti cocok. Nanti mau kalau nak lihat, tidak, bukan beriman namanya itu. Kalau sudah beriman, kemudian melihat itu namanya memperkuat iman, memperkuat iman. Fa inna kulla majlisin la yazkuru abdu fi rabbahu ta'ala. Karena semua majlis yang tidak diadakan oleh seorang zikir ingat kepada Tuhannya, kan alai hasrah watirata yaumil qiyamah, maka di hari kemudian menjadi penyesalan dan kerugian. Menyesal dan rugi. Orang yang ada majlis tapi tidak ada dilakukan. Karena biasa kita kumpul-kumpul tapi hanya kumpul-kumpul makan-makan saja. Tidak ada sedikit pun nasihat-nasihat, pengajian-pengajian. Itu juga menjadi penyesalan, bukan dilarang, hanya sebentar termasuk disesali. Kenapa dulu saya
Ada perkumpulan, ada grup-grup, tapi kita tidak ada zikir-zikir. As-sabi'ata wal isrun, manfaat yang ke-27. Annahu ma'al bukai fil khalwa sababun li idlalillahi ta'ala al-'abdu yawman harril akbar fi zilli arsyihi. Manfaat yang ke-27 bahwa orang yang berzikir di tempat yang sunyi, kemudian dia meneteskan, mencucurkan air mata, termasuk orang yang akan diberikan keistimewaan mendapatkan naungan di pada mahsyar ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang disiapkan oleh Allah untuk hanya 7 kelompok. Di antara 7 kelompok inilah orang yang berzikir di tempat sepi. Jadi ada kita berzikir berjamaah, itu bagus, hadir malaikat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada itu, berzikir sendirian di tempat yang sunyi, tidak ada yang melihatnya kecuali kemudian menangis. Apakah bisa kita menangis? Itu masalahnya. Tapi kalau sendirian bisa saja, bisa, sehingga bisa latihan menangis. Bagaimana latihan menangis? Nabi mengatakan, wa illam tabakau fatabakau, wa illam tabaku fatabakau. Jika kamu belum bisa menangis secara asli, fatabakau, pura-pura lah menangis. Arti buatlah suara-suara seperti menangis, tapi jangan di banyak orang, nanti dikira ria. Artinya untuk menangis pula ada latihannya. Ada latihannya. Kalau kita fokus hati itu ya bisa. Dan itulah sebab, karena mungkin berat itu ada jarak orang, maka diberikan keistimewaan ketika pada masa sangat panas. Tidak panas, tapi ada tenda dan tidak bisa orang berebut. Sama kalau kita di sini, tidak bisa ada tenda di fase hujan atau panas, berlarian masuk di bawah tenda. Itu tidak bisa, karena ada hanya 7 kelompok saja yang bisa. Antara ini zakarallah khalian fafadat aynahu, dalam hadisnya Nabi, zakarallah khalian fafadat aynahu, berzikir kepada Allah dalam tempat yang sunyi, kemudian dia mencucurkan air mata. Jadi sababul idlalillahi ta'ala al-abyam al-harri al-akbar, pada hari yang sangat keras, fi dhilli arsyih, di naungan arasy-Nya Allah. Kemudian as-saminata wal isrun, yang ke-28. Annal insyigala bihi sababun li ata'illahi lidzakiri afdala ma yu'ti as-sa'ilin. Fa fil hadits an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallam qala subhanahu wa ta'ala, man syagalahu qira'atal qur'ani wa zikri am mas'alati a'taitu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Menjadi sebab pemberian Allah melebihi apa yang diberikan